Nabi Muhammad mencabuli di sini? Kan Mana kita Nabi Muhammad sama- memaksa Sayyidina Aisyah? Laporin Kurang aja. ajar kayak gini aja diajak karena diskusi orang ini. Gitu. Makanya Iya, memang harus saya dilaporkan gini aja orang biar ini. Anda itu tahu sendiri kalau dia itu cuma tukang framing. Saya Enggak, tanggapin ya. mungkin dia keceplosan juga gitu loh. Oke, lanjut. Iya. Khalifah, silakan 2 menit. Enggak perlu orang kayak gini enggak perlu diajak diskusi, enggak ada otak orang ini. Tolong ya. Buat itu akalnya cuma setengah. Nah, Tante Rifa ini bukti. Oke. Sekarang kita Saya balas, tanggapi ayo. dulu. Sekarang kita 2 menit Khalifah. Udah selesai. Saya udah minta maaf. Iya. Udah, ayo lanjut. Nah, 2 iya. menit. Nanti Kalau ada Bang Tuhan Zuma. kalian dihina, Ada Bang kalian nggak Zuma. apa-apa. Gini loh, jangan disamakan. Tuhan kalian dihina, kalian ikut menghinanya. Ketika Tuhan kalian dikutuk, kalian bangga. Kami nggak bisa kayak gitu. Kami umat Islam. Kita beda ya. Umat Islam itu nggak ada yang kayak gitu. Umat Islam nggak boleh menghinakan nabinya. Kayak gini. Kejang-kejang dia. Makanya netizen sekalian, kalian bisa menilai sendiri bagaimana perempuan Islam ketika berbicara akhlak dan adabnya sangat dibelakangkan. Gitu. Gak perlu beradab menghadapi kau. Udah selesai. Tadi saya udah minta maaf. Tolong Umi Rifa maafin teman-teman saya ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi diskusi lagi. Enggak salah, Bang. Enggak Iya, salah. tapi Waduh, saya kena report. Aduh, kena iya, report. makanya. Kamu sering Tante ngomong kayak Rifa begitu. nih ya, nggak punya akhlak nih. Ini kelakuan Islam kayak begini nih, ngeripot. Beginilah nih tukang provokator Tante Rifa. Dah. Halo? Ya, lanjut. Sekarang kamu yang ngomong dah. Ayo, cepetan. Halo? Keburu kamu nanti Halo? sekali lagi. Ya, kamu kalau Halo? misalnya sekali lagi itu pasti kamu ya, silakan. Silakan Ferguso. Ini saya akunnya tulisannya nggak, ini peringatan nggak bisa live nih. Suara saya Bisa, kedengeran masih nggak? dia. Jangan kabur kau, jangan kabur kau. Situ kau duduk kau dulu di situ. Ini ada Jangan kabur screenshotnya. kau. Ini ada screenshotnya, saya screenshot. Iya, saya Nggak, tahu. Makanya inilah bukti bahwa dalam Islam itu otak perempuan setengah, seperempat malah. Nah, buktinya kayak begini. Makanya jangan memahami ajaran yang merendahkan dan mendiskriminasi sekaligus mengeksploitasi perempuan. Nanti perempuan dalam Islam kelakuannya kayak Tante Rifa, mulia kan? Begitu, biar bisa kalian nilai itu. Dan Tante Rifa, walaupun Iya, dalam aku Islam ngikutin mengajarkan Yesus bahwa ketika otak ada itu orang jualan di bait Tuhan, diobrak-abrik sama dia, gitu ya. Yesus pun punya rasa marah. Apa 2 menit, Umi Rifa. Bentar dong, sabar dong. Umi Rifa gimana Iya. sih? Kan 2 menit. Iya, Tante Rifa. Begini nih ajaran Muhammad nih. Dibilang cabul nggak mau, ajarannya kayak begini. Malu-maluin. Makanya Tante Rifa, biarpun dalam Islam mengajarkan bahwa otak Anda hanya 1/4, tapi setidaknya 1/4 itu ada gunakan untuk berpikir. 2 menit. Muhammad di zaman sekarang, kalau dia hidup di zaman sekarang, dia udah kena pasal berlapis. Pembunuhan, tindak perampokan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan, anak kecil, perselingkuhan terhadap mantu, kemudian dalam Al-Azab 51 kumpul kebo. Itu Muhammad kena pasal berlapis. Jadi bersyukurlah Anda dan berterima kasihlah Anda karena Muhammad menjadi nabi itu pada zaman jahiliyah. Kalau Muhammad hidup di zaman sekarang di Indonesia, nggak bakal dia dapat kemuliaan. Yang ada dapat hinaan dari netizen. Begitu Tante Rifa, akal tuh dipakai biar tinggal 1/4. Nggak salah, yang namanya memaksa anak kecil untuk menikah itu tindak pencabulan dan masuknya kriminal, kena pasal. Anak umur 15 tahun aja nggak boleh dinikahin. Ini anak umur 6 tahun, umur 9 tahun udah dibelah duren. Logika dan perasaan Anda gimana coba? Anda sebagai perempuan itu loh, Anda itu perempuan. Anda itu perempuan, cobalah pakai akal Anda. Bagaimana anak Anda yang perempuan diperlakukan seperti itu? Wajar? Nggak wajar. Makanya Anda ini memuliakan seorang kriminal. Kok bisa Anda menganggap Muhammad yang dengan banyak sekali tindak tercelanya, Anda anggap mulia? Gitu loh. Logika dipakai. Belum apa-apa udah marah-marah. Cabul itu bukan satu hinaan. Cabul itu adalah tindakan kriminal yang membelok dari hak asas manusia. Termasuk juga pedofil. Pedofil itu bukan hinaan, tapi memang itu adalah penyakit kelainan seksual terhadap anak kecil. Itu nama penyakit, nama kelainan jiwa.
Kalau ada Bukan orang ngatain normal, Muhammad. burungnya nggak dipakai, itu juga penyakit. Bisa jadi dia homo. Dia laki-laki normal, Makanya sehat, Allah perkasa, burungnya tapi nggak nggak punya pakai. pasangan. Allah berkata Burungnya ada laki-laki, tapi disunat burungnya lagi, nggak tapi nggak dipakai. dipakai. Itu baru Nah, nggak kayak Allah normal, kan, penyakitan Allah itu. nggak bisa punya anak Ya kalau nggak punya istri berkelamin laki-laki. ampun, Umi Rifa. Itu Pak Giliran Pak gua Khalifa ngomong lu aja Umi belum Rifa, selesai lu ngomong, Candy. belum. Giliran Ferguson Karena lu lu dia kagak ngomong lu. tahu. Dia menghujat dari Enggak, tadi. Umi, Rum kalau apaan ada rum kayak gini? anak Rum lu rum bagus kayak gini. Lu ngamuk-ngamuk. Tadi aja Ferguson Giliran ngomong kayak Tuhan gitu lu kan, aja itu saya disunat marahin nggak tadi. dipakai burungnya. Allah Gimana nggak itu sunat ceritanya? tuh, berkelamin laki-laki. Aduh, Kelaminnya nggak kepake coba. Umi, Katanya punya anak 3 anak Umi. perempuan. Tadi aja Ferguson Kita buat ngomong kayak tema gitu aja aja. saya omelin loh. Buat tema Iya. aja, buat tema Ya baru. kan? Ayo. Ya, kita Nggak buat bisa. tema baru lah, oke Si lah. Rifa ini Ayo. stylenya memang Ya, dari dulu ini. begitu, kesurupan.com. Udah, cukup. Kalian ini kan dari musuh bebuyutan dari zaman YouTuber gue tahu lah. Ayo Bang Cuma silakan bicara Bang Cuma. Iya. Mau angkut tema apa Bang Cuma? Pak Juma. Iya, dilanjutkan aja temanya ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Boleh, dilanjutkan silakan, aja Kipli. temanya, nggak masalah. Ya, silakan Anda buat narasi ya hinaan yang paling hina menurut Anda untuk Oh, hinaan? baginda Apanya yang Rasulullah menghina? Muhammad SAW. Saya ingin dengar. Pedofilia itu nama Silakan, penyakit, silakan. bukan hinaan. Anda tahu pedofilia? Tahu pedofilia? Nah, diam Ya, ya. silakan Anda bangun narasi, nggak apa-apa. Silakan. Enggak, yang tadi Anda tanggapin dulu silakan. Oke, baik. Heeh. Iya, baik. Jadi Anda menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan pencabulan. Itu direkam ya. Anda mengatakan pelecehan seksual terhadap anak. Bisa Lalu dibuktikan. Anda mengatakan itu semua adalah pedofil. Iya, nanti Anda buktikan. Kelainan jiwa. Jadi itu penyakit gangguan pedofil jiwa, itu bukan- adalah bukan bentuk hinaan penyiksaan anak di mana orang Jangan dewasa dipotong. atau Oh, orang iya, remaja atau yang lebih tua menggunakan anak-anak kecil untuk rangsangan seksual. Jadi bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak. Lalu kemudian tidak hanya sampai di situ. Pedofil ini akan melahirkan sebuah efek yang timbul akibat daripada kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Depresi, gangguan stres, lalu kemudian kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa dan seterusnya. Itu akan berakibat oleh karena adanya cedera fisik yang berdampak dari hasil dari perbuatan tindakan pedofil terhadap dirinya. Jadi akan muncul trauma psikologis yang bukan hanya sehari 2 hari tapi jangka panjang. Nah, akibat dari efek pedofil ini, maka anak tersebut akan menunjukkan gejala-gejala gangguan psikologis sehingga tidak dapat menjalani kehidupannya secara normal. Tolong Anda tunjukkan kepada saya datanya. Setelah Anda kemudian membangun sebuah fitnah dan hujatan terhadap Rasulullah, Ibunda Siti Aisyah mengalami gangguan psikologis. Beliau terdapat kecenderungan kemudian depresi, gangguan stres. Kalau tidak, berarti Anda hanya mencerminkan ajaran Kristen yang sesungguhnya. Sangat benci terhadap Islam. Silakan. Enggak. Nah, jadi yang namanya pedofil itu adalah kelainan jiwa di mana seseorang yang jauh lebih tua menyetubuhi anak kecil dan memang itu akan berdampak terhadap si anak kecil. Nah, tapi yang kita bahas di sini pedofil si pelaku. Si pelaku mengalami kelainan atau penyimpangan seksual di mana dia menyalurkan syahwatnya kepada yang tidak sebanding atau tidak sepantar. Misalkan menyalurkan hawa nafsu ke pohon pisang dan kambing. Nah itu juga itu termasuk penyimpangan seksual. Atau memaksa mengeksploitasi anak untuk menikah di bawah umur. Itu juga sudah ada pasalnya. Dan itu kena pasal pernikahan di bawah umur, nggak boleh. Kalau Muhammad hidup di zaman sekarang, dia tidak akan menjadi nabi tapi jadi seorang kriminal. Karena jelas Muhammad menikahi anak di bawah umur. Masalah Anda mengatakan ada efek samping dari psikologis korban atau tidak,
Itu tidak menjadi topik permasalahan tadi. Permasalahannya adalah benar bahwa Muhammad. Tapi nggak apa-apa lah kalau memang Anda memaksakan Aisyah berdampak psikologis atau tidak. Berdampak. Buktinya Aisyah menjadi orang yang berdarah dingin. Dia pernah memimpin perang untuk membunuh banyak orang. Dan itu perang jatuhnya Islam dengan sesama Islam. Nah, itu salah satu dampak dari pedofilia yang dialami oleh si korban, yaitu Aisyah. Dan itu telah Muhammad lakukan sebagai suatu tindak kriminal yang patut dihukum. Makanya tadi saya bilang, benar perkataan saya benar. Dan ini bisa dibuktikan. Muhammad, bersyukurlah Muhammad menjadi nabi pada zaman jahiliyah. Kalau Muhammad zaman sekarang melakukan tindak seperti itu, pelecehan seksual dan kriminal, Muhammad itu tidak akan dianggap sebagai nabi, malah dihujat dan dijatuhi hukuman penjara. Bahkan hukuman mati. Begitu kawan. Lanjut. Pas. Oke. Ya, jadi Anda hanya bisa kemudian menuduh, memfitnah ya. Anda tidak mampu kemudian menunjukkan data bahwasanya Siti Aisyah itu mengalami cedera fisik, gangguan jiwa, kemudian depresi dan seterusnya. Yang ada adalah Ibunda Siti Aisyah itu menjadi salah satu wanita yang menopang dakwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Anda hanya ingin melakukan propaganda hitam atas kekecewaan terhadap umat Islam yang semakin banyak gitu ya. Anda hanya ingin menyudutkan kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian tidak mampu Anda patahkan kecuali dengan fitnahan seperti ini. Kehidupan Siti Aisyah itu sendiri itu jelas adalah anak daripada orang yang dekat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru beliau adalah khalifah setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar. Banyak riwayat yang menuliskan bahwa Siti Aisyah menikah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia muda, ya. Itu kalau diukur pada usia saat sekarang, memang Anda akan mengatakan seperti itu. Tapi tidak ada satupun narasi dari orang jahiliyah, orang Arab, pembenci beliau, menghujat beliau. Sabar Pak, sabar Pak. Beliau tadi nggak ada. 3 menit ya. 3 menit, oke lanjut. Ya. 3 menit ya. Tidak ada narasi di dalam internal Islam atau di luar Islam yang berasal dari zaman Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW seperti tuduhan kamu, seperti hujatan kamu, penistaan kamu barusan. Bahkan banyak riwayat yang mengatakan bahwa Ibunda Siti Aisyah itu ya menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW di usia 19 tahun atau 20 tahun. Nah, ini yang perlu saudara pahami, betapa agama Anda melahirkan Anda sebagai pembenci. Oke? Anda ribut dengan Siti Aisyah, Anda ribut dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Anda tidak pernah pikirkan bagaimana kemudian internal agama Anda gitu. Bagaimana kemudian Tuhan dikatakan netek. Bagaimana dikatakan Tuhan mengisap puting. Itu ada di dalam kitab kamu. Ya. Di dalam Lukas 11 nomor 27, Yesus dikatakan menghisap tetek. Ini jauh lebih nista kalau Anda memikirkan. Kalau Rasulullah Muhammad SAW melakukan itu, toh sudah diperhatikan nabi-nabi yang ada dalam kitab saudara. Tapi Tuhan lahir netek kepada manusia. Masih adakah aib di atasnya itu? Masih adakah aib yang bisa melebihi aib itu? Sekarang Anda pikirkan itu. Silakan. Pak Bos, udah lewat Pak Bos. Jadi sebenarnya narasi Anda menunjukkan betapa rendahnya intelektual Zulkifli. Anda mengatakan bahwa Aisyah menjadi khalifah. Itu tidak mungkin karena dalam Islam perempuan tidak boleh memimpin. Sadari itu. Dan Anda ini harus mendengar perkataan orang. Telinganya dipasang Zulkifli. Anda minta bukti di mana Aisyah tertekan secara psikologis. Terbukti Aisyah menjadi pembunuh berdarah dingin. Nah, Anda mau katakan ini hujatan, mentok Anda di situ. Ya.
Nah, kemudian Anda menghujat ketuhanan Kristen untuk menutupi dan mengaburkan bahwa Muhammad memang pelaku pedofil. Silakan Anda pelajari lagi tentang kasus pedofilia dan hukumannya. Kalau Muhammad hidup di zaman sekarang, Zulkifli, Anda tidak akan bisa memuliakan Muhammad sebagai nabi. Bahkan Anda tidak bisa menfitnah Muhammad sebagai nabi dan menfitnah Allah sebagai Tuhan. Karena sudah jelas bahwa Muhammad akan langsung dihakimi dengan pasal berlapis. Itu yang harus Anda pahami, Zulkifli. Nah, kemudian Anda berpikir secara sempit bahwa Aisyah tidak terguncang apa-apa dan kemudian Aisyah menjadi seorang khalifah, itu salah. Karena Aisyah sendiri yang menceritakan dalam hadits bahwa dia seakan-akan sangat tertekan dengan detail menceritakan dia dinikahi oleh Muhammad umur 6 tahun dan kemudian dipaksa untuk masuk kamar melayani syahwatnya usia 9 tahun. Ini pengakuan Aisyah sendiri. Kalau memang dia tidak merasa tertekan, untuk apa hal memalukan seperti itu diceritakan? Pakai logika Anda. Kemudian hal yang lebih banyak lagi diceritakan oleh Aisyah, bagaimana keburukan-keburukan Muhammad. Misalkan Muhammad dalam hadits yang diceritakan oleh Aisyah mengawini mantunya, mengawini janda-janda yang masih cantik-cantik, kemudian meniduri budaknya. Itu yang menceritakan siapa? Aisyah sendiri. Jadi Anda jangan kepanikan, apalagi sampai kabur tunggang langgang, sembunyi ke Alkitab untuk menutupi kebiadaban Muhammad yang telah menjadi pelaku perilaku kriminal pedofilia yang terjadi. Kalau Muhammad hidup di zaman sekarang, dia menjadi kriminal, bukan menjadi nabi. Nah, silakan. Ya, Oke. Lanjut. Oke. Bang Juma. Siti Aisyah itu justru mengambil peran di dalam misi dakwah Rasulullah. Lalu bagaimana mungkin kemudian korban pedofil ikut berjuang memperjuangkan akidah daripada pelaku pedofil terhadap dirinya? Itu mustahil. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, saya mengatakan Siti Aisyah itu khalifah, disinilah kelihatan Anda itu tidak ada ilmu sama sekali selain daripada hujat. Yang khalifah itu adalah mertua Rasulullah, orang tua daripada Ibunda Siti Aisyah. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, kalau Anda mengatakan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu pedofil dengan berbagai hujatan dan penistaan yang kamu lontarkan, faktanya orang sesaman beliau tidak ada yang menghujat beliau dengan tuduhan dan fitnahan seperti kamu. Justru ajarannya sekarang yang Anda nikmati. Anda bisa dengan gagahnya menuliskan kata Alkitab di kitab Anda. Bisa menyebut kata Allah, kata Nabi, kata Rasul. Dan banyak lagi data-data dari ajaran beliau yang Anda gunakan di dalam gereja. Harusnya Anda malu mengatakan itu. Kemudian, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu Anda hujat, Anda nista seperti itu, saya tidak bisa bayangkan kalau ada manusia lahir di tahun 2003, disunat nonotnya, kemudian dia nete, lalu kemudian diajarkan ke orang bahwa dia adalah Tuhan. Saya yakin dan percaya yang percaya itu hanya orang gila. Lalu kenapa hal ini dipercaya? Disebabkan karena ajaran yang dibawa itu disertai dengan penekanan, kekuatan dan kekuasaan pada masa itu. Sehingga yang merasa tertindas percaya. Kalau hari ini ada Tuhan lahir, disunat dan netek sama ibunya lalu diajarkan sebagai Tuhan, yang datang sebagai manusia, yang orang percaya, saya katakan hanya orang gila. Hanya orang gila yang percaya itu. Tapi kenapa hari ini banyak yang percaya? Karena ajaran itu didukung oleh kekuatan dari kekaisaran dan penjajah pada masa itu. Itu fakta, Bung. Kalau Rasulullah Muhammad SAW Anda tuduhkan, subhanallah, justru dari beliau agama Anda bisa kokoh di negara ini. Bayangkan kalau semua istilah Islam dicabut dari kitabmu, istilah-istilah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW dicabut dari kitabmu, maka kitabmu akan berbau paganisme. Ajaran dan perkataan-perkataan Yunani aja yang akan muncul dalam kitab kamu itu. Sedangkan Yunani dikenal sebagai negara keyakinan yang isinya hanya paganisme, penyembahan terhadap dewa-dewa.
Itu yang Anda harus pahami. Anda harus berucap syukur kepada baginda Rasul Muhammad SAW sehingga ajarannya banyak Anda sadur di dalam kitab Anda. Ingat, kalau ada Tuhan hari ini yang lahir netek sama ibunya, yang percaya hanya orang gila. Itu yang perlu Anda pahami. Kami umat Islam tidak bergeming dengan hinaan kamu. Silakan Anda ribut dengan hujatanmu, dengan nistaanmu. Kami umat Islam tetap akan menjalankan syariat kami untuk menegakkan keadilan di atas muka bumi ini. Silakan. Oke. Jadi justru Anda ini menghujat Muhammad dan menghujat dari esensi Tuhan itu sendiri. Ketika Anda katakan seorang kriminal yang terbukti dari dalil-dalil Anda sendiri mengatakan mengatakan tadi dia kena report, dirinya sendiri. Tadi dia kena report tadi soalnya. kenapa Itu alasan Bang, aku itu. closing statement sedikit Bang Zuma, Itu sedikit alasan. ya. Silakan. Bang Zuma, Bang Kendi, aku mau closing statement, izin. Jadi Dinaikkan gini lagi, ya, Bang. bentar Bang Dali, diam dulu ya. Siap. Jadi gini, aku closing statement aja, aku mau turun karena juga aku baterai aku tinggal 5. Jadi gini, saya cuman mau minta tolong sama semua Kristen yang ada di Indonesia ini. Ketika kalian mendukung Ferguson, mungkin sebagian banyak dari kalian mendukung Ferguson. Saya minta kalian suruh Ferguson tunjukkan data bahwa pertama, Nabi Muhammad itu seorang pencabul seperti yang dituduhkan oleh Ferguson. Kedua, Nabi Muhammad memaksa Sayyidah Aisyah menikah dengan beliau. Tolong kalian umat Kristen yang mendukung Ferguson, yang hidup damai di Indonesia ini, yang bahkan tahu presiden kalian itu nabinya Muhammad SAW, tolong tunjukkan data bahwa Nabi Muhammad pencabul dan memaksa Sayyidah Aisyah menikah dengan beliau. Data yang kita minta. Kalau asumsi liar kita enggak perlu, enggak butuh di sini. Ya. Nah, satu lagi, kalau data Tuhan meminta menyusui dan menjadi manusia itu ada, dalilnya ada, ya. Jadi seperti yang disampaikan Abi Abdurrahman, bahwasanya orang-orang Yahudi itu ada pandangan dari beberapa rashi dan rabinya boleh meniduri, boleh berhubungan intim dengan anak kecil umur 3 tahun lebih 1 hari. Pertanyaannya, orang-orang Kristen umur berapa usia menikah kalian? Umur berapa kalian menikah orang Kristen? Paling maksimal atau minimal? Diam dulu. Ini lagi closing statement. Langsung main Ini lagi report closing statement. akun saya. Akun saya ini Tolong tunjukkan kepada setiap orang Islam bahwa orang Kristen ini punya standar menikah umurnya umur berapa? Banyak akun saya yang hilang. Umur berapa kalian menikah itu? Paling kecilnya umur berapa? Hah? Umur berapa kalian menikah? Tunjukkan sama kami datanya. Kalau nggak ada data jangan banyak bicara di sini. Sebentar, kasih dia Saya mau turun, diam dulu ya. Saya mau pergi ya. Jadi diam dulu ya, Verguguk, diam dulu Verguguk. Verguguk diam dulu, Verguguk diam dulu. Diam dulu, sabar, kita kasih Kau diam dulu Verguguk. dulu ya. Soalnya Umi Rifa mau turun. Iya, kau diam dulu Verguguk, jangan kepanasan. 2 menit. Jangan kepanasan kalian ya. Jadi 2 menit. Pertanyaannya, umur berapakah umat Kristen ini dinikahi perempuannya? Yang kedua, aku dengar, diam kau Verguguk, diam kau, enak lah, suka aku lah, apa kau, diam kau, benci, diam kau bencong, diam kau bencong, diam dulu, diam kau dulu bencong. Orang saya tadi lagi menjelaskan dipotong ya. Ini waktu saya diam kau dulu bencong, woi diam kau bencong. Diam kau. Kau itu ajaran kasih itu. Kau itu ajaran penuh kasih mulut kau, penuh kasih. Wah, inilah ajaran kasih ya. Kelakuannya kayak begini. Sebentar. Dengerin Umi Rifa, dia mau turun. Kasih dulu. Tolong ya, kondusif. Unirifa dulu yang berbicara. Jangan dipotong-potong. Kalau nggak saya kartu merah, turun. Oke? Betul. Setuju Pak. Ya silakan Umi Rifa. Nah, jadi gini. Lanjut. Jadi tolong tunjukkan data kapan umat Kristen itu umurnya berapa yang perempuan boleh diihi-ihi. Ya, tolong tunjukkan datanya. Kapan kalian standarnya? Kenapa? Segala sesuatu halal bagiku, kata Paulus. Anak umur 1 tahun pun halal bagi kalian, diapa-apain. Jadi kalau enggak, bantah data saya. Umur berapa kalian menikahi anak-anak itu perempuan? Datanya di mana? Diajarkan Yesus kapan? Kalian menikahi, Ferguson, nikahilah umur 18 tahun. Di mana Yesus ajarkan itu? Hah?
Karena segala sesuatu halal bagi kalian. Nah, minta data. Jangan cuman keluar-keluar pakai ludah lah. Aku dengarkan kau ngomong pakai data ya. Dah biar aja dia kejang-kejang. Lanjut. Aku cuma minta data aja. Tolong data tunjukkan, kalau nggak ada data kau turun aja, kau nggak usah diskusi kau. Diam sekarang, jangan kayak ular mulut kau, banyak kali lidahmu. Ya silakan Pak Ferguson, mau dijawab yang Umi Rifa atau yang Daripada mulut kau verguguk. Udahlah Umi Rifa, tolonglah, udah. Aduh. Tadi kan Umi Rifa kan, aduh, jangan gitu Biar lah Umi. kondusif kita berbincang-bincang satu-satu lah, satu-satu. Biar Umi Rifa dulu, baru Iya, Bang Khalifa, jadi potong-potong, Bos. baru Bang Juma, gitu kan enak gitu. Silakan. Iya. Sekarang saya tanggapin yang tadi sempat terpotong ya, host, izin ya. Ya. Baik. Iya, justru Zulkifli ini adalah penghujat. Bagaimana Zulkifli menganggap orang yang sekarang kalau hidup menjadi kriminal, menuhankan dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 21 itu adalah dewa-dewa berhala, dewa pagannya Arab yang punya 3 anak perempuan, dia tuhankan. Dia anggap itu sebagai tauhid. Justru ini bentuk penghujatan. Makanya saya mengajak semua Islam yang ada di kolom komen dan termasuk Zulkifli, gunakan nalar Anda. Muhammad ini punya kelainan seksual dan penyimpangan terhadap seksual kepada anak-anak, yaitu pedofil. Pedofil itu bukan hinaan. Zulkifli tidak bisa menerima kalau Muhammad itu kena pedofil. Justru Zulkifli menghujat Muhammad. Orang jelas-jelas dia punya kelainan, dilantik jadi nabi. Kalau orang punya kelainan psikis, itu dibawa ke psikiater berobat. Jangan malah dilantik jadi nabi. Anda ngawur. Begitu loh. Izin sebentar Bang. Tolong dibatasin. Jangan dipotong Pak Ego. Biarkan dia menjadi dirinya, jangan diatur. Oh, enggak bisa. Saya minta Ferguson bentar. lampiaskan apapun yang kamu punya, silakan. Oh iya Ya, dong, karena kan betul. saya bicara atas dasar dalil. Ayo Kalau Pak Anda nggak Ferguson, punya, ya silakan. masih ada satu menit Pak Ferguson, masih ada 1 menit. Aisyah Silakan itu tidak membantu dakwah Islam. Aisyah itu tidak membantu dakwah Islam. Justru Aisyah itu menjadi seorang pembunuh. Makanya Aisyah turut serta dalam peperangan dan membunuh orang-orang yang dianggap sebagai musuh. Itulah bukti bahwa Aisyah ini terkena dampak psikologis karena Muhammad telah melecehkan dia. Gitu loh. Bagaimana Anda melantik nabi yang memiliki gangguan psikologis, yang melantik kemudian Allah, dewa pagan punya 3 anak perempuan, Anda lantik sebagai Tuhan. Coba. Begitu. Bukan malah menghujat, bukan malah lari ke Alkitab. Aisyah aja belum kelar. Muhammad pedofil belum kelar, sudah kabur kemana-mana, nyungsep. Ya, kamu nyungsep. Begitu Zulkifli, lanjut dulu. Masih ada waktu Pak, masih ada waktu 1 menit Pak. Oh iya, alhamdulillah. Jadi Zulkifli, seperti yang telah kalian nisbatkan kepada Allah tuduhan dan fitnah, bahwa Allah itu adalah Tuhan, itu semua dusta. Karena dalam An-Najm ayat 19 sampai 21, orang-orang sebelum Islam ada, yaitu orang-orang pagan Quraisy, mentuhankan Allah sebagai dewa yang punya 3 anak perempuan. Apakah pantas dewa pagannya Arab kamu sembah sebagai Tuhan yang Maha Esa? Kamu fitnah itu sebagai Tuhan Israel? Nggak nyambung. Jangan dicocokologikan. Itulah definisi penghujat yang sebenarnya. Makanya pahami Zulkifli tentang gangguan kejiwaan pedofil yang Muhammad alami berdasarkan dalil-dalil yang diceritakan oleh Aisyah. Begitu, ya. Kalau penghujatan itu tidak pakai dalil. Contohnya tadi kamu bilang, ya, contohnya tadi kamu fitnah ketuhanan Kristen pagan. Nah, itu nggak pakai dalil. Itu isi kepalamu sudah terbukti kosong. Begitu Zulkifli. Silakan. Oke, baik. Jadi kita dengarkan Ferguson tadi ya dengan berbagai macam narasi yang dibangun. Tapi kemudian yang pertama dia mengatakan pencabulan. Itu data, dia nuduh pencabulan. Kemudian
banyak hal yang dinarasikan terhadap Allah dan juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketika dia mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu pedofil, dia tidak mampu kemudian menunjukkan data. Di sini ada kiamat, ya mudah-mudahan dia ada kuota, bisa buka Google nanti. Oh, tidak ada satupun manusia yang sesaman. Bukhari 4738. Iya sebentar Pak Bukhari Kiamat. Ini kita 4738. sebentar Pak Ya, Kiamat. sabar, Nanti sabar. Ya. Sekalian aja nanti Anda buka sekalian. Iya. Iya, sekalian nanti Anda 3 buka. menit, 3 sekalian menit. nanti. Iya. Oke. Sekalian nanti Anda Ya, buka. lanjut Pak. Ya. Nah, Anda tolong tunjukkan data ke kami, umat Islam ini, terhadap apa yang Anda narasikan terhadap Rasulullah dan juga Siti Aisyah. Tunjukkan satu orang yang sesama Rasulullah, pembenci Rasulullah, yang menuduh Rasulullah seperti yang Anda tuduhkan. Itu yang perlu Anda tunjukkan hari ini. Kemudian, ketika saudara mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan pencabulan, ini datanya saya minta. Saya minta data pencabulan itu Anda tunjukkan ke saya. Ya, bukan asumsi, bukan hanya tuduhan kosong, tetapi saya berharap ada data yang Anda bisa sajikan ke kita bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu benar-benar melakukan pencabulan tanpa diragukan. Saya katakan kepada saudara, kalau Anda tetap saja mengotori mulut Anda dengan fitnahan-fitnahan seperti ini, ya, maka Anda, saya katakan, tidak pernah belajar Bible dan tidak mau menyadari tentang konsep agama Anda. Dikatakan di dalam Lukas 11 nomor 27, Tuhan Anda itu netek. Paham? Dan itu adalah sesuatu yang sangat menistakan. Dan itu adalah satu hal yang sangat merendahkan. Ada Tuhan yang mengisap puting wanita. Itu jauh lebih nista, jauh lebih hina. Oke, kalau ada Tuhan hari ini lahir netek di ibunya, saya katakan yang percaya itu hanya orang gila. Sekali lagi, hanya orang gila yang percaya ada manusia netek ke ibunya lalu kemudian dianggap Tuhan. Hanya orang gila. Oke? Nah, sekarang PR Anda adalah, mumpung ada Ferguson, ada siapa lagi namanya? Yang satu ini? Ya, kalian sudah 3 ini, penista-penista ini ada 3 orang di sini. Tolong tunjukkan ke saya di mana data yang Anda bisa sajikan Rasulullah Muhammad SAW melakukan pencabulan. Silakan. Oke, kelebihan 4 menit. Siapa yang mau nabungin? Mau nabungin Kiamat atau saya aja, tapi Ferguson? mungkin nanti Silakan. teman-teman bisa bantu tunjukkan dalilnya, terserah ya. Jadi begini, Anda bisa, Anda harus menunjukkan dalil, jangan hanya menuduh. Harus ada data, harus ada dalil. Pencabulan itu di mana? Silakan. Ya, kepanasan dia. Enggak. Harus Anda tunjukkan data loh. Kita disimak ribuan manusia Indonesia. Jangan sempit logika Anda. Dengarkan saya sekarang. Tunjukkan. Anda dari Saya minta tadi data. ngomong Silakan. bebas, saya nggak potong. Sekarang Ya, Anda, berarti- saya ngomong Anda kepanasan. Jangan kelagapan begitu. Oke. Enggak, datanya yang saya minta Iya, terhadap sebentar, tuduhan ini Anda oke, Rasulullah oke, melakukan oke. pencabulan. Duluan. gini Aduh, Pak. capek Dan tolong moderator, Anda juga akan kena Ya, delik ya. kalau Anda Oke. tidak mampu menunjukkan data yang sesuai dengan dituduhkan. Kalau Silakan. gitu, kalau gitu Pak Kiamat, silakan buka data Pak Kiamat. 4 menit. Kiamat atau Bang Malikil boleh. Buka data. Saya jawab dulu yang masalah tadi. Monitor Oke. Bro Malik ya. Datanya dong, data pencabulan yang Anda katakan itu. Ya Datanya sudah, Anda silakan. diam dulu, saya jawab dulu yang tadi. Dalam hadits, ya dalam Dari hadits hadits itu apa? sudah jelas bahwa Iya, Aisyah sendiri tunjukkan. yang menceritakan 4738. Muhammad mengawininya pada usia 6 tahun dan disetubuhi umur 9 tahun. Pencabulannya yang saya Ini minta. namanya Anda sebut apa kalau bukan pencabulan? Zulkifli? Pencabulannya yang saya minta. Tuduhan Anda. Makanya Anda belajar tentang KPAI. Komisi Tuduhan Perlindungan Anda Anak melakukan dan pencabulan Perempuan, itu di mana? Komisi Perlindungan Anak melarang perkawinan di bawah umur. Maka
mereka dinikahkan, orang tuanya yang menikahkan. Yang saya minta tuduhan Anda beliau melakukan pencabulan itu di mana? Potong terus. Anda kenapa kepanasan? Bentar Bang Juma. Diam dulu, adabnya nggak dipakai Zulkifli. Anda ini bagaimana kacau. Bang Juma diam dulu Bang Juma. Iya. Silakan Pak. Belum apa-apa sudah kepanasan. Lanjut. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah sendiri. Rasulullah menikahiku pada usia 6 tahun. Kemudian ia mensetubuhiku umur 9 tahun. Apa itu namanya kalau bukan perkawinan di bawah umur, pemaksaan dan eksploitasi perempuan? Itu yang namanya pencabulan. Data, Bung, data. Silakan. Pahami. Pemahaman itu dari Kiamat. pedofil. Ya, tolong Kiamat, mana datanya? Rasulullah melakukan pencabulan, silakan. Ya pakai standar aja. Loh, jangan begitu, Bung. Jangan begitu, Bung. Iya. Harus ada data. Saya nanya sama Ingat, harus ada data. Seperti saya memberikan data kepada Anda, Lukas 11 nomor 27, Yesus menghisap tete. Pak Juma. Anda kemana-mana. Coba. Enggak, saya minta datanya. Anda menuduh Rasulullah melakukan pencabulan. Mana datanya? Pedofilia itu apa? Pedofilia Saya itu sudah apa? jelaskan pedofil tadi, saya sudah jelaskan kepada Anda. Apa? Dan itu tidak dialami oleh Siti Aisyah. Sekarang pedofilia? tunjukkan Coba datanya. sekarang Anda jelaskan Seperti dulu. apa yang Saya Anda meluruskan tuduhkan, pemahaman Anda. Rasulullah melakukan Pedofilia pencabulan. Di sini kan ada seperti Kiamat. apa? Di sini ada Apakah Kiamat, Anda di sini ini ada pemahaman Ferguson, pedofilianya di sini error? ada Herdi. Ya, Atau silakan Anda gini. benar-benar memahami Pakar Google semua ini, 3 orang nih. Coba tunjukkan data Anda, silakan. Pak Juma, diam dulu bentar. Oke. Sekarang Pak Kiamat yang bicara. Ayo Pak Kiamat, 4 menit Pak Kiamat. Bukan datanya Pak Kiamat, Ini ya. silakan. Aku mau tunjukkan. 4 menit. Iya. Bisa diperbesar nggak bro layarnya? Nggak bisa ya? Bisa. Nah. Wait. Aduh. Ya, silakan Pak Kiamat ya. Silakan Pak Kiamat ya. Oke, saya hold dulu ya menitnya ya. Iya. Boleh bilang 4 menit, tapi selanjutnya nanti 3 menit. Karena tadi Bang Suma udah kelewat 1 menit. Ya. Ya, mulai dari sekarang ya. Oke, 4 menit. Naik, ada yang laporan, biasa. Nanti mana? Biasa ada yang laporan, room gua langsung di-kick. Bang Suma naik, terus Malikil naik. Tadi siapa tadi? Ferguson, kirim ke saya dong tamu. Kirim saya dong ke tamu, kirim. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kita menunggu ya hujatan fitnahan daripada saudara Ferguson ini. Ya, mereka mengatakan, saya katakan mereka karena di situ ada 3 penghujat kelas kakap memang. Ferguson, kemudian si Kiamat dan juga Herdi. Mereka orang ini siang malam menghujat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatasnamakan bahwa Rasulullah itu adalah melakukan pencabulan. Nah, kita minta data pencabulannya itu di mana gitu ya, teman-teman. Kalau dia tidak mampu membuktikan, berarti ya mereka hanya memfitnah baginda Rasul. Dan memang tidak akan pernah bisa dia buktikan itu. Tengok aja nanti. Ayo, mana datanya? Cepat. Ayo, mana datanya? Cepat. Bentar, sabar sebentar. Aku efeknya aku ganti dulu, bentar, sabar 1 menit aja. Ya, nanti ditanggapi itu ya, Tuhan kalian yang isap puting itu ya. Ya, pasti. Ya, itu artinya Zuma nggak tahu bedanya Tuhan dengan atau etimologi dari Tuhan. Wah, nggak usah lebay kau, Nah, nggak itu usah lebay. Allahnya itu berubah. Dalam bunyinya begini, hadatsana Muhammad bin Yusuf, hadatsana Sufyanu an Hisami an Baik, ternyata nggak ada dialog baik-baiknya. Cuman tukang penghujat juga ini kayak Julkipli satu ini. Udah, stop, Pak. Pak Abu, bentar. Udah. Itu Kiamat lagi Ya, bukain data. silakan. Saya tunggu hadisnya ya. Anda mengatakan tadi pencabulan, kemudian isap puting. Ya, saya minta datanya. Sebagaimana saya tunjukkan data sebentar di kitab Anda, Yesus menghisap tete. Oke? Mana dikatakan Tuhan Yesus menghisap tete? Coba mana dalilnya? Oke. Lukas 11 nomor 27. Nanti kita baca lanjut. dalilnya. Nanti Baca kita fokus dalilnya. di itu tadi. Iya, nanti Nanti baca dulu, kita dulu dalilnya. kita Baca fokus dulu, satu-satu dulu. Lukas Fokus tadi. satu yang tadi masalah itu. Baca dulu dalilnya bentar. Bentar host, izin host. Baca dulu dalilnya. Oke. Ya. Baik, silakan Anda buka si Kiamat, buka Lukas 11 kamu nomor bacakan aja. 27. Enggak Lukas dong, berapa? harus data dong, Lukas data berapa? dong. Lukas berapa? Biar semua orang Lukas tahu. berapa dong? Ayo dong dibaca cepet. Dia nggak tahu kitabnya sendiri, nanya ke saya. Ayo. Di mana Dibaca aja, dikatakan Pak di situ Suma. nete? Ayo, Di mana ayo, di ayo. situ dikatakan Dibaca aja, nete? Pak Ayo. Suma. Ini nggak apa-apa kalau Dibaca, Pak dia Suma, nggak bisa dibaca. buktikan itu dia penghujat sudah. Iya, silakan. Ya di mana dalilnya? Gimana, Pak Silakan Suma? dibuka Gimana Pak Suma? Lukas Saya buka. 11. Lukas 11 Ya. Nomor 27. nomor 27 baca. Ya kamulah yang baca, itu kitabmu. Ya kamu baca, kamu kan yang bawa dalil. Lah, Oke, saya baca itu ya. kitabmu. Oke, Kamu kita- alergi ya? Santai bro. Alergi ya? Kita bawa hadis, Lukas kita yang 11 berapa baca. Pak Suma? Lukas 11 ya Allah, Ferguson. Kristen Lukas ini 11 kitabnya berapa? sendiri nggak tahu. Ulo, 11 nomor Lukas 11 berapa? 27. Kitabnya nggak tahu dia. Oke, saya buka ya. Siapa yang berbahagia ya? Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang-orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Itu maksudnya ini Apa tuh? Maksudnya apa tuh? Apa? Di ketika mana di Yesus situ masih dikatakan berbicara, Tuhan Yesus berserulah dia seorang bilang perempuan. Jadi
Oh ada Bung, lihat di terjemahan di lama mana Bung. perempuan itu? Terjemahan lamanya, tatkala Yesus Saya lagi terusin, mengatakan terus. perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil Ya. berkata kepadanya, Ya. berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Nah, mana di situ dikatakan tete dan hisap? Mana? Buah dada yang darinya engkau telah Mana menyusu. dikatakan di situ tete dan hisap? Oke. Dan tete Diksi yang seperti engkau ini hisap. boleh Dan boleh tete diucapkan yang kalau, engkau oke, hisap, sudah. di dalam bahasa Yunaninya dikatakan mastoi. Muhammad Mastoi. Kabul dan pedofil. Mastoi, Itu dalam payudara. di hadits. Oke? Sebentar, jadi potong Payudara Muhammad yang menyetubui engkau Aisyah hisap. umur dalam 9 Inggrisnya, tahun. Inggrisnya aku bacain, Ketika Inggrisnya aku Muhammad bacain, menyetubui. Inggrisnya aku bacain. Jangan Bisa jadi Inggrisnya Muhammad Bang, menyebut jangan tetenya Inggrisnya, Aisyah. bahasa Yunaninya langsung. Original teksnya. Kena kau di situ. Ya. Tidak ada kata nete Nggak dan ada saya menghisap kalau di ini. situ. Di TL Tidak baca ada tuh kata tete. Di tidak ada TL tuh kata tete. nete dan hisap di situ. Di Muhammad TL menyetubui itu Aisyah. tete. Di Saya TL. bahasa Ibraninya adanya Bung, di ini. menyusui Saya itu bahasa dalam bahasa Yunani adalah telazo. Tidak ada kata Telazo nete di itu situ. bahasa Tidak ada Yunani kata artinya menghisap di situ. anak yang menyusu. Berarti Ngerti? Aisyah yang Oke? menyetubui Telazo Muhammad itu menyetubui artinya Aisyah umur menyusui 9 tahun. bayi Maka atau Muhammad menyusu atau menyusui, anak yang menyetei sedang menyusu. Siapa anak yang sedang menyusu Tidak ini? ada di situ kata nete. Yesus. Tidak Bahasa ada di situ kata Yunaninya nete. Kau tidak kenal di sini. telazo. Muhammad Telazo menyetubui itu artinya Aisyah umur 9 bayi yang tahun. Artinya netek. Muhammad menghisap teteknya Aisyah. Sudah ya, terbukti ya bahwa Yesus Terbukti Tuhan kalian bahwa itu menghisap Muhammad tete. Nah menghisap sekarang Anda teteknya tunjukkan Aisyah hadis yang Anda ketika Aisyah umur 9 katakan tahun. bahwa Ini Rasulullah bukti Muhammad bahwa SAW itu melakukan mencabuli pencabulan. Aisyah Silakan. umur 9 tahun dan Muhammad adalah pedofil. Terjawab Sudah sudah di terbukti sini. kan Tuhanmu nete, Terbukti bahwa ya kan? Nah Muhammad sekarang Anda TL pikirkan. 1915. Terbukti Muhammad di TL menghisap teteknya Aisyah 1915 itu katanya sudah. tete. Tailazo artinya menete. Oke? Nah, malu punya Tuhan Tailazo. Punya Kau Tuhan kena di situ. menete. Oh, nggak ada. Isap Justru apa dia? Muhammad menghisap teteknya Tidak Aisyah. mungkin dia isap Kalau jari-jari. kau Kenapa? mengatakan Karena diksi sudah seperti dikatakan di situ maka diksi mastoi. yang sama bisa dikatakan Mastoi kepada itu Muhammad artinya bahwa payudara Muhammad atau menjauhi Aisyah tete, umur 9 dan tahun. Yesus telazo Dia menghisap terhadap teteknya Aisyah. mastoi. Dia Bang- nete kepada apa? Tete. Muhammad menghisap Isap teteknya tete. Aisyah. Bang Kendi harus Oke, silakan. memberikan Ferguson dengan memberitahukan bahwa di TL 1954 Saya bacanya memang tulisannya pakainya ini. tete. Iya, kasih tahu si Ferguson bahwa Di di TL situ berapa? tulisannya Di TL tete. berapa? TL 1954. Alkitab Sabda 1954 saja. mana Alkitabnya? Coba TL ditunjukkan. Alkitab Sabda saja biar di TL 1954. Kalau bahasa Ibraninya ini. Telazo. Telazo Telazo, artinya udah benar menyusui atau anak yang menyusu. Yesus telazo. Yesus menyusu dalam kepada bahasa siapa? Yunani nggak ada. Mastoi. Nggak ada. Payudara. Itu diterjemahkan menjadi Rontok nete. kau hari ini. ada Rontok di situ kau dikatakan hari ini. nete. Tuhan yang kau sembah itu telazo salah. kepada perempuan mastoi. Salah. Isap Thailand putih. di situ tidak diterjemahkan sebagai nete. Di Menyusui, sini menyusui, telazo itu menyusui bayi. Udah. Sekarang lari ke hadis yang kalian katakan Rasulullah mencabuli. Bahwa Silakan. Muhammad menyetubui Aisyah umur 9 tahun. Muhammad Ya, menetei. silakan Anda tunjukkan pencabulannya di mana. Silakan. Oh ya jelas kan. Ayo. Jangan nangis. Ayo apa? Jangan nangis. Silakan. Tuh baca dulu. Baca dulu. Pak Abi, Ya, Itu tuh engkau nete dan tete. Tete. Itu tuh. Tuh. Tuhanmu nete. Apa masih ada ayat itu? Tuh lihat TL Masih ada 1994. kehinaan di Lihat atasnya itu. TL 1994. Nggak ada lagi. Ya. Kembali ke topik, Oke. kembali ke topik, Nih. kembali ke Oke. topik, kembali ke Tadi topik. kau suruh baca. Kembali Pak Juma, kembali ke topik Pak Juma. Ya, yuk. Kiamat, 4 menit kiamat. Ya, jadi Kembali ini ke dari Sahih Bukhari ya, 4738. Nah, ini yang buktinya dulu yang Aisyah ya, dinikahi umur 6 tahun. Jadi Nabi Muhammad menikahinya saat ia berumur 6 tahun. Dan ia digauli saat umur 9 tahun. Nah, kemudian saya mau tunjukkan lagi menurut Halodoc ya. Menurut Halodoc, pedofilia itu definisinya apa? Di sini dikatakan
pedofili adalah suatu bentuk kelainan seksual ya, yang ketika seseorang itu menikmati ya hubungan seksual dengan Di bawah anak-anak 14 di tahun bawah tuh. umur Sudah. 14 tahun. Nah, kemudian sekarang di Arab. Nah sekarang begini, Sekarang begini. Kau tunjukkan kepada saya mana pencabulannya di mana? Pencabulannya di mana? Pencabulannya di mana? Anak di bawah 14 tahun. Nah, itu pengertian yang Anda bangun. Itu pengertian yang Anda bangun. Sedangkan pedofil itu adalah orang yang melakukan tindakan pelanggaran seksual kepada orang yang dengarkan. Dipotong dulu Pak Juma. Jangan Pak Juma. dulu. Jangan dipotong dulu Pak Juma. Ini. Iya, silakan. Saya kasih ya aturan Silakan. Anda tidak mampu menunjukkan ya, ada haditsnya ya bahwa Rasulullah melakukan pencabulan ya. Anda nggak bisa. Oke, sudah terbukti satu. Muhammad menyetubui Aisyah umur 9 tahun. Muhammad super pedofil. Nah, Oke. Arab Saudi sekarang menentukan batas menikah ya, batas usia menikah, yaitu di umur 17 tahun ya. 17 tahun. Aduh. Nah, jadi nabimu aja itu dipermalukan dari data Arab Saudi sekarang. Jangankan di Indonesia, Oke, sudah. di Arab sendiri Muhammad bentar, itu Sudah ya. Jangan dipotong. Giliran saya kan. di Indonesia, Zulkifli, jangankan di Indonesia, di Arab sendiri Muhammad jadi kriminal. Oke. Sekarang surah 65 ya, At-Talaq ayat 4 ini. Di sini itu dikatakan tidak ada batasan dalam Jangankan di menikahi ya, ataupun Indonesia, di mentalak. Arab sendiri Muhammad jadi kriminal. Ini ya. Luar biasa. Jadi di At-Talaq Pak 4 Ferguson ya. diam dulu Pak Ferguson. Ini biar- masa silakan. idah itu adalah 3 bulan. Masa idah itu 3 bulan. Jadi kalau misalkan mau menceraikan atau wanita yang tidak haid lagi ya masanya adalah 3 bulan. Kemudian kalau wanita yang belum haid itu juga 3 bulan gitu. Nah ini ada tafsirnya nih dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Jadi dikatakan ini, para istri yang ditalak dan sudah tidak haid lagi karena mereka sudah tua, bila kalian ragu tidak tahu apa hukum mereka, maka idah mereka adalah 3 bulan. Tuh. Langsung mentah semua. Demikian juga Khalifah Malik wanita dapat dari yang live. masih belum Mungkin haid. Pak Juma juga kena. Halo. Nah, Sebentar kapan bro. Nggak tahu. Si Khalifah tadi kayaknya ada kena itu dia. Nggak, Suma sih nggak kabur. Cuman mungkin dia kena ini kali. Tapi nggak ada peringatan sih. Ntar dia kalau misal tungguin aja, ntar Juma juga naik lagi kok. Ya. Ya lanjut Pak. Ya, kalau diskusinya konstruktif, apa yang dibawa oleh tadi si Ferguson itu tidak dapat didukung oleh hadis yang tadi. Hadis tadi bicaranya lurus. Oh, hanya kata masih enam. belum, bro. Saya akan tambahin. Dengar dulu. Oh, dengar dulu. jangan langsung framing, soalnya data saya nanti kuat. Dengar dulu. Bahasa Iya. yang dia punya tidak ada di dalam Baru. hadis tersebut. Baru. Nanti saya bukti. Gitu. Ya, kamu boleh buktikan. Saya juga punya Iya. jawaban. Begitu loh. Tetapi Jawaban tidak apa? bisa menjadi Jawaban halu. jawaban halu apa? Jawaban halu. Ada Iya, buktinya. nanti. Ada datanya. Iya. Emang kamu mau apa? Coba kamu Bahwa buka Maria dulu dinikahi di usia 12 tahun. 12 tahun. Nah, Iya. ini ngarang. Ya. Coba mana Nah, mana dan datanya mana? fatwa Katolik bahwa Mananya anak 5 tahun datanya boleh mana? dinikahi. Datanya Aduh. mana? Datanya mana?
ya kan? Kamu pikir kalau ada Mana data, nih, datanya tunjukin mana? buat kamu. Coba kasih. Kamu bicara. Saya Datanya mana? Jangan cuma modal moncong aja jadi orang. Kamu yang modal moncong. Kamu kira kamu Modal punya modal moncong. apa? Kalau saya selalu kasih data. Kalau Selalu saya apa? Selalu ngaco. kasih data kalau Apaan? saya. Nah ini kepanasan ketika dikasih tahu kebenaran itu pasti kepanasan. Mana datanya bahwa Aisyah itu kemudian korban pencabulan? Mana? Ya, Data ini yang aja, bro. data Nanti internal saya Islam tunjukkan. yang saya minta gitu loh. Oh, iya, iya. Jangan kau mengukur, Ini. jangan kau mengukur Dari ya fatwa. budaya Itu 1400 tahun silam. Karena Dengar, memang budaya 1400 tahun silam dengan budaya hari ini. Jangan kau ukur seperti itu. Yang saya minta datamu yang mengatakan Rasulullah itu melakukan pencabulan kepada Siti Aisyah. Silakan. Ya, 41409 ya terkait Itu Aisyah. fatwa tahun Ini berapa? Itu fatwa tahun berapa? Tahun ini nih 8 Agustus. Tahun berapa? 2000. Tahun Ini 2000, kamu ingin membandingkan dengan kondisi budaya Oh, nggak tahun bisa. 1400 Nggak tahun bisa. silam gitu. Nggak bisa. Gitu. Ini udah ada Oh, fatwa. nggak Jadi bisa. dikatakan begini, bro. Itulah gunanya Anda itu berakal Adapun, supaya Anda gunakan akal ya, Anda. adapun Sama ketika paham saya mengatakan ketika Allah hari ini ada Tuhan dibaca, lahir, bro. netek Dibaca. ke ibunya yang percaya bahwa yang netek itu adalah Tuhan hanya orang gila. Paham? Dibaca nih. Jadi apa Ini yang dilakukan Muhammad data yang kau adalah- bawa ini apa adalah data yang dia ada sekarang? meletakkan Yang saya minta data 1400 tahun silam mana antara yang mengatakan pahamnya Rasulullah itu melakukan Aisyah pencabulan? dan Mana? menggosoknya dengan lembut. Ini yang dilakukan. Mana Ini. datanya? Ini. Mana data 1400 tahun silam yang melakukan Rasulullah Ya, ini pencabulan? ada. Jangan Ini apa, kau Bu? menilai budaya Pencabulan, 1400 tahun silam dengan budaya Umur zaman 16 sekarang. tahun, Jangan. umur 6 Kenapa? Petting. Kenapa? Kalau kau menilai seperti itu, Tuhanmu netek di abad pertama diambil No, tahun itulah ini bedanya. ada Tuhan netek di ibunya, maka kau dianggap orang gila. Paham enggak? Bang Juma, kalau Bang Juma bilang netek begitu, nanti Bang Juma kan kick lagi dari TikToknya Bang. Iya, faktanya begitu Sayang, emang. Bang. Sayang, Itu tuh. Faktanya sayang, memang di gitu. bawah. sayang akunmu, bro. Ini teman kalian mengambil narasi ketapan tahun ini, sementara budaya yang ada 1400 tahun silam tidak seperti Loh, itu. itu sudah kita kasih data itu. Kamu Data mau apa? Data itu mengikat data apa? Data yang kamu sajikan itu tahun 2000. Data yang kau sajikan itu tahun 2000, aturan tahun 2000. Cerita yang kamu bawa di hadits itu tidak ada sama sekali mengatakan Rasulullah melakukan pencabulan sebagaimana yang kau tuduhkan, yang kau nistakan kalau tadi. begitu kenapa batas menikah di Arab itu sekarang 17 tahun? Ini Sedangkan sekarang, di Bung. Afrika, Bung, ini sekarang, bukan masa itu. Budaya pada masa itu berbeda. Aturan menikah itu umur 12 tahun. Aturan menikah Kamu abad 3 nggak loh. ngerti sejarah, kamu nggak Apalagi paham abad 7. sejarah. Ya, kamu 1400 nggak paham tahun gitu, silam, Anda tidak bisa jadikan rujukan untuk menilai hari ini. Apa yang ada hari ini tidak bisa Anda jadikan rujukan untuk 1400 tahun silam. Jadi- Sama ketika Tuhan kamu lahir hari ini, kemudian dia nenen ke ibunya. Kalau ada orang percaya ada Tuhan nenen ke ibunya hari ini, maka saya katakan itu orang gila. Paham? Ini dibahas oleh syekh-syekh nih. Kalau mau tonton aja videonya. Mustafa, turin dulu bentar. Nih. Sekarang Anda, 41, saya minta data 1400 silam, orang-orang kemudian menghujat Rasulullah seperti yang kau tuduhkan. Ada enggak? Ini ada tontonannya. Enggak. Ini itu tontonan baru hari ini. Yang saya minta data orang-orang sesama Rasulullah yang kemudian mengatakan Rasulullah itu melakukan pencabulan. Bro, mute aja dulu. Saya masih ada. Sama juga kalau ada Tuhan. Kasihan kau Bentar, Bang Juma. Julkifli. Ini Sama juga kalau ada Tuhan nenen di tahun Bentar, sekarang Bang. dan ada yang percaya, maka saya katakan yang percaya itu hanya orang gila. Paham? Makanya bersyukur Muhammad ini Kalau zaman ada jahiliyah. Tuhan yang nenen ke Muhammad ibunya, masih saya katakan di itu zaman jahiliyah.
Bentar, Kalau Bang Suma, Muhammad bentar, hidup Bang di Suma, zaman bentar, sekarang bentar. jadi kriminal, bukan jadi nabi. Kalau ada Tuhan Bang nenen Suma. ke ibunya Benar dan ada orang sekali, percaya hari hancur, ini, betul, betul. lahir hari ini, Bahkan Tuhannya di kemudian Arab, nenen di jangankan ibunya, di Indonesia, yang percaya itu hanya orang di gila. Arab pun Muhammad Ini. ditolak dan dianggap sebagai kriminal. Ya, Ferguson, Jadi- kamu ngomong Makanya kayak kau ngomong jangan kamu ngomong bangga. kayak gitu bangga ya? Ferguson. Kau bersyukur Ferguson. Muhammad bisa jadi Ferguson. nabi itu karena dia hidup di zaman Ferguson. jahiliyah. Ferguson, Kalau Muhammad kamu hidup di zaman sekarang, oh dihujat dia sama netizen. Candy, room kamu kok kayak Ya, gini, ya, Candy? ya, ya, Di ya, ya. penjara dia. Room kamu kok kayak gini, Candy? Kau nggak ikut-ikutan debat, Bukan, kau diam bukan, dulu. bukan, Saya bukan. ngobrol Tadi sama aku udah Zulkifli. omelin kok si Ferguson. Tolong, maksudnya bahasanya pakai yang baik, yang bagus juga. Kamu Tapi yang saya Bang kenal Juma nggak juga. kayak gitu loh, Ken. Saya Aku tahu. hanya Dari memberikan tadi udah begini, dalil Pak. dan Bang Juma Saya juga minta udah bilang, datanya jangan bilang masalah Rasulullah itu itu melakukan jangan pencabulan dan ternyata kalian tidak mampu kesembuhan nanti. menunjukkan di itu. bawah 14 tahun. ini nih bro. Jadi Sedangkan kita Muhammad tadi melakukan kita bicaranya itu persetubuhan santai di kan, bawah Bro. Mana coba bacakan Itu dalilnya sudah dia lebih dari beliau pedofil, melakukan itu sudah pencabulan. termasuk Silakan. super pedofil. Bahkan di Arab penetapan nikah dengan nalar dan logika yang benar itu 17 tahun. Lah Muhammad Iya, menikahi Aisyah itu umur 6 aturan tahun. main sekarang, Bu. Makanya Muhammad itu bisa jadi nabi di zaman jahiliyah. Kalau di zaman sekarang Muhammad hidup di Indonesia atau di Arab, udah dipersekusi, udah dianggap sebagai kriminal, kawan. Ya. Ini tentang Begitu faktor juga ya. Tuhanmu yang nenen kepada ibunya. Kalau sekarang ini ada Tuhan lahir nenen ke ibunya, yang percaya itu hanya orang gila. Ngerti? Bilangan 31 nomor 18, tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Di Indonesia, Gitu loh. Ini di nggak ada Arab batasan sendiri, nomor loh. Muhammad dianggap kriminal. Ini nggak ada batasan nomor. Sebentar. Oke, Ini nggak ada Ken, Sebentar. Ini mau ini diskusi. sebentar, saya minta waktu ya, Ken. Ken, saya minta waktu ya. Nih. Gini, Kalau saya mau minta juru-jatan, waktu. mending Kalau kita mau bawa topik ke masa lalu, maka Tuhan kamu adalah pemabuk. Di dalam kitab kamu dikatakan Nah, ini sebelum belok dia kemana-mana. meninggal, dia biar- meminum biar- anggur biar- asam. biar Irfan Sebentar dulu. dong, gantian dong. Dia meminum anggur asam Ya. lalu berkata menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, menyerahkan nyawanya kepada bapaknya dan dia berserah diri. Coba ada Tuhan matinya minum dulu anggur asam. Apa itu anggur asam? Amer. Coba An-Nahl Anggur merah. 67 bro. Buka An-Nahl Bayangkan 67. ada Tuhan seperti ini. Enggak, saya mengikuti Apa tuh? pola pikir kamu. Kalau dalam An-Nahl ranah 67 akademis itu tuh. yang namanya anakronisme. Itu Paham nggak kenapa kamu kok anakronisme? diajarkan mabuk-mabukan loh. Loh, Tuhan kamu, kami An-Nahl 67. diajarkan mabuk-mabukan. Ada nggak Tuhan mabuk? Masuk akal nggak Tuhan logis nggak Tuhan masuk maksudnya gini, minum anggur gini, merah? Oke, saya jawab Pak Farhan. Itu anggur asam itu anggur yang pahit, Pak. Itu Jadi pada waktu tipologi. Tuhan Yesus itu Oh, tipologi. Iya, cuma Kalau dikasih di dalam karena Bible tipologi. Dia minum nggak? Iya, Karena dia beda lagi loh. Endi haus. sama kiamat. Tipologi atau enggak, minum beneran? Bro, gini, Enggak, Pak saya Farhan, membawa Pak pemikiran Farhan. dulu. Kalau ada pemikiran Enggak, sekarang, ada nggak? Masuk akal nggak Tuhan Pak mabuk? Farhan, Pak Farhan, Mabuk tolong masuk dong, akal tolong nggak dong. ada Tuhan mau mati minum Pak anggur? Farhan. Ayat Itu kan dikasih sama Romawi, Pak. Nggak nyambung dia untuk nutupin Dikasih sama Muhammad orang Romawi, pedofil, Pak. ditolak juga Bukan di dia yang Arab. mau minum. dari buah kurma dan anggur. Kalau cuma narasi Dia kayak kan gitu haus. Ferguson, ternyata lo nggak berubah Ferguson. Anda tipikal- tidak melihat tipikal lo- dalil dan data tadi. Anda baru datang langsung Saya main kasih menghakimi. datanya kalau Silakan Anda Yesus baca dalil. meninggal, Muhammad sebelum menggagal meninggal Aisyah dia umur mabuk. 9 tahun. Masuk akal nggak? Kemudian Hanya orang gila yang menuhankan Tuhan hanya mabuk. umur 17 tahun. Masuk akal nggak sih? Makanya saya bilang, Iya. Makanya bersyukurlah punya Tuhan kalian jangan Islam. mabuk. Kalau Muhammad Umat-umatnya menjadi seperti nabi pada kalian. zaman dia jahiliyah. Kalau Muhammad hidup di Masa Tuhan Indonesia, minum anggur merah sih? sekarang nggak bisa dia Ini jadi Amer nabi, sih. jadi Iya, makanya ini lagi mau kriminal. dijelaskan. Kasih timer Ini Candy. lagi mau dijelaskan, Kasih timer, Pak jangan Farhan. seperti itu. Iya, oke, aku kasih timer ya. Sekarang ini siapa dulu nih? Mau Farhan dulu atau Kiamat dulu yang mau ngomong? Atau Bang Suma? Saya dulu aja. Siapa dulu? Ya, Kiamat, kasih kiamat silakan, dulu Pak Kiamat. buktikan bahwa di situ 3 menit, Rasulullah 3 menit ya. melakukan pencabulan. Silakan. Ya, Oke, 3 menit. oke ya. 4 menit. Tadi masih ada waktu 4 menit. Tadi kan kelebihan tuh. Iya. Ya, Pak Farhan diam dulu ya. Jangan dipotong-potong semua ya, bro. Jadi supaya nggak kena kick lagi nanti room gue. Pak Kiamat, Oke. silakan Pak. Menurut dari Sahih Bukhari ya nomor 4738 di situ dikatakan Aisyah itu dinikahi umur 6 tahun dan juga digauli umur 9 tahun.
Nah, kalau menurut Halodoc ya, kesehatan pedofilia itu ketika seseorang menikahi anak-anak di bawah 14 tahun. Nah, kemudian hukum di Arab sekarang itu batas menikah, batas paling ini ya minimal menikah itu adalah umur 17 tahun. Artinya perlakuan Muhammad sendiri sudah ditolak oleh orang Arab. Nah, pada abad 3 di timur ya, kan Arab itu kan timur ya, ini ada timur, itu batas menikah adalah 12 tahun. Jadi ketika di abad 7 ada yang menikahi di bawah 12 tahun, artinya bisa dipertanyakan itu moralnya bagaimana. Nah, kemudian saya mau kasih fatwa 41409 di mana di situ dikatakan Muhammad itu memang tidak menyetubui tetapi melakukan petting atau menggosok kemaluannya di paha Aisyah. Ya, dengan lembut situ. Nah, kemudian di dalam Quran surah 65 ayat 4 ya, di situ tidak ada batas ya untuk menikahi bahkan menceraikan. Jadi batas untuk masa idah itu adalah 3 bulan. Ini bisa dicek di dalam tafsir misalkan Kementerian Agama Saudi Arabia. Di situ dikatakan misalkan wanita yang tidak haid lagi kalau dia sudah tua dan kamu ragu maka kamu bisa menceraikannya dengan masa idah adalah 3 bulan. Begitu juga kalau perempuan yang masih belum haid atau bocil ya, misalkan Aisyah, itu masa idahnya adalah 3 bulan. Kalau wanita hamil itu sampai dia melahirkan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk mempertegas bahwa Muhammad itu ternyata punya kelainan ya. Itu bisa dilihat dari hyperseksualnya dulu. Itu ada di dalam Sahih Bukhari 260. 1 menit. Di mana beliau itu memiliki kekuatan setara 30 laki-laki. Ini kan artinya hyperseksual. Nah, kemudian di dalam hadis Musnad Ahmad, ya Musnad Ahmad 14010 ya. Itu dikatakan gini. Rasulullah melihat seorang wanita lalu beliau kagum dengannya ya, lalu beliau mendatangi Zainab. Nah, Zainab ini siapa? Anak menantunya yang sedang memijat kulit yang disamak. Maka Rasulullah memenuhinya hajatnya dengan Zainab dan bersabda, seorang wanita terlihat dari depan dengan gambar setan dan dari belakang dengan gambar setan. Maka jika salah satu dari kalian melihat seorang wanita kemudian ia kagum dengannya, maka datangilah istrinya. Karena yang demikian itu bisa menolak apa yang ada dalam jiwanya. Ini mendatangi istrinya. Nah, sedangkan ini kan istri dari anaknya. Udah bro. Ya, jadi silakan ada nilai sendiri itu bagaimana kelakuan Nabi Anda. 4 menit. Oke. Ya. Ini mau di 3 menit atau 4 menit nih diskusinya nih? 3 menit aja ya. Gimana? Lanjut 3 menit ya. Ayo silakan. Siapa? Mau El Farhan atau Bang Zuma nih yang ngomong nih? Tafadhol Bang Zuma. Iya, jadi kami umat Islam itu 3 menit. Ketika Anda mengatakan suatu narasi tentang Rasulullah Muhammad SAW, apapun yang kamu katakan tentang beliau, 1, kami nggak percaya. Kedua, kamu tidak punya kapasitas untuk mengajarkan kami tentang itu. Tidak tahu tentang ilmu hadis dan seterusnya. Oke? Tobat cuma tobat. Kok kalian begitu sih? Kan dikasih waktu. Iya. Kan diperingatkan dong, Ken. Iya, tolong. Ayo sekalipun pasti akan tolong dong. Teman Kristen tolong dong. Diperingatkan dong kayak gini dong. Tolong dong. Tadi kalian ngomong, Bang Juma diem, ya kan? Masa sih Bang Juma ngomong kalian salah-salah gitu? Tolonglah, bro. Oh ya sudah, Zulkifli yang menolak dalilnya sendiri, silahkan berbicara. Ya, saya katakan kepada saudara, silakan, Bang Juma. saya katakan kepada saudara, apapun yang kamu narasikan tentang Rasulullah Muhammad SAW, saya tidak akan percaya. Oke? Saya tidak akan percaya. Ketika Anda membawa narasi tentang hadits, haddatsana Muhammadun Yusuf dan seterusnya, itu dikatakan beliau menikahi. Beliau menikahi, udah final di situ. Apapun yang terjadi setelahnya, seperti apa yang saudara-saudara katakan, itu istri mereka, itu istri beliau. Dia punya hak memperlakukan apapun terhadap istrinya. Oke? Dan tidak ada satupun narasi pembenci-pembenci Islam yang kemudian seirama dengan apa yang kamu narasikan. Pahami itu dengan baik. Siti Aisyah ini istrinya. Beliau dinikahkan.
Itu dia punya hak. Tidak bisa Anda intervensi di situ. Anda coba lihat bagaimana Daud, bagaimana Salomo, ya, bagaimana apa yang dipertontonkan di dalam kitab yang Anda gunakan sekarang, lalu melahirkan keturunan yang menjadi Tuhan sembahan Anda. Rasulullah Muhammad SAW Anda hina, Anda nista, tidak ada masalah. Anda kufur terhadap beliau. Yang sekarang yang jadi masalah adalah ketika Anda mengatakan pencabulan, pedofil dan seterusnya, Anda membangun narasi karena kebencian Anda terhadap diri beliau. Orang-orang sesamanya nggak ada yang mengimani seperti apa yang Anda narasikan. Sedangkan di dalam kitab saudara dikatakan bahwa Yesus itu menetek, ya, dia menghisap puting. Tapi bukan masalah hisapnya, masalahnya adalah Tuhan Anda. Kalau Anda katakan Nabi kami melakukan hal seperti yang Anda tuduhkan, tidak masalah. Itu karena Anda tidak memahami. Lalu kemudian yang Anda nisbahkan ini adalah seorang Nabi. Bukankah Nabi di dalam kitab Anda jauh lebih hebat, jauh lebih parah? Ada seorang Nabi yang kemudian dicabuli oleh 2 anak gadisnya. Seorang bapak dicabuli 2 anak gadisnya dan seterusnya. Ya, itu lebih parah itu. Jadi saya tidak peduli dengan itu. Yang sekarang Anda pikirkan, Tuhan Anda kalau dikabarkan hari ini ada Tuhan lahir netek di ibunya, yang percaya saya katakan hanya orang gila. Pahami itu. Saya tanggapi Kamu tidak menentang ya Musnad Ahmad 14010. Sebentar. Kitab saya bukan seperti itu, Bung. Bukan internet kitab saya, oke? Musnad Ahmad 14010. Saya tidak peduli dengan internet Anda, saya nggak peduli. Saya punya kitab sendiri. Saya punya kitab sendiri, oke? Ditertibkan dong, host. Emang Host? harus dibukain. Ya, Ini sekarang siapa Pak yang Kemal menanggapi, tolong host? dijawab, Pak. Bahkan itu ada keutamaan Nabi ya. Saya jawab 3 menit. boleh ya, host ya? Ini Host? Sebentar, Bro. Bentar. Ya. Sebentar, Bro. jika Muhammad Biar ini ya, Kiamat dulu baru kamu. ini Rasulullah Muhammad Lalu melihat seorang Erbahan. wanita. Ya, ini nih di Musnad Ahmad 14010. Ya. Ini mesti diinget-inget nih teman-teman muslim. Jadi kalau nggak suka ya udah. Rasulullah Muhammad melihat seorang wanita, lalu beliau kagum dengannya. Lalu beliau mendatangi Zainab, ya. Yang Zainab ini adalah anak istri dari anaknya. Anak angkat. Tetapi nanti sama bangsa Arab itu dikecam di dalam surat 33 ayat 40. Karena adab saat itu menikahi anak angkat itu merupakan anak kandung ya, saya rasa sampai hari ini sih. Nah, tapi ternyata beliau ini cukup bisa dibuktikan dari Bukhari 260 bahwa memang memiliki hyperseksual. Nih, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Ya, jadi dalam sehari beliau bisa mengerjakan segitu banyak. Ini tugas kenabian ini. Ya. Maka Rasul Muhammad memenuhi hajatnya dengan Zainab dan bersabda, seorang wanita terlihat dari depan dengan gambar setan. Ya, ini udah gila ini pikirannya. Dan dari belakang dengan gambar setan. Maka jika salah satu dari kalian melihat seorang wanita, kemudian ia kagum dengannya, maka datangilah istrinya. Nih, istri orang didatengin, istri anaknya sendiri. Ku tambahin, bro. Karena yang demikian itu bisa menolak bro. apa yang ada dalam jiwanya. Nah, ini keren kan? Keren. 30 Nah, detik. ya, untuk makna Tuhan, sebetulnya itu semakin menunjukkan kalau Zuma itu nggak paham dengan Qur'annya sendiri. Ya, jadi kamu harus paham etimologi dari Tuhan. Nggak ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, Sang Pencipta. Itu Kristen abal-abal. Ya, jadi buat teman-teman yang mau murtad itu pahami betul bahwa Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu adalah perantara dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi nggak ada masalah kok ketika Yesus itu, Tuhan Yesus itu mau menetek atau apa, nggak ada masalah. Karena memang dia tumbuh dengan proses seperti itu. Dan dia menjadi apa? Menjadi
pendamai gitu. Ya, dia menjadi perantara. Perantara apa? Yang jelas memang bukan tujuannya adalah cabul, itu aja. Ya. Nah, di sini makna dari Robika itu adalah Tuhan, Tuhanmu. Nanti di surah 6 ayat 126 di situ adalah Tuhanmu. Nah, berarti bahkan Firaun itu pun dikatakan adalah Tuhan, ada yang menyembah dia. Jadi apa masalahnya ketika dia mati, yang mati itu bukan keilahiannya. Tetapi itu menunjukkan ketika dia bangkit artinya dia sang 30 detik. ilahi 30 juga detik. gitu. Tidak hanya insani. Nah, nabimu memiliki kuasa misalkan memiliki bumi dibukori 2931, tetapi nyatanya apa? Mati. Makanya kan bagi saya Muhammad itu nothing, bukan nabi, tetapi seseorang yang mengaku-ngaku nabi dengan delik. Udah Pak. Dengan Detik delik lebih apa? 4 menit Pak, udah. Politik. Oke. Siapa Ferguson mau tambahin? Setelah Enggak, itu Bang Bang Farhan. Kiamat aja. Bang Kiamat. Oke. Siapa? Bang Farhan atau Bang Suma yang mau nanggepin? 4 menit Pak. Saya sedikit ya Bang Zuma ya. Sudah semua ya 4 menit ya, Pak. sudah semua diucapkan sama Kiamat ya. Sudah puas bro dengan kebencian Belum, kamu? masih banyak. Masih Oke, banyak, bro. luapkan Iya. kebencian kamu dan itu tidak akan merubah Kita ke topik kondisi aja, bro. Kita ke bagaimana topik aja, umat bos. Islam. Kita ke topik aja, Oke, bos. saya akan Kita ke topik langsung aja. bawa Kembali kepada Bang dua. Farhan. Sebentar dong. Jangan kejang-kejang sama saya. Di dalam 2 Samuel 12:11, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutumpahkan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu Debat dan sama Yahudi aja, memberikannya bro. aduh, astaga naga. Jangan kejang-kejang Kiamat. Benar. Kamu nggak bisa nurunin saya karena di room Candy. Biasanya di room kamu nurunin aku terus. Ditambahin dong waktu saya Bang Candy ya, Jangan dulu, karena sabar. dipotong ya. 4 menit, 4 orang menit. kamu kejang-kejang kalau di room saya. Bentar, Dan Pak akan Kiamat. mengambil Tolong, istri-istrimu Pak Kiamat. di depan matamu Lanjut, dan 4 menit. memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ya, saya kasih buktinya lah ya. Saya kasih buktinya nanti dibilang ini lagi ya. Nih, 2 Samuel 12:11. Kalau dia mengatakan, oh itu di perjanjian lama, ya katanya di perjanjian lama. Bukankah Yesus juga Tuhan di perjanjian lama? Artinya di sini Yesuslah yang menyuruh istri-istri Daud ya di di tempat rame disaksikan orang siang hari. Benarkah Tuhan seperti ini? Hanya orang gila yang mengikuti Tuhan seperti ini. Bagaimana mungkin ya ada istri yang diambil, yang disuruh mengehem-ehem. Tahu siapa yang mengehem-ehem ini? Baca ayat selanjutnya. Yang mengehem-ehem ini adalah anaknya sendiri. Luar biasa ya Kristen ya ajarannya. Jadi Kristen ini kalau ada yang ngintip, Daud yang bersalah, yang dihukum anaknya, istrinya diambil, suruh anak kandungnya sendiri. Ya, anak kandungnya sendiri, bayangkan. Anak kandungnya sendiri disuruh kayak gitu. Rasulullah tadi anak angkat, hukum anak angkat berbeda dengan anak kandung. Ini disuruh Tuhan. Jika kamu bersalah, yang dirampas istrimu disuruh di depan umum siang hari diserahkan kepada anak kandungnya. Luar biasa ya Kristen ajarannya. Jangan pernah punya Tuhan seperti ini ya. Istrimu nanti di orang rame. Masih ada waktu 2 menit. Masih ada waktu 2 menit, Pak. Iya, silakan. Masih ada waktu 2 menit. Iya. Jadi yang perlu saudara pahami ya, Anda tidak mampu kemudian menunjukkan data baginda Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan pencabulan. Yang ada beliau menikahi gitu ya. Sedangkan kemudian ketika berbicara mengenai usia, menurut Eksopodia Katolik, itu sudah sangat jelas itu. Ibu daripada Yesus itu dinikahi usia berapa? Sementara Yusuf usianya 99 tahun. Sebelum tahun 1929, Kementerian Gereja Inggris itu mengizinkan pernikahan usia 12 tahun. Semua orang tahu itu. Semua orang tahu. Semua orang tahu. 1983, hukum kanonik Katolik mengizinkan pernikahan di usia 12 tahun. Semua orang ngerti itu. Gereja-gereja pun paham itu. Jadi tidak ada dasar pijakan hinaanmu terhadap baginda. Hanya karena berlandaskan terhadap kebencianmu.
Ya. Kenapa saya tidak peduli dengan data yang kamu bawa? Nggak peduli saya. Kamu siapa? Kamu membaca kitabku aja nggak bisa. Kalau kamu ingin mengajari saya hadits, kamu harus bisa minimal bisa baca kitab Gundul. Baru. Artinya kalau kamu sudah bisa baca kitab Gundul, berarti kamu sudah paham tentang asal-usul hadits. Berarti kamu sudah paham ke sana. Kamu udah bisa pembagian hadits, berarti Anda wajib diikutin. Anda udah hebat. Tapi kalau cuman Google, mohon maaf saya katakan. Ya saya nggak peduli. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu usianya sekian, dia manusia. Banyak orang Kristen mengakui Yesus itu Tuhan itu sendiri, Bung. Hanya karena kamu malu mengakui itu. Di situ dikatakan bahwa berbahagialah tete yang engkau hisap, berbahagialah ibu yang tetenya yang engkau hisap. Dan itu Yesus dituhankan. Makanya saya katakan, kalau hari ini ada Tuhan lahir, ada manusia lahir, netek ke ibunya, kemudian dikatakan inilah Tuhan juru selamat yang datang dalam rupa manusia. Sekali lagi saya katakan, yang percaya hanya orang gila. Hanya orang gila yang percaya. Ada Tuhan nenen di atas muka bumi ini. Hanya orang gila yang percaya. Tapi kalau Rasulullah kamu katakan melakukan pencabulan, tidak ada data yang bisa kau buktikan. Hanya cocokologi, hanya berdasarkan comot sana, comot sini. Tapi tidak ada data akurat beliau pedofil, hanya hujatan Anda terhadap beliau. Jadi kami umat Islam semakin kuat, semakin nyata mengakui bahwasanya beliau adalah orang mulia. Anda setengah mati mencari data tapi nggak mampu menunjukkan mana dia melakukan pencabulan. Yang dituliskan di situ menikahi. Mau dia apapun, dia itu urusannya dia bininya kok. Bilangan 31 nomor 18, tetapi semua perempuan, semua gadis yang masih perawan, boleh kamu ambil untukmu. Berarti tidak ada batasan umur toh? Tidak ada kan batasan umur? Kalau di terjemahan lama dikatakan perempuan di antara anak-anak dan segala perempuan yang belum bersetubuh dengan laki-laki, itu hendaklah kamu ambil untukmu. Berarti bayi bisa. Anak bayi bisa karena masih perawan. Oh my God. Gila ini ajaran. 30 detik. Jadi kamu kalau mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan pencabulan, lihat bilangan 31 nomor 18 yang kau jadikan kitab itu. Nah kalau saya tanya, berapa batasan usia nikah di dalam kitabmu? Tunjukkan kepada saya. Ada nggak dalilnya di dalam kitabmu? Usia batasan pernikahan wanita di dalam perjanjian baru. Silakan tunjukkan kepada saya kalau ada. Malu. Saya tanggapin boleh host? Pas. Siapa yang menanggapin? Ya, saya dulu ya. Ini Bang Kiamat ya. Iya. Memalukan Zulkifli. Kamu memalukan. Karena kamu malu bahwa Muhammad jangankan di Indonesia, di Arab sendiri Muhammad ditolak, dianggap kriminal. Makanya tidak salah ketika kami menunjukkan dalil bahwa pedofil itu adalah orang yang menyetubuhi anak di bawah 14 tahun, sedangkan Muhammad menyetubuhi Aisyah umur 9 tahun. Muhammad super pedofil. Begitu, bahkan di Arab sendiri ditolak. Ya, justru karena Muhammad menikahi anak umur 6 tahun, dia melakukan eksploitasi terhadap perempuan, terhadap anak kecil. Ini kalau ketahuan sama KPAI, ini kalau ketahuan sama pemerintah Arab, Muhammad sudah dijadikan kriminal dan dipenjara. Begitu Zulkifli. Jangan kamu kejang-kejang berdua sama si Farhan, kemudian kalian pelintir-pelintir hujat-hujat ayat Alkitab. Kebenaran itu memang pahit, nak. Pahit kebenaran itu, bahwa Muhammad selama ini yang kalian banggakan sebagai nabi, kalian junjung-junjung sebagai junjungan baginda, ternyata tidak hanya dari seorang kriminal, tidak lebih dari seorang kriminal. Bersyukurlah kalian Muhammad bisa menjadi nabi di zaman jahiliyah. Kalau Muhammad hidup di zaman sekarang, jangankan jadi nabi, punya akun TikTok aja dia dihujat abis-abisan. Begitu Zulkifli. Muhammad menunggangi anak umur 9 tahun, dia hisap-hisap teteknya. Kamu anggap dia jadi nabi, justru adalah suatu hal yang gila.
Ketika ada orang yang punya gangguan seksual, punya kelainan seksual, kemudian dia mengatakan ada Tuhan begini, ada Tuhan yang nggak bisa jadi manusia, ada Tuhan yang kayak batu, ada Tuhan yang diambil dari pagan Quraisy yang punya 3 anak perempuan sesuai dalam An-Najm ayat 19 sampai 21. Kemudian kamu percayai kesaksian orang yang punya gangguan seksual itu, justru itulah yang gila, Zulkifli. Begitu ya. Jangan terguncang kalian berdua. Ya, dalil itu sudah jelas. Kamu kalau nggak peduli, itu deritamu. Mau kamu terima, mau kamu tolak. Yang penting dalil sudah dinyatakan, kebenaran sudah terbuka. Kalau otakmu masih macet, kalau isi kepalamu masih mampet, ya sudah, itu deritamu, kawan. Masih banyak orang Islam yang punya akal sedikit, yang mau berpikir, yang mau bertobat, menerima kenyataan bahwa Muhammad bukan nabi, tapi cuman kriminal dan pedofil. Itu nyata, kawan. Silahkan, jangan nangis lagi. Ya, jadi Masih ada waktu 2 menit, bro. Masih ada waktu 2 menit. Jadi nyata ya bahwa memang ajaran Islam itu memang dibolehkan berbohong menurut Tirmizi 1862. Nah, ternyata tadi Zuma itu barusan membohongi teman-teman Muslim ya, saya kasih tahu. Ternyata Zuma itu membohongi teman-teman Muslim. Jadi memberikan berita bohong. Boleh diperbesar, bro, layar saya, supaya semua melihat kebenaran. 4 menit. Ini Ntar habis itu gantian. katolikasi.org. Oh, 4 menit, katanya 2 menit tinggal. Candy, kamu yang bener dong Enggak, waktunya 4 dong, menit. timernya dong. Iya. Enggak sih. Tenang. Aku pasti adil, bro. Tenang aja, aku pasti adil, bro. Tenang Adil aja. apa? Bang Tadi Zuma, kami aku 2 menit, 4 menit dibagi 2 loh. Kok 4 menit lagi? Enggak. Marah. Gini loh, bro. Satu menit Bro, aja deh, bro. Biar nanti ditambahin aja waktu mereka. Ya. Tadi soalnya kasih lebih Bang si Bang Giamat gitu. Bang cuma juga tadi kelebihan 4 menit. Kelebihan semenit. Mestinya 3 menit. Gitu, bro. Tenang aja. Gua adil kok. Tenang aja. Timer tampilan aja ya. 1 menit. Sabar. Udah aku timerin. Udah aku timerin, bro. Yusuf itu mengambil Bunda Maria sebagai istrinya ketika ia berusia 33 tahun. Ini Yusufnya ya. Sedangkan Bunda Maria itu umur 14 tahun. Yang nggak ada masalah. Kan tadi saya kasih tahu. Abad 3 saja itu batas menikahnya umur 12 tahun. Ini dinikahi umur 14 tahun, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, cuma kamu tadi bilangnya 12 tahun. Nah, itu kamu membohongi tuh. Ya, kamu kasih datamu mana 12 tahun. Ya. Karena kamu bilangnya tadi nih katolisasi.org. Ya. Nah, kemudian kamu bilang bahwa tidak terbukti Muhammad itu punya hasrat yang tinggi. Kan tadi sudah saya kasih di dalam Musnad Ahmad, berapa tadi? 14010 ya. Bahwa di situ terlihat jelas ketika Muhammad menginginkan seorang wanita ya yang dia samak, kemudian dia akan mendatangi bro, istrinya. 4 menit, bro. Udah pas 4 menit tadi sama si itu Ferguson. Ya, lanjut. Silakan siapa yang mau nanggepin, Bang Farhan atau Bang Zuma? Dibantah ya. Silakan Bang Zuma aja. Silakan Bang Zuma. Ya. 4 menit. Jadi nggak ada yang bisa kau sajikan. Pencabulannya di mana? Kamu menitik persoalan hari ini, menilai persoalan 1000 tahun yang lalu. Itu error kamu. Makanya saya kasih contoh tadi. Ketika ada Tuhan, ya lahir hari ini, nenen ke ibunya, lalu dianggap itu Tuhan. Saya katakan yang percaya hanya orang gila. Kenapa kalian percaya tentang berita itu? Kenapa? Karena itu diajarkan dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan senjata, dengan peperangan, dengan penindasan, dengan penekanan, dan seterusnya. Sampai kalian mengikuti ajaran itu. Ada Tuhan berubah menjadi daging, lalu kemudian netek sama ibunya, lalu dilantik menjadi Tuhan. Yohanes 14 nomor 9 pelantikannya jelas di situ. Nah, kalau itu kamu ajarkan hari ini, sekali lagi saya katakan, ada Tuhan nenen ke ibunya, Isa puting, saya katakan itu orang gila yang percaya. Nah, sekarang kondisi budaya di mana Rasulullah Muhammad SAW itu hidup 1400 tahun silam. Beliau diberitakan, bahkan kau baca sendiri, beliau menikah. Lalu apa yang jadi masalah? Beliau menikah, mau memperlakukan apapun istrinya itu haknya. Ngapain kau yang sibuk? Harusnya kau sibuk dengan Tuhanmu yang nenen. Jangan kau sibuk dengan rumah tangganya orang. Lagian kita lihat aplikasi daripada ajarannya.
Coba kita lihat, dari mana, umat mana yang kemudian mengentaskan nilai tertinggi penyakit AIDS? Di mana itu terjadi? Apa nama agamanya? Negara yang menyumbangkan penyakit kelamin tertinggi di dunia itu agamanya apa? Tidak usah terlalu muluk-muluk. Kitab suci yang berubah menjadi kitab gay, itu agamanya apa? Gak usah terlalu muluk-muluk kamu membenci keluarganya orang. Apa hubungannya loh dia tidak memaksakan kamu untuk ikut ke dia? Ya, nggak ada paksaan. Sekarang masalahnya kau harus memikirkan. Coba lihat di barat sana. Bagaimana kelakuan umat kalian? Masih ada batasan-batasan gitu? Ya, bahkan mereka ada yang bergaul dengan kambing, dengan kuda, dengan anjing. Ada kok mereka melakukan itu. Itu yang kalian katakan kebenaran. Sementara kalian menjajakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Saya katakan kamu berhak mengajarkan saya hadits kalau kamu bisa baca Arabnya. Baru. Oh, hebat si Kiamat ini. Betul-betul dia paham betul ilmu ulumul hadits. Tapi kalau hanya modal Google, saya katakan samamu, jangankan tulisan-tulisan. Manusia yang nenen ke ibunya aja bisa kalian edit menjadi Tuhan. Oke? Apalagi kalau cuma catatan-catatan kayak begitu. Kalian nggak punya adab ya. Kalian ngomong kami diam loh. Oh iya, maaf lupa di mute ya, silakan lanjut. Jadi Ya ketika ampun, Anda mengatakan pencabulan dan pencabulan, Anda tidak mampu menunjukkan itu. Hanya bisa membuatkan, coba buka, ini ada di nomor sekian, di sini dia menikahi lalu kemudian menyetubui usia 9 tahun. Kenapa kamu sibuk? Orang menyetubui istrinya. Kenapa kamu yang ribut? Ayo, kenapa kamu gak sibuk dengan Tuhanmu yang nenen ke ibunya? Kenapa kau sibuk ke keluarganya orang? Gak ada masalah di situ. Toh orang sejasir Arab percaya beriman kepada beliau sebagai nabi. Coba. Sedangkan kamu, Yesus datang nenen di abad pertama. Orang Yahudi gak percaya kalau dia ada Tuhan. Di situ percaya kalau dia adalah Tuhan yang datang nusul menjadi manusia. Itu loh. Jadi hujatanmu bagi saya itu hanya merendahkan akhlakmu. Itu hanya merendahkan dan itu hanya merupakan cerminan agamamu. Tidak ada di situ pencabulan. Anda tunjukkan mana pencabulannya, mana pedofilnya. Nggak ada, cuman tafsiran-tafsiran aja. Sedangkan di dalam kitab yang kamu ambil di dalam agama orang, kau jadikan sebagai kitab. Bilangan yang saya katakan tadi, jelas sekali di sana dikatakan bagaimana ada perintah mengambil kemudian anak bayi yang masih perawan untuk dijadikan sebagai istri. Tetapi anak-anak yang masih perawan, ambillah dia untukmu. Itu yang perlu kamu pahami. Bilangan 31 nomor 18. Jadi wajar kalau tidak ada batasan umur. Ini PR kamu. Tunjukkan batasan umur di dalam perjanjian baru untuk menikahi seorang wanita. Saya tunggu. Silakan. Masih ada 30 detik. Masih ada 30 detik. Oke, sedikit saja bahwa kalau mau mengikuti data-data seperti masih ada 30 itu. detik tadi. Data-data hoax Ya, yang silakan, dikatakan Kiamat, Ferguson, apakah mempengaruhi kami Muslim? Kami tertawa terbahak-bahak, tapi kami tidak mau melakukan. Ada data seperti digitilin ya, digitilin apa yang dikatakan di Talmud bahwa Yesus direbus di kotoran manusia. Apa kami mau melakukan itu Kiamat? Kami umat Islam dikatakan untuk beradab dan terhormat ya. Jadi kamu sia-sia, kamu ditertawakan sama umat Muslim di bawah. Apa kamu pikir kami kepanasan? Enggak, karena hanya ajaran kotor yang akan mengeluarkan mulut kotor dari ucapan-ucapan umatnya yang bermulut kotor. Itu aja. Terima kasih. Iya, Masih ada sama-sama. waktu 3 menit, bro. Masih 3 menit ya? Masih ada Oke, 3 saya menit. lanjut ya. Oke, terima kasih. Jadi nanti Kalau kita kaitkan, jadi nanti Ferguson 4 menit, Kiamat 4 menit. Kalau kita kaitkan dalam hal ini, maka ya ajaran mana? Data di Katoliska, di ORG Katoliska, Katolik, Maria dinikahi umur 12 tahun. Ferguson dengan jelas mengatakan apa? Di bawah usia 14 tahun maka disebut pedofil. Ucapan Ferguson sendiri loh. Dengar ya semua ya. Berarti Yesus lahir dari pekerjaan pedofil. Ingat, Tuhan lahir dari kejadian pedofilia. Mengerikan sekali, punya Tuhan lahir dari sebab pedofilia. Ini menghantam kepala kamu sendiri dong. Bawah 14 tahun. Sebentar Itu dong. artinya 13, Sebentar dong 12, Candy. 11. Biar Candy, Logikamu hancur. Candy. Logikamu hancur. Aku Candy.
Waktu saya dimatikan ya Ken, kalau ada orang kayak gini ya. Dia biasa kejang-kejang memang. Untung dia di room kamu Ken. Kalau di room dia suka main kick ya, karena memang dia otaknya tak sebesar mulutnya. Jadi kalau Ferguson dengan jelas mengatakan di bawah umur 14 tahun adalah pedofilia, maka kita bisa mengatakan ini bukan data dari Muslim, tapi data dari Ferguson sendiri bahwa Yesus yang dianggap Tuhan ternyata lahir dari hasil pedofilia. Ngeri nggak punya Tuhan hasil pedofilia? Ya ampun, itulah kami ya. Kami adalah umat-umat yang memberikan sebuah ajaran yang rahmatan lil alamin. Ya, biarkan Tuhan kalian hasil pedofilia, ya. Kami bebas, silakan. Mau menyembah batu pun silakan. Tetapi ketika kalian menggunakan data-data dan menampar data kalian sendiri, itu sangat memalukan, bro. Ya, Tuhan mana yang bisa memberikan istri dari ayahnya diberikan kepada anak kandungnya? Hanya Tuhan-Tuhan seperti ini yang akan melahirkan umat-umat seperti kalian, berotak kotor dan bermulut kotor dengan penuh kebenciannya. Apakah kalian mau seperti umat Islam goyah gitu? Enggak. Justru umat Islam kuat. Saya yakin, tanya yang di bawah. Mereka akan semakin mencintai Rasulullah. Mereka akan semakin mencintai agama ini. Mereka akan semakin mencintai dan rela menangis, ya, mencurahkan air matanya demi apa? Demi kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sami'na wa ta'na bagi kami, uswatun hasanah bagi kami. Jadi kalau kamu mau menghujat Rasulullah, mau menghujat Aisyah radhiyallahu anha, silakan. Hanya tadi saya data dari Kiamat yang katakan Aisyah kena psikologis, dia jadi pembunuh, kata si Ferguson. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu bagaimana Ferguson. Jangan disautin. Kejang-kejangnya nanti aja Kiamat ya. Ini bukan di room kamu yang bisa nge-kick saya. Jadi saya bebas. Kamu biasanya kan nge-kick saya ya. 4 kali kamu nge-kick saya. Artinya di sini ketika ada narasi seperti itu terhadap Bunda Aisyah radhiyallahu anha, maka cari sebuah literatur itu membuktikan secara akademis yang Bunda Aisyah radhiyallahu anha ya ada ucapannya yang membenci Rasulullah. Ingat, secara psikologis ketika ada orang ya yang membenci suaminya, ketika suaminya meninggal, maka dia akan memburuk-burukkan mantan suaminya. Itu semua terjadi di dunia nyata gitu loh. Adakah istri-istri Rasulullah yang pernah membuat catatan buruk terhadap Rasulullah? Enggak ada. Mereka begitu menghargai, bahkan mencintai. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha berduka sangat luar biasa ketika Rasulullah meninggal. Ini tandanya rumah tangga mereka harmonis. Apa masalahnya gitu loh. Tetapi jika ada Tuhan yang memberikan istri dari ayahnya diberikan kepada anak kandungnya, maka berpikir sehatlah ya, berpikir sehatlah. Maka kalau kalian masih punya akal sedikit saja ya, jangan pilih Tuhan seperti ini. Apalagi Tuhan di akhir hidupnya minum amer ya, anggur merah itu, aduh, Tuhan apa itu seperti itu ya. Pikirkan dengan tenang sekali lagi ya. Cukup pas. Ya, silakan mau yang mau tangkepin siapa? Pak Kiamat saya boleh 4 menit ya. Atau Kiamat. Karena tadi kan Bang Suma udah 4 menit, Elvara udah 4 menit. Sekarang saya naikin jadi 5 menit aja ya. Gimana ya? Oke, sekarang siapa harusnya yang 5 menit berdua aja Bang Host. Jadi setelah saya dan Kiamat, nanti selanjutnya 5 menit berdua aja biar nggak usah panjang-panjang juga. Yang penting poinnya dapat. Oke. Ya, para netizen sekalian, kita bisa saksikan betapa menangisnya Farhan dan Zulkifli nyungsep ketika dibongkari dan dipreteli satu-satu akhlak nabinya. Tadi Zulkifli memohon-mohon kepada Ferguson, tunjukkan dalilnya di mana Muhammad pedofil. Ditunjukkan dari KPAI. Ternyata pedofil itu orang yang menyetubui anak di bawah 14 tahun. Waduh, langsung Muhammad terbukti sebagai pedofil dan Zulkifli ketampar sana sini, langsung nyungsep. Dan sekarang Zulkifli bilang apa? Oh, saya tidak peduli dengan dalil kamu. Yang penting keimanan saya makin kuat. Nyungsep ya, itu lihat tuh Bapak Zulkifli. Jangankan di Indonesia, di Arab aja Muhammad dianggap kriminal. Dan bagaimana logika nalar Anda seorang Muhammad ya menyetubui anak di bawah 9 tahun dan kalian anggap itu sebagai nabi? Logika kalian nggak jalan. Jangankan di Indonesia, di Arab
Muhammad itu ditolak jadi nabi, dianggap sebagai kriminal. Bersyukurlah kalian. Muhammad menjadi nabi di zaman jahiliyah. Karena kalau Muhammad hidup di zaman sekarang dia jadi kriminal. Begitu loh. Langsung menghujat ke sana kemari, kabur ke Alkitab. Enggak merubah. Hujatan dan kebencian kalian terhadap Alkitab tidak merubah kenyataan bahwa Muhammad super pedofil. Kalau pedofil itu adalah menyetubui anak umur di bawah 14 tahun, Muhammad 9 tahun, super pedofil. Makanya kalau Muhammad hidup di zaman sekarang, mau di Indonesia, mau di Arab, mau dia berhadapan dengan KPAI, dia nggak bisa jadi nabi. Justru adalah suatu kegilaan, ya, justru adalah suatu akal gila ketika mengakui kesaksian seorang yang gangguan seksual, seorang yang punya keterbelakangan seksual, mengaku dapat wahyu, mengaku katanya dapat firman dari Tuhan, Tuhannya dia nyomot dari pagan Quraisy yang punya 3 anak perempuan, yang Tuhannya suka netek ke bininya. Nah, itu baru error. Ya, Zulkifli. Dan nanti kiamat tolong tunjukin hadits Muhammad menyetubui binatang itu. Ada hadisnya. Tolong Bang Kiamat kalau nyimpen datanya itu dalilnya. Muhammad Masih ada 3 menit, bro. binatang. Masih ada 3 menit, lanjut. Iyo. Masih ada 2 menit. Masih ada 2 menit. Dan masih banyak lagi contoh eksploitasi dalam Islam. Jadi bukan Muhammad cuman pedofil, eksploitasi dalam Islam yang katanya agama rahmatan lil alamin, tercantum indah dalam An-Nisa ayat 15. Perempuan harus disekap sampai meninggal. An-Nisa ayat 24, istri orang ini Zulkifli, istri orang boleh ditiduri, boleh disetubuhi, boleh diperlakukan diobok-obok seenaknya, dan itu adalah ajaran mulia dari Allah yang katanya dapat wahyu dari orang yang punya keterbelakangan seksual. Belum lagi An-Nisa ayat 34, pukul istrimu, pukul perempuan. Justru ketika Muhammad menikahi anak kecil, dia telah melakukan eksploitasi terhadap anak-anak dan perempuan. Kalau kamu nggak peduli, itu deritamu. Masih banyak orang Islam di luar sana yang punya akal sehat, gak seperti akalmu yang macet, dan mereka tahu bahwa Muhammad ini tidak bisa jadi nabi, malahan kriminal. Begitu ya. Belum lagi dalam Al-Ahzab ayat 51. Saya nggak mau bilang dalam Al-Ahzab 51 Muhammad kumpul kebo. Tapi memang di situ dikatakan Muhammad boleh menangguhkan menggauli siapapun yang dia kehendaki, termasuk istri-istri yang dia ceraikan atau siapapun perempuan yang dia kehendakin, dan tidak ada dosa baginya untuk menyetubui. Mantap. Mantap sekali jadi nabi. Yang begini kalian nabikan, yang begini kesaksiannya kalian terima. Kalau Muhammad punya penyimpangan seksual, itu dibawa ke psikiater buat berobat, jangan dilantik jadi nabi. Hujat sana, hujat sini, pelintir ayat Alkitab. Untuk apa? Untuk nutupin Muhammad pedofil. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Kenyataan itu memang pahit, kawan. Terimalah itu sebagai obat agar akal kalian waras. Dan lain kali jangan sembarangan menuduh. Kamu dari tadi minta dalil di mana Muhammad pedofil, ditunjukin dalilnya nangis. Pas 4 menit. Udah cukup. Nah, ya, silakan. Ya, silakan. Pak Kiamat. Ya, untuk hadis yang itu yang menyetubui hewan yang itu kontroversi itu ada di Bukhari jilid 7 itu bab 1 nomor 1. Cuman aku janganlah nunjukin yang itu, mending yang Tirmizi 1375 aja. Itu simple, tapi ya di situ dikatakan apa nih ya. Sebenarnya kalau nunjukin data ini makan waktu, makanya saya tunjukkan angka-angka aja ya di sini ya. Jadi gini. Di Tirmizi 1375 di sini dikatakan ini riwayatnya ini ya dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya, gitu ya. Kemudian seterusnya, gitu ya. Silakan nanti Anda bantah ini ya. Nah, kemudian sebetulnya ketika teman-teman Muslim itu mengangkat kisah-kisah di Perjanjian Lama ya. Sebetulnya itu bisa dijelaskan. Cuman kan saya pasti tahu orang-orang seperti ini itu pasti maunya cuman cari hal-hal yang ternyata sudah disempurnakan oleh Kristus Yesus. Nah, sedangkan kitab mereka sendiri itu tidak sempurna. Tapi bilangnya di dalam Al-Maidah 3 ayat 3 itu dikatakan menyempurnakan, justru menjadi acak-adut. Kalau yang tahu Perjanjian Lama begitu membaca Quran, aduh, ini kitab apaan ya?
seperti itu. Tapi ternyata memang mereka itu mau melantik Muhammad ini sebagai nabi. Ya, tadi sudah saya tunjukkan akhlak dari Muhammad, misalkan pedofil, itu ada di Bukhari 4738. Menikahi anaknya menantu yaitu Zainab, itu ada di surah 3340. Bahkan di dalam hadis Ahmad 14010 itu dikatakan ketika Muhammad menginginkan wanita, ya, dia bisa langsung mendatangi saja istri dari si suaminya itu. Ya, bisa dibaca di Ahmad 14010 itu ya. Kemudian Muhammad ini itu memiliki kelainan seksual yaitu hypersex. Itu ada di Bukhari 260. Bahkan Muhammad itu mencumbu istri ketika haid. Itu ada di dalam Abu Daud ya, 239. Nih, 239. Saya tunjukkan aja deh. Nah, ini juga menarik. Jadi dia 2 menit. punya, ya, bentar ya. Nah, ini misalkan ya di Abu Daud 239. Nah, Muhammad itu memerintahkan kami pada waktu haid agar memakai kain sarung. Kemudian beliau bercumbu dengan kami. Namun siapakah di antara kalian yang sanggup menahan dorongan seksual sebagaimana Muhammad sanggup? Ya, ini tapi bertentangan dengan Bukhari 260 di mana beliau diberi kekuatan 30 ya, 30 laki-laki gitu. Nah, dari riwayatnya juga bisa dilihat. Nah, tapi begini ya narasinya, saya sebetulnya bisa membuktikan bahwa Allah yang dimaksud teman-teman muslim itu adalah Allah yang diciptakan oleh Muhammad itu sendiri. Contoh dalam surah 4 ayat 80, mentaati mentaati Muhammad artinya mentaati Allah. Ya, itu bisa dilihat juga di Bukhari 6604. Kemudian Muhammad ini memiliki bumi. Ya, memiliki bumi. Itu ada di dalam Bukhari 2931. Ya, jadi manusia yang mati menjadi bangkai itu mengatakan dia memiliki bumi. Jadi jelas ya. Kemudian Muhammad itu di dalam Quran 7 ayat 187 dikatakan tidak ada satu orang pun yang mengetahui hari kiamat. Tetapi Muhammad mengatakan hari kiamat pada hari Jumat, yaitu di Muslim 1411. Pak, udah, jadi siapa Tuhannya di sini? Silakan. Udah, Pak. Udah. Oke, cukup. Nah, ini sekarang saya bikin 5 menit ya. Silakan. Pak Farhan atau Pak Suma? 5 menit berdua aja, host. 5 menit berdua. Oke, jadi 4 menit aja ya berarti ya. Ya, Nggak silakan usah, Bang Juma. Jangan, biar Silakan, Bang panjang Juma. 5 menit bagi 2. Satu orang 2 menit. Iya, jadi gini teman-teman, sebenarnya saya hadir di sini itu bukan untuk menjawab mereka, cuma hanya ingin mempertontonkan aja, makanya saya live-kan. Inilah cerminan Kristen gitu ya. Bisa jawab. Mereka enggak, kalau Pak kamu Kiamat. mau dialog langsung dengan saya boleh Kiamat. Jadi potong. Kita offline gimana? Saya biayai kamu, mau enggak? Mau enggak? Lanjut. Sekarang aja, Bro. Sekarang aja. Enggak. Saya serius. Kita difasilitasi, kita ketemu offline. Silakan sekarang aja. Yang ada Kiamat dipukuli. Itu makanya saya katakan saya tidak punya kewajiban. Saya tidak punya kewajiban untuk menjawab semua apa yang kamu sajikan. Kenapa? Kamu itu bukan orang terpelajar dari sisi Islam. Oh enggak, justru karena Kiamat terpelajar makanya dia takut dipukuli sama orang-orang Islam. Ya. Kamu maju Kiamat muncul di depanmu. Sebentar. Yang terpelajar itu bagi kami umat Islam atas kebenaran dari hadits yang telah dia bongkar. Pasti kamu kasih Ferguson, biar si Bang Juma balas dia menanggapin yang Pak Kiamat tadi. Balik lagi 4 menit. Jadi Bro Candy bentar ya. Jadi dengarkan ya teman-teman. Dengarkan ya teman-teman. Saya menantang Kiamat atau Ferguson atau si untuk offline. Tolong kepada teman-teman Kristen yang ada di negara ini yang kaya raya fasilitasi ini. Oke, fasilitasi ini untuk saya berdebat langsung membahas tentang tuduhan-tuduhan mereka ini. Oke, itu gini aja lah. Nanti kan bisa DM-an. Kita lanjut ke topik lagi. Itu tantangan saya. Tidak dibakar hidup-hidup seperti perintah Muhammad kan? Begitu indahnya Muhammad menyuruh bunuhlah orang-orang yang murtad dari Islam, yang menghujat kamu Islam. punya etika nggak, Ferguson?
Enggak. Emang kamu diam, bangga ya? diam, bicara saya kayak nggak ngomong sama Iya, kamu. iya, Kamu iya. bangga ya? Bicara kayak gini kamu bangga ya? Iya. Kamu bangga ya? Pak Ferguson diam dulu biar Kamu dulu mau Bang Suma menggambarkan ngomong, ya. agama kamu sendiri. Kamu bangga Kamu ya? mengabarkan ajaran Muhammad mau pukulin orang ya? Loh, siapa yang mau mukulin? Diajak Ya, debat kamu kok. diam. Ya. Diam Yang sudah. di bawah Silakan. lihat Oke, ya. oke, stop, kita stop, stop, kita, stop. Ya, kita oke, lihat Bang Farhan, akhlak stop dulu. mereka. Kamu diam, Oke, oke. Farhan. Ya, oke, Iya, diam Framing semua, mulu oke. dari tadi. Saya belum Jadi nanggepin kita- kamu. Nanti Jadi lihat ketika kamu. kemudian Udah, saudara-saudara Kita- Kristen ini membawa tentang apa yang dikatakan sebagai hadits. 4 menit ya, Jadi Bang Suma. pembagian hadits itu memang ada, teman-teman. Tetapi kita harus uji keberadaannya. Contoh misalnya hadis yang dia bawa itu. Padahal Rasulullah Muhammad SAW itu sudah sangat jelas mengatakan barang siapa yang kalian dapati menggauli binatang maka bunuhlah dia. Itu jelas. Tapi nggak apa-apa. Kita tidak punya kewajiban untuk kemudian meluruskan. Mereka tidak sedang ingin belajar. Mereka sedang ingin Betul, Bang. mempertontonkan. Inilah kami Kristen, kan gitu ya. Kami di Islam itu ketika menerima narasi tentang hadis, maka kami harus tahu kapasitas orang tersebut. Karena hadis itu tidak seperti Bible. Hadis itu harus dikuliti sampai akar-akarnya. Ada hadis yang menceritakan tentang sesuatu, betul. Tetapi kemudian muatannya itu harus kita periksa. Apa muatan hadis ini? Dari mana asal-usulnya hadis ini? Nah, tapi mereka apakah mengerti tentang ilmu ini? Tidak. Yang mereka tahu, oh ini ada hadis nomor sekian. Di sini dia bacakan. Umat Islam hanya tersenyum-senyum tuh. Dengan cara-cara mereka seperti ini. Makanya saya katakan kalau ada orang Kristen yang selalu bawa hadits, bawa Al-Quran, saya Zulkifli Mabas menantang untuk debat offline. Dengan catatan kita bahas hadis tersebut, lalu kemudian tidak boleh bawa internet. Kita lihat apakah betul orang ini memahami hadits atau hanya modal internet saja. Artinya kalau modal internet, dia bukan orang terpelajar. Dia hanya modal comot-comot hadits, tapi dia tidak mengerti muatan daripada hadis tersebut. Banyak hadits kok di dalam Islam itu yang mengatakan orang yang bersetubuh dengan binatang ketika kamu jumpai maka harus kamu bunuh. Banyak haditsnya. Lalu kemudian dibawa lagi ayat-ayat suci Al-Quran. Saya geli gitu loh. Saya geli dengan orang-orang seperti ini. Membahas sebuah buku yang mereka membacanya pun tidak bisa. Tapi kalau saya membawa narasi dari kitabnya mereka, seperti misalnya Yesus menghisap tete, itu ada, kitabnya ada dan itu mereka pahami. Bahkan coba kita lihat tadi, di kitab mana, ayat berapa, mereka justru yang tidak tahu. Kenapa? Padahal kitabnya sudah bahasa Indonesia. Mereka tidak mau mengetahui apa yang terkandung dalam kitabnya mereka. Nah, sementara kita umat Islam, ketika diajarkan tentang Islam, ya kita harus duduk. Kemudian kita baca basmalah, kemudian kita berwudu, kemudian kita diajarkan apa yang kemudian menjadi narasi, menjadi soal yang dipersoalkan di dalam materi yang akan kita bahas. Ini tidak. Buka Google, ada di sini nomor sekian, ini bunyinya, disuruh baca, mingkem. 1 menit. Disebutkan asmaul wurudnya, nggak bisa. Sanatnya seperti apa? Nggak bisa. Cuman kasih modal kayak begitu. Semata-mata hanya untuk memperlihatkan kebenciannya terhadap Islam. Sementara Islam memahami agamanya tidak seperti itu. Tidak sama sekali. Malah sia-sia ketika ada orang yang hanya umat terjemahan membawa narasi-narasi Google untuk kemudian menyudutkan Islam. Salah. Kami ada ulama, kami ada habaib, kami ada syekh, kami ada guru-guru, kami ada dai yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadits. Bukan kalian. Sasaran kalian hanya untuk orang-orang awam yang memang tidak suka terhadap Islam. Jadi ketika kita membahas tentang ini, kalian berdua tidak mampu menunjukkan data Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan pencabulan. Sama sekali tidak ada. Maka tengoklah teman-teman semuanya. Bang Suma, Orang sorry. yang menggaungkan Pas, Rasulullah menit. melakukan pencabulan ternyata tidak mampu menunjukkan data itu. Bang Suma, Ya, silakan. 4 menit, oke. Bang Fergus. Siapa mau tanggepin? Bang Farhan, Oke, silakan, terima- 4 menit Bang Farhan. Oke, terima kasih ya. Saya sama Bang kayak Farhan. Suma. Bang Farhan, Ya. habis ini antum lanjut sedikit. Saya maghrib dulu. Sini udah azan ya. Ya Bang ya. Tapi Bang Suman dosa turun di sini aja. Iya, iya, saya di sini, Bang, saya di sini. aja.
Oke, terima kasih Bang Juma. Oke, gini ya, saya sama kayak Bang Juma, saya nggak punya kewajiban untuk menanggapi, karena apa? Tidak ada korelasinya dengan keimanan kami kok. Apakah kamu sedang memburuk-burukan gitu iman kami turun? Enggak ada. Malah justru dari adab dan moralitas itu yang mencerminkan ajaran agamanya, ya. Kami diajarkan untuk terus seperti itu. Mana ajaran kalian, ajaran kasih kalian? Ya, ajaran kasih kalian mana? Ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, ya. Jadi kami tidak punya kewajiban untuk membantah itu, untuk menjawab itu, karena itu semua kesalahan, ya. Terus kalau kita kaitkan dengan narasi di dalam Markus 3, ada nggak Tuhan yang gila? Catatan di dalam Markus 3 nomor 20 sampai 22 di sana, Yesus dikatakan orang banyak sebagai orang gila dan keluarganya lalu memaksa dia pulang. Tuhan gila loh. Bayangkan, Tuhan gila. Kalau kita punya teman stres saja kita takut dideketin. Apalagi ini Tuhan gila. Bagaimana mungkin kita menyandarkan keselamatan kita kepada Tuhan yang gila? Bukan hanya gila ketika masa hidup, ketika dia mau digantung, ketika dia mau disalib, ketika dia mati, minum anggur merah. Ada korelasinya nih. Ada korelasinya. Ketika dianggap stres, orang stres itu biasanya apa? Dia tidak kuat secara psikologis. Dia akan cepat putus asa. Orang stres seperti itu. Banyak orang stres yang tiba-tiba ngamuk ya di pasar, mandi kotorannya sendiri, makan kotorannya sendiri ya. Jangan-jangan itu keluarganya. Kita kan nggak tahu. Lalu keluarganya memaksa Yesus pulang. Sedang apa nih Yesus dipaksa pulang oleh keluarganya? Kalau saya berpikiran liar, jangan-jangan Yesus sedang telanjang di pasar. Keluarganya malu dipaksa pulang. Dan ini terkorelasi dengan ayat selanjutnya ketika Yesus di masa terakhir hidupnya minum anggur merah. Karena tidak kuat menghadapi hukuman. Orang stres secara psikologis biasanya mentalnya terpojok, mentalnya tersakiti, merasa tersakiti, sehingga untuk cepat mengakhiri hidupnya dia minum anggur merah biar mabuk, biar tidak merasakan sakit. Bayangkan kita punya Tuhan seperti ini. Yuk kita berpikir secara sehat. Ada orang yang punya Tuhan seperti ini? Enggak. Terus mereka mengatakan Muhammad SAW itu adalah Tuhan sendiri loh. Ini kan pemaksaan, enggak ada. Tanya satu orang pun di seluruh dunia ya yang mengatakan Muhammad adalah Allah itu sendiri. Tidak ada. Itu yang namanya kalau dalam diskusi itu namanya melakukan sebuah falasi, ya. Tahu logikal falasi itu apa aja? Makanya pahami arah diskusi ya. Kalau kita punya teman gila, kita menjauh. Ini orang yang kurang pikiran, mungkin di dalam akalnya kurang waras ya, malah menuhankan. Tuhan yang jelas-jelas dikatakan gila. Dan ini jelas terkorelasi di masa akhir hidupnya. Minum anggur merah, itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda Yesus benar-benar gila. Ketika dia di Bait El, ya, ada orang yang dagang, dihancurkan tuh pedagang itu tanpa alasan yang jelas. Tanda-tanda gila lagi. Di Bait El, orang lagi dagang enak-enak, mejanya dibalik-balikin. Dilempar-lemparin. Coba tanda-tanda gila nggak? Ini salah satu tanda-tanda gila juga. Jadi terkorelasi dari surat Markus nomor 3 ya, bahwa Yesus dikatakan gila, keluarganya memaksa dia pulang. Terus dua tanda-tanda harus ada indikator nih menyebut gila. Ternyata yang pertama, dia di Bait El tanpa kesalahan apapun orang-orang, mejanya dibalik-balikin, diusir-usir. Sering kan lihat orang gila yang tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba ngusir-ngusir orang. Nah ini orang gila nih tanda-tandanya. Diperkuat lagi ketika di masa hidupnya, ketika mau digantung, ternyata dia minum anggur merah. Jadi dua tanda-tanda seperti ini yang menjustifikasi secara valid dan secara terbukti nyata ada. Apakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah kesesuaian data dan fakta. Data saya bawa bahwa Yesus dituduh gila ternyata benar, keluarganya membenarkan karena menarik pulang, malu mungkin. Dibenarkan oleh ayat berikutnya, Yesus ngamuk-ngamuk, mejanya dibalik tanpa orang bersalah, cuma dagang di situ, dan di akhir hidupnya dia minum anggur merah. Jadi secara terkorelasi, terstruktur argumen saya mengatakan bahwa apa yang dikatakan bahwa Yesus itu gila ternyata benar. Karena tidak hanya saya ngomong kosong, tetapi ada data-data valid, indikator-indikator di sana. Ingat, orang gila ada indikator psikologisnya. Udah cukup pas 5 menit, cukup 5 menit. Ya, siapa mau tanggepin? 5 menit. Saya. Boleh. Iya. Siapa? Iya, saya. Iya. Jadi saya ini heran sama Islam dan para antek-antek kadrunnya di bawah.
ketika tadi Zulkifli memohon bukti mana Muhammad pedofil, dan kami bawakan dalil yang sahih dalam hadits, kami bawakan dalil yang sahih dalam pendapat KPAI, referensi dari KPAI, bahkan dari fatwa Arab sendiri yang menegaskan bahwa pedofilia itu adalah pelecehan seksual yang terjadi dari orang yang tua kepada anak di bawah 14 tahun. Dan itu digenapi oleh Muhammad yang ternyata menyetubui Aisyah bahkan di bawah 14 tahun 9 tahun. Ini bukti bahwa Muhammad super pedofil. Ketika dalil itu ditunjukkan, Zulkifli dan Farhan langsung gemeteran, langsung kejang-kejang dan menuduh kami fitnah. Apanya yang fitnah? Memang kenyataannya Muhammad itu menikahi Aisyah umur 9 tahun. Memang kenyataannya Muhammad itu melakukan tindak pedofil. Memang kenyataannya pedofil itu menyetubui anak di bawah 14 tahun. Muhammad malah 9 tahun, super pedofil. Kenapa kebenaran seperti ini ketika ditunjukkan kepada Islam dianggap sebagai hujatan, tapi ketika Zulkifli dengan mulut ularnya, Farhan dengan mulut kadalnya memelintir ayat Alkitab, kemudian dia paksakan untuk menutupi aib Muhammad pedofil, dianggap sebagai bagian dari syiar. Wah, luar biasa sekali. Dan Zulkifli, jangan kamu salahkan kami atas dirimu sendiri yang gaptek, gagap teknologi, sehingga kamu tidak bisa paham hadis-hadis yang bertebaran di internet dari sumber referensi Islam sendiri. Kamu gagal paham, gagal teknologi, gagap teknologi, kamu nggak bisa pahamin. Kamu salahkan ke kami. Kalau kamu tidak suka ada hadis itu, kamu tegur itu MUI. Kamu tegur itu website-website dari Islam sendiri. Karena kami hanya menyodorkan website dari Islam yang dibuat oleh Islam, hadis dari Islam. Dan jangan kamu kejang-kejang sama hadismu sendiri. Kamu sengaja memancing supaya kami muncul di offline. Itu kan salah satu takiyahmu. Karena telingamu dan akalmu yang sempit kepanasan mendengar kenyataan bahwa Muhammad pedofil. Terus kemudian kamu memancing supaya kami muncul, agar kami dipersekusi dan dibunuh. Sebagaimana dalam At-Taubat ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sampai mereka tunduk membayar jizyah. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Anfal ayat 12, pancunglah kepala orang kafir, batang lehernya, dan potong jari-jari mereka. Begitu kan? Kamu mau kan kami seperti itu, dipancungi kepalanya, makanya kamu menggiring supaya kami muncul di offline. Oh, bagus sekali. Karena tidak mungkin. Karena tidak mungkin Zulkifli, ketika kebenaran hadismu kami bongkar, kalian kasih kami kuetar. Nggak mungkin, pasti kalian kasih kami boge mentah. Ya. Dan ketika kalian menghujat Alkitab, Anda ini tidak ngacak betapa Quran sangat indah mengatur eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Bagaimana dalam An-Nisa ayat 15, perempuan didiskriminasi, disekap sampai meninggal. Bayangin, hak kemerdekaan seseorang perempuan dalam Quran dieksploitasi dan perempuan disekap sampai meninggal. Sungguh luar biasa dalil yang indah. Kemudian dalam At-Taubat ayat 24, istrinya si Farhan ini boleh disetubuhi sama perempuan lain. Istrinya Farhan boleh diobok-obok. Itu dalilnya begitu indah ada dalam Quran. Ya, dan bagaimana coba kamu yang bilang kalau Kristen ini mengajarkan LGBT? Al-A'raf ayat 81, Islam itu mengajarkan LGBT. Sodomi di masjid, ustadz sodomi anak ngaji di masjid. Ya kan? Terus LGBT ragil, lu cinta Luna. Nah, itu bukti oknum-oknum yang mensahkan ajaran Islam tentang LGBT. Nah, itu makanya kalau mau ngomong aja dulu. Ya? Kenapa? Lanjut. Masih ada 30 detik. Itu kawan. Dan masih banyak lagi ajar LGBT, kasus pemerkosaan di masjid, ustadz sodomi anak ngaji di masjid. Apalagi? Ayo. Masih banyak tindak eksploitasi perempuan dan LGBT yang terjadi dalam Islam. Belum lagi hadis Muhammad menyetubui binatang. Oh, ada itu. Luar biasa kan ajaran Islam. Kalau ngomong tuh dipikir dulu ngaca. Inilah akibatnya kalau kalian menabikan orang yang gangguan mental. Pas. Udah pas. Ya, silakan Pak Farhan, 5 menit Pak Farhan. Atau siapa yang mau kiamat dulu atau Malikil? Saya kan? Ya kan satu-satu dulu dong. Sebentar, Bang Zuma iya kan satu-satu dulu. Masa berdua, satu-satu dulu dong. Kiamat sabar aja. Saya masih belum tadi.
Ya, Belum. jangan Tadi kan ujuk-ujukan ya. Juma, terus Kalau- Farhan, Malik, saya. Iya, kalau misal Pak Kiamat mau ngomong 5 menit, jadi Pak Farhan nanti dapat 10 menit. Karena kan si Suma diem tadi. Iya, 5 menit dulu. Oh, gitu. Kiamat. Oh, ya. Santai aja ya. Jangan kejang-kejang, jangan kejang-kejang. Oh, Atau enggak. gimana? Justru Sebuah kamu pakar. mau membohongi orang-orang di sini, nanti saya bongkar. Ya, silakan. Oke, lanjut, udah Pak bongkar Farhan, 5 aja. menit. Tapi setidaknya di sini nggak seperti di room kamu main nurunin orang ya. Oke, sekarang kita bawa dalam logika si Ferguson membawa hukum ke belakang, yaitu KPAI katanya dianggap menilai tindakan Rasulullah itu adalah pedofil. Ini orang gila. Orang yang tidak tahu hukum, tidak belajar, tidak terpelajar. Hukum itu berlaku ke depan, bukan berlaku surut. Emang ada ya zaman dulu KPAI ya? Jadi saya secara elegan aja menjawab ya. Orang-orang seperti ini boleh dijawab nggak? Enggak. Karena apa? Kata Nikodemus mengatakan, jika ada argumentasi yang bodoh, maka tak perlu dijawab karena kebodohannya akan menular. Itu kata Nikodemus, seorang ahli filsafat ya. Jadi para Iwan Villa di bawah, kalau ada narasi-narasi bodoh begini, jangan didengarkan. Cukup dengan tertawa. Karena apa? Kata Jalaluddin Rumi, cara menghargai badut adalah dengan menertawakan. Jadi rame-rame ketik tulisan wak gitu. KPAI memang ada di zaman itu. Mana ada instansi yang tidak ada di zaman itu dikatakan menilai impact hukum di zaman sekarang. Itu yang namanya orang bodoh. Jadi kita nggak perlu. Karena apa? Cara menertawakan badut, menghargai badut itu adalah dengan menertawakan. Jadi nanti ketika mereka berdua ngomong yang tidak ada logikanya, cukup dengan WKK aja, tulis kompak kayak gitu Muslim ya. Jadi mereka kayak gitu, cuman begitu aja. Yang kedua, kalau kita mau menarasikan secara nalar, ketika dikatakan Lah kenapa itu Farhan? Ya, Kena nggak azab tahu, ya. Pak. Nggak tahu. Ya, Nggak tahu. itu. Farhan kena azab kasihan. Enggak ada peringatan sih. Jadi itulah Nggak ada peringatan. kualitasnya. Sebenarnya dia itu cuma Mungkin tadi sih, framing benar. doang bisanya. Enggak ada peringatan Kalau kok. data mah 0. Itu dia. Farhan Mungkin ada kena telepon masuk azab apa gimana? anjrot. Parah. Nah, iya Yuk, benar naik- kawan-kawan. naikin ini, bro, Cara Ustadz- terbaik Ustadz menertawakan, cara terbaik menghormati badut adalah menertawakan. Mari semua kita ketawain si Farhan yang kena azab. Wah. Aduh. Halo, tes. Iya. Ya, Pak Malikin. Kemana aja, bro? Iya, saya nyimak bro dari tadi nggak enak nanti dua-dua. Jadi sebenarnya Suma dengan Farhan blunder. Katanya masa di zaman lalu itu nggak boleh. Kan Muhammad itu suri tauladan dalam Quran. Padamu ada suri tauladan. Ayo. Mereka Yang mau bilang kalau si acak-acak Farhan idenya dikik, sendiri. kalau emang Oh, dia dia dikik, disi. dia bisa komen di bawah. Ini dia nggak komen. Dia diem, dia kena azab. Kenapa? Karena dia menutupi Muhammad yang terbukti pedofil. Muhammad pedofil dipercaya. Kata Giliran bawa Quran. hadis dari Islam sendiri, kalian marah-marah. Nyuruh debat offline. Kalian bukan mau debat offline. Kalian ingin melaksanakan Al-Anfal 12 ke kita. Kalian pengen menggorok batang leher kami. Iya kan? Darah dan harta kafir halal ditumpahkan. Bukan Waduh, di-kick, luar biasa. di saya nggak mungkin kick, orang dia lagi ngobrol kok. Saya kasih waktu 5 menit kok. Tenang aja, bro. Iya. Gue nggak main kick. Gila Kena kali. azab syukurin. nggak main Lagian kick. orang kena kelainan seksual dia dilantik jadi nabi. Ini kena azab kan. Muhammad aja mati diracun kok. Mana ya? Itu. Mana si Farhan mana, Pak? Farhan? Gimana? Zuma aja lanjutin. Naikin Si Soma Muslim lagi yang ini, sholat, bro. Si Soma lagi sholat. Oh, iya. Kayaknya si Farhan lagi ini. Itu bro, kalau mereka bawa latar belakang, oh itu zaman lalu, ya benturkan bahwa Muhammad itu suri tauladan, itu aja, selesai mereka. Bang Tadi Farhan, mau bawa Bang Farhan mana nih? Bang Farhan. Udah kena azab itu akunnya. udah kena azab Enggak. dia. Tidak ada ini kok, tidak ada laporan kok, tidak ada laporan kok. Kalau misalnya ada laporan kan dari saya ketahuan dia. Dia DC dia. Apa diresponin Sambil kita jadi, bro? menunggu Farhan ya, ada Muslim yang mau naik,
yang agak pintar dikit siapa? Jangan yang Ada muslim sembarangan, yang mau bro. naik? Iya, Jangan yang maksudnya asal ini. kita sambil nunggu Farhan, ya kan? Nah, ada muslim yang jago yang mau naik siapa? Ustadz kayak apa siapa kayak? Kalau yang Mana nih? Islam KTP saya udah kenyang saya kalau di room. Siapa? Ananias nih gimana? Kalau Ananias jago nggak dia? Ananias Damaskus. Lumayan. Tapi Mau naikin kalau boleh? cuma mau, barangkali nanti Boleh ya? beda aliran. Kan Islam beda-beda alirannya. Dari 73 golongan hanya satu yang diselamatkan. Jadi memang terpecah belah. Ada Paham. kita sambil nunggu Bang Farhan ya. Ada muslim yang mau naik silakan. Siapa yang agak jago? Saya naikinin dulu deh ya. Saya naikin Nah itu ada Alip tuh. mana? Ustadz Alip. Ustadz Alif. Silakan Pak, naik Pak. Silakan naik Pak Ustadz Alif. Atau bayar. Tapi jangan Wah, ini ya, Mbak diskusinya Herlan jangan. lagi. Iya, kalau misalnya dia diskusinya Nggak kacau, ada gue data turunin dia, ini. bro. Yo, ada dia bisa buka kok. Bang Alif naik. Sambil nunggu si Farhan. Nah, ini Farhan masuk. Konten curang enak aja. Gua mah gak ngekik ya. Enak aja. Oke, terima kasih Candy. Kenapa akun lupa Iya. kena azab ya? Kena ban. Ada yang laporin. Kok bisa? Gak apa-apa. Itu bentuk perjuangan. Siap. Iya. Tapi Berjihad, Bang Farhan lumayan. semangat berjihad Enggak, ya. Bang Farhan. Untuk tapi lumayan dapat 1 K Bang mengangkat Farhan. derajat Islam. Dapat 1 K tadi 1,1 K lumayan Bang Farhan. Saya nggak terlalu itu tuh. Saya di banned. Berkah dah, Farhan. Buat Ivan Villa dibantu ya akun kedua saya ya. Oke, waktu saya masih berapa menit tadi? Berapa koin lu Farhan yang hilang? Tadi masih ada waktu 3 menit Bang Farhan. Enggak, itu paling Oke, bandnya kan masih bukan ada band 3 permanen. Cuman band ini doang, paling cuman band 1 minggu doang. Seminggu. Tadi seminggu nggak bisa aktif, seminggu kan. nggak bisa dibuka. Seminggu kan. Coba Bang Farhan ajukan dulu Bang Farhan. Masukkan ke pengajuan. Siapa tahu bisa. Iya, banding. Kemarin saya juga kena banding Iya, bisa, banding. tapi tadi kayaknya nggak bisa. Tadi tanpa banding nggak bisa Itu banding. tadi. Alif mau naik, saya izin turun biar dua-dua. Nah, semuanya kan masih parkir, ya. Lanjut, ya. Siap, Bro Oke. Malikil. Oh iya, Silakan, Bang Malikil. berkati. Bang Malikil nanti kesini lagi ya. Siap, ya. Oke, 3 menit ya waktu saya ya. Bang Ali, iya sebentar Pak. Saya lagi mau Bang Ali mana Bang Ali? Alif ya namanya Alif ya. Ya udah, Farhan aja. Ayo Bang Alif nggak apa-apa naik. Ustadz Alif naik aja. Nggak apa-apa, Ustadz Farhan Alif sama nggak saya hatuha kalau gitu. Enggak apa-apa itu. Nggak ada Kan kok. waktu belum naik, itu Bang Farhan sudah ada, jadi nggak apa-apa. Nggak, Ustadz Alif di sini aja nggak Jadi- apa-apa. Cuman Oke, tadi- saya harap sih jaga narasi ya. Tolong host bantu saling mengingatkan lah. Siap, saya masih itu terus. Ya, Pak Farhan Oke. lanjut Pak Farhan, masih Udah ada waktu dimulai. 3 menit tadi. 3 menit ya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi ketika kita belajar hukum, bagaimana belajar kita sekolah ya sampai di kelas lah, jangan sampai cuma di halaman depan saja. Mana ada KPAI di zaman Rasulullah. Terus tadi kata Hedi tadi sedikit saya menyimak ya, waktu saya melakukan banding kan saya masih di WA dan masih di TikTok, dan katanya bahwa kan bukannya baginda itu adalah contoh suri toleh dan betul, tetapi sesuai dengan konteksnya. Jadi saya agak pelan ya ini ya, biar narasinya adem gitu. Kalau kita ya di tahun 50 kita nggak pakai helm, kira-kira kita di ini nggak ditilang nggak ketika peraturan pakai helm itu baru ada di tahun 70-an? Nggak akan dihukum. Ada orang, di tahun 50 dulu dia nggak pakai helm, dicari-cari gitu. Hanya orang gila yang berpikir seperti ini. Maka ayo cerdaslah. Seperti yang saya bilang tadi, kata Nikodemus, jika ada orang berargumen bodoh, maka jangan jawab argumen itu, karena kebodohan itu bisa menular kepada kita. Maka saya tidak mau menjawab argumen-argumen bodoh yang tidak sekolah kayak gini. Atau yang dikatakan Jalaluddin Rumi yang mengatakan bahwa
menghargai seorang badut adalah dengan cara menertawakan. Jadi saya mau lebih akademis dalam berdiskusi ya. Saya mengutip apa yang dikatakan René Descartes. Seorang yang berpikiran anakronisme ketika dia menjelaskan peristiwa masa lalu dengan pikiran masa sekarang, maka dia cenderung mempunyai kepribadian ganda. Jadi ada kegilaan di dalam otaknya. Karena apa? Kejadian masa lalu diukur dengan kejadian masa sekarang, itu namanya anakronisme ya, para Ivan Villa. Saya akan lebih mengedukasi di sini kepada rum-rum Kristen yang memang terlalu banyak kebencian, biar saya agak adem. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai uswatun hasanah. Arti uswatun hasanah adalah sebagai panutan. Maka ketika dia tadi ada fitnah yang mengatakan bahwa dia menikahi anak angkat itu sendiri, itu akan jadi panutan. Akan jadi panutan, kenapa? Akan jadi hukum yang berlaku karena apa? Zaman dulu konteksnya, jangan anakronisme. Hukum zaman dulu orang anak angkat dianggap anak kandung, dan ini berbahaya. Kenapa? Karena anak angkat tidak punya hubungan darah, dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Robi Tovia Singer. Apa kata Robi Tovia Singer? Bahwa nasab di dalam Islam dan di dalam Yahudi itu terjaga. Karena apa? Di sana ada kemuliaan dari nasab itu. Ada orang Kristen yang mempunyai nasab? Tidak. Saya tanya kepada kalian sampai kalian botak seperti Rasul kalian tuh. Mana nasab ayah, ibu, kakek dari Paulus? Kalau tidak ada, boleh saya berpikiran liar kayak kalian bahwa Paulus adalah anak hasil zina. Kenapa? Di dalam tradisi Yahudi, jika tidak ada nasab yang diketahui, maka dia dikatakan adalah anak hasil zina. Ya? Maka kalau kayak gini, boleh nggak saya berpikiran? Udah 17:52 udah. Oh, aduh, kok cepat ya? 5 menit. Berarti Paulus ya, ibu bapak. Ini banyak yang request pakai timer. Saya bantu deh timer ya. Ya, Bapak timer aja. Ya, betul. Berapa menit? Tapi nanti bentar lagi maghrib sudah. Tapi saya ganti akun dulu bentar. Bentar ya, bentar. Saya turun dulu, bentar ya. Ganti sebentar. Ya sudah, kalau gitu sekali ini udah Bang Kendi berapa menit? 5 menit. Bang Kendi. 5 menit ya? 5 menit. Iya. 5 menit aja, Bro. Biar Oke, siap. Saya tanggapin ya. Soalnya saya tanggapin. Banyak saya tanggapin ya. Farhan ini. Siapa yang mau tanggapin? Saya. Ditunggu dulu, Bro Alif. Kan dia mau kasih nggak usah waktu. ini sekali ini aja, nggak apa-apa. Sekali ini 5 menit. Iya, nggak apa-apa. Dikontrol aja. Ya. Oke. Lanjut, Pak. Makanya Farhan, kuping kamu itu dipakai dan dipasang. Enggak, jawab aja nasabnya Paulus. Kalau enggak dia anak zina menurut tradisi Yahudi. Beruntunglah Muhammad. Muhammad itu beruntung jadi nabi di zaman jahiliyah. Kalau Muhammad hidup di zaman sekarang, Muhammad itu jadi kriminal. Kendi nggak sehat, Kendi, karena diulang-ulang diskusinya nggak berkembang. Anda dari tadi menframing. Ini kan waktu saya menjawab. Gini, Pak Farhan. Iya, jawab pertanyaannya. Kalau nggak bisa jawab berarti benar ya anak zina ya, silakan. Gini loh, Pak Farhan. Tadi Pak Farhan ngomong kan pada waktu mereka gitu kan saya bilang sama dia jangan begitu dong untuk teman-teman kali Kristen. ini tuh, saya baru sekali ini. Oke, lanjut. Iya, saya tahu. Terus ini saya juga mau kasih tahu ya. Untuk para netizen, tolong jangan lapor-laporin ya, yang Kristen maupun Muslim ya, jangan lapor-laporin lah. Kita nih diskusi sehat. Jadi kalau misal kalian baper, sakit hati, mending masuk room yang lain aja, gitu loh. Masuk room doa, gitu loh bos. Jadi jangan lapor-laporin, kasihan kayak pas Mas Farhan tadi itu, gitu loh. Ya kan, kasihan juga yang orang Kristen, Pak Khalifa juga itu, gitu loh. Kasihan. Ya, gitu. saran saya tolong jaga narasi lah, jangan menambah-nambah sesuatu. Orang mengatakan Rasul Paulus itu anak zina. Iya, sangat menjaga narasi itu dia. Berapa menit ini? 5 menit. Sangat menjaga narasi itu Farhan bilang Rasul Paulus ini anak karena zina. permintaan. Nggak apa-apa. Permintaan netizen saya jadi timer. Oke lah, demi keadilan bersama. Di riset. Oke. Mulai ya. Di riset dulu, riset. Iya, sebentar. Saya mulai. Iya, makanya Farhan tadi saya bilang Muhammad itu beruntung karena dia jadi nabi di zaman jahiliyah. Kalau Muhammad hidup di zaman sekarang, apalagi di Indonesia, apalagi di Arab, habis Muhammad jadi kriminal di sidang dengan dugaan eksploitasi terhadap anak kecil dan perempuan, pedofilia, kekerasan seksual terhadap anak-anak, dan lawannya adalah apa? KPAI. Makanya bersyukurlah anda di sini Islam bahwa Muhammad bisa jadi nabi di zaman jahiliyah. Tanpa ada zaman jahiliyah, tanpa ada zaman kebodohan di mana Muhammad bisa membodoh-bodohi Islam,
Muhammad tidak akan jadi nabi. Kalau zaman sekarang sudah terlanjur jadi agama, kalian ikutin karena kalian lahir Islam. Tapi kalau ada orang modelan Muhammad kayak siapa? Ragil Jerman, Lucinta Luna, atau Ustadz siapa itu yang mencabuli 12 santri, ya. Terus siapa lagi itu? Ustadz sodomi anak ngaji di masjid. Abis kena pasal. Nah itu, menikahi anak di bawah umur, kalau dia kena undang-undang di Indonesia, abis jadi kriminal. Makanya tadi saya tekankan kepada anda sekalian yang alergi terhadap hadis dari website Islam itu sendiri, bahwa Muhammad itu meniduri, mengobo-obo Aisyah umur 9 tahun, melakukan eksploitasi terhadap anak dan perempuan. Nah sekarang menurut KPAI, pedofil itu adalah orang yang bersetubuh dengan anak kecil di bawah usia 14 tahun. Ini kelainan seksual, ini penyakit mental. Nah, Muhammad meniduri anak 9 tahun itu sudah lebih dari penyakit mental, super pedofil. Gitu loh. Makanya kalau kalian nggak terima, itu tegurlah sana Muhammad, tegurlah KPAI. Jangankan KPAI, kalian baca ada fatwa di Arab sekarang. Menikah itu minimal umur 17 tahun. Lah Muhammad, anak umur 6 tahun dinikahin. Nah lo, ayo lo, gimana itu? Jangankan di Indonesia, di Arab aja Muhammad ditolak, diklaim dan dianggap sebagai kriminal pedofil. Ini kan kenabian yang cacat. Bagaimana Anda merasa bangga dengan kenabian seperti ini? Logikalah kawan. Belum lagi dalam ayat Quran yang begitu indah mengajarkan diskriminasi dan penjajahan terhadap hak-hak wanita. Ini kalau saya ceritakan kan Anda kejang-kejang, tapi nggak apa-apa demi kebenaran. Laporin lagi, capek deh. Tolonglah teman-teman, jangan lapor-laporan lah. Aduh. Ya, ada yang lapor. Ada yang lapor. Ada yang lapor, biasa. Ada yang lapor, Pak? Biasa, nggak tahu. Tolonglah teman-teman. Ada yang lapor, bro? Aduh, sorry saya di mute. Kalau kata saya mah ini bukan diskusi mengedukasi ya, tapi memang niatnya itu saling bermusuhan. Saya sih nggak ikutan lah. Maaf semuanya. Jangan saling deh, jangan saling. Kalau saling itu berarti dari pihak Islam juga. Afwan. Hanya mereka aja, mereka nggak bisa membuktikan Rasulullah itu melakukan pencabulan gitu loh. Ya Allah, aku salah. Iya, afwan. Guru ndak, saya tidak menemukan juga dari sama Bang Farhan. Afwan ya Allah, saya salah ucap.
apa ya? Saya Kalau Farhan gimana Bro Alif? Narasinya bagus? Bang Farhan ada menghujat kah? Ada. Saya bawa ayat. Mengatakan Nggak ada, Paulus Farhan nggak ada, Farhan. Candy, adalah Candy, anak Candy, haram. Ya, Candy nanti saksi saya saya, Ken. Saya buktikan. menghujat nggak, Ken? Nggak ada. Ken, saya menghujat nggak? Nggak ada. Saya bertanya langsung Kalau Bang kepada Juma teman mungkin Anda ada yang sedikit. Kristen. Ya, saya jujur ya. Kalau Bang Juma ada, ya. Teman dari Kristen pun juga ada, ya. Nah, kalau Farhan nggak Saya ada. yang mana, Bang? Kayaknya nggak ada, Bang Masalah Zuma juga ada deh, ya, Ken. tete itu kan termasuk, maksudnya Loh, ya, rasa itu kesannya data di dalam kitab Data, gitu. itu data. Tapi kan bisa dikategorikan dengan kata yang bagus dong. Jangan bilang netek susu. Malah gitu saya kan katakan nenen kesannya. tadi. Iya, iya. Yang Nenen penting kan, nanti makanya begini. jangan Sesuai yang tertulis penting itu ya. habis ini Jadi supaya- teman-teman muslim jangan marah kalau saya tunjukkan data habis ini ya. Silakan. Kok habis ini? Enggak loh. Iya, Tadi selain- Ferguson itu maaf sekali itu. Apa maksudnya bilang-bilang kayak gitu Setelah ini diulang-ulang saya itu? tunjukkan data, kalian jangan nyungsep itu aja. Jangan ini. Yuk, Biasanya dimulai aja. Dimulai biasanya aja. anak TK itu merasa lebih pintar daripada anak SMA. Itu Iya. biasanya seperti itu sih, ya. Ya nggak apa-apa. Afwan guru Saya kan enggak Bang memang- Juma, saya memang tadi masih salah bocil. ucap. Afwan. Enggak Siap, apa-apa, Ustaz nggak apa-apa. Talib. Mengingatkan. Nggak apa-apa, Maaf. Ustaz Talib. Saya agak gimana gitu dengar si ini. Aduh. Maksudnya itu kalau pakai ayat sesuai bagaimana arahnya gitu loh. Apa bilang pedofil kan nggak ada di hadisnya kayak gitu. Ya itu menurut psikologi aja. Tadi kan udah saya tunjukkan data di bawah 14 tahun. Nah justru Bro Farhan ini Dan realitas paham nggak? nggak bisa memahami di bawah Kamu 14 paham? tahun. Tadi Anda bilang, Paham- itu paham Maria data dan itu realitas berarti nggak? pedofil loh. Umur dia 14 tahun. Oh, Kamu Maria nggak ada ngerti dua ya? data, kiamat Makna salah. dari Kiamat 14 datanya tahun. itu Orang ada kamu- 12 tahun. kamu Ada yang moncong umur 12 doang. tahun. Tadi Betul. saya sudah Loh, buktikan moncong. bahwa ORG Katolista berdusta dari itu katolisasi. Ensiklopedia Katolista itu 12 tahun umurnya Maria. Coba Maka kalau kalian tunjukkan. membawa narasi Tadi saya di udah bawah tunjukkan 14 tahun data itu tuh. pedofil, maka Tuhan Dari kalian dilahirkan katolisasi. dalam Masih kondisi ada nih peristiwa datanya. pedofil. Coba tunjukkan. Yuk kita Tunjukkan lanjut data, lagi. coba. Kita lanjut lagi. Tunjukkan Kalau data. kalian mau adil, ayo adil. Tunjukkan data. Saya bisa kok Tunjukkan diskusi data. baik. Yuk. Tunjukkan Yuk, data. sekarang kita temanya apa nih? Kita mau Yang temanya apa parahnya nih? kalau cuman bawa moncong anak di jalanan juga bisa. Tuh, Udah diksinya kita kan. jadi berantem mau kiamat. Ya. Ya ini Pak Dis TV, Pak Dis Di TV. sini kamu silakan, nggak Pak Dis bisa TV. ngekick gua ya ke kiamat ya. Bentar. Karena biasanya dia kejang-kejang ngekick biasanya dia. Oh enggak, saya enggak Pak kejang-kejang, Edi cuman Stevie, kamu itu playing bentar. victim kayak kemarin bilang Maria lah segala macam disuruh minta datanya nggak bisa. Kan Loh, kasihan. ditampilkan kok, ditampilkan Maria. Oke, umur oke. berapa. Udah. Kualitasnya Oke, begini ya. Gini bro. Kan kasihan. Ini kan gini bro, yang Kualitas kemarin orang tua udah. kok Sekarang begini kita ya? pakai tema yang baru ya. Kualitas Kita pakai tema gimana yang baru. maksudnya? Udah Sebentar ketinggalan Pak ilmu Farhan. Udah. pengetahuan ya, Bro Yang kemarin Farhan. yang lalu biarlah berlalu. Atau karena ya. kalau kamu tidak Jadi nyampe sekarang ya. ini, Biasanya udah orang lah, yang Pak tidak nyampe Farhan. ilmu itu Udah. cuma Pak melihat ke Farhan, atas tolong, tapi Pak nggak bisa Farhan. meraih. Nanti kena ban Oke, lagi oke, nanti yuk, ini silakan. aku Lanjut, bukan lanjut ban. aja, Bro, lanjut, Kalau misal lanjut. debat begini nanti di kick lagi aku. Ya Pak Edi TV, ya ada yang mau dibicarakan Pak? Mau temanya apa Pak? Ya, Silakan, jadi Pak. kesimpulannya dari pihak lanjutkan Kristen itu aja. nggak ada Lanjutkan ya lagi. data Ini bahwa Bang Rasulullah Juma, Muhammad SAW ada itu Pak, melakukan lanjutkan lagi, pencabulan. Lanjut. Nggak ada Ini datanya kan? dilanjutkan tentang apa nih? Pencabulan nggak ada. Mau dilanjutkan tentang apa nih? Oh ya itu kan Oke, menurutmu, Pak Edi Bro. TV Tadi gimana saya Pak Edi udah TV? buktikan. Ya, Mau itu tema baru? menurutmu mana? Datamu Membenarkan mana? itu. Rasulullah melakukan pencabulan mana datanya? Tadi udah saya Tadi kasih kan ada Bang itu. Juma. Yang Tadi kan ada Bang Juma. yang mana? Tadi ada Bang Juma. Yang mana? Yang tadi itu, yang di Yang mana Abu datanya dia melakukan pencabulan? Ngerti pencabulan nggak kamu kiamat? Oh ngerti tadi yang fatwa itu. Pencabulan itu apa kiamat? 41409 melakukan petting. Enggak. Kamu gampar-gamparan aja sama syekh-syekh di Arab. Yang mana? Gampar-gamparan Yang aja. mana? Nah, coba kamu tunjukkan yang mana? Fatwa 41409. Nabi Mana Nuh, Rasulullah melakukan pencabulan itu di mana? Kepada Gini. Aisyah, Yuk. Paha Aisyah. Kita mulai lagi 5 menit. Silakan Pak Edi TV. Bicara Pak Edi TV. Ya kalau kamu Pak Edi mau TV. menolak kebenaran, ya sudah. Sebentar. Jadilah pengikut Muhammad. Kebenaran apa? Kebenaran Sebentar, apa? Nanti Ya, akhirnya kebenaran. ini Kebenaran yang bro, mana? Iya. bro nanti diskusi kusir ini Keselamatan. bro. Kalau nabimu kan nggak memberi keselamatan, semua kan masuk neraka. Surah 19:7. Bentar, Ya bro, ampun, data kuno. Itu kamu nanti belum akhirnya- lahir, data itu udah Bentar, dijawab bro. kamu. Nanti dikik lagi Ini dari ke- ini TikTok, bro. Bro, sabar. Nanti Enggak. dikik lagi dari TikTok. Sebentar. Pak Edi TV, silakan Pak Edi TV. Mau bicara apa Pak Edi TV? Silakan. Temanya itu tentang
Ya tentang mengawini anak itu, dan lalu kalau yang Kristen itu mengawinin Saya respon yang tadinya. Ya, terus kalau yang Muslim itu menyatakan bahwa Yesus itu disusui gitu. Ya, Pak Edis TV gimana? Mau menanggapin 5 menit atau Pak Edis TV mau cari kita mau ganti tema baru apa mau lanjut tema yang ini yang tadi? Ya, Pak Edis TV. Ya. Ya, Pak Edis TV. Nggak monitor ya? Oh, kepental nih. Ya wes, saya jawab dulu aja bro. Ya udah 5 menit, boleh. Saya kan, ya boleh ya. Nah tadi saya mau jawab yang tadi kayaknya habis Ferguson deh. Kok kiamat kan? Tadi iya, Ferguson saya masih belum. Tinggal kurang 2 menit tadi tuh. Iya, tadi 2 menitan lagi mau dilanjut. Berarti waktunya nyambung. Tapi saya saran bro Kiamat, jaga narasi, jangan menyalahi dari yang tertulis di dalil. Kalau saya kan santai. Iya, karena saya pun nanti walaupun timer, saya apaan pada guru-guru saya di sini, saya juga akan ikut ngomong. Kalau itu narasinya fitnah kamu juga gitu loh. harus netral dong, Farhan, kasih narasi-narasi yang seenak jidatnya juga kamu kasih tahu. Iya betul. Candy, saya ngujat gak Candy? Saya nggak ada loh. Enggak, bukan mau ngujat, datanya maksudnya Pak. Ada datanya tadi. Yesus disebut gila di Markus 3, Yesus ngamuk di Bait El, saya kasih data. Yesus minum amer, saya kasih data. Saya kasih data. Ya, sebetulnya yang orang gila yang kamu bilang itu dirimu sendiri. Oh gitu ya. Udah ya. 2 menit lagi nih, 2 menit lagi. Oke, data saya valid mulai ya. Ya. Pak Kiamat. Oke, jadi tadi membahas ya dari yang dikatakan Tuhan Yesus itu membalikkan di bait Allah itu ya di Markus berapa tadi? Markus 9 ya. Jadi di situ ada 2 alasan ya. Yang pertama itu menunjukkan bahwa otoritas dari Sang Mesias itu, di mana dia itu akan menjadi pemimpin di dalam bait Allah. Itu ada di dalam Yohanes 2 ayat 19. Kemudian yang alasan yang kedua, karena di situ terjadi praktek-praktek yang kotor di bait Allah, ya. Jadi Yesus itu ya tentu Tuhan Yesus itu dia punya otoritas untuk kemudian menegur mereka dengan cara yang seperti itu, tapi bukan dengan membunuh ya. Saya bisa tunjukkan banyak peristiwa pembunuhan dari Muhammad yang nggak masuk akal, gitu ya. Sebenarnya sesimpel itu sih. Kemudian yang meminum anggur itu kan sebenarnya tipologi dari perjamuan kasih, dan itu juga sudah ada di nubuatannya di Perjanjian Lama gitu. Jadi saya rasa kamu cuman orang-orang yang mau memelintir-melintir aja gitu, pakai cara kamu yang kampungan itu ya. Terus itu terkait itu ya, yang Tuhan Yesus yang dibilang gila itu sebenarnya karena pertama alasannya ya Tuhan Yesus itu meninggalkan rumahnya di Nazaret dan juga pekerjaan dia sebagai tukang kayu di situ, dan orang-orang itu mengetahui bahwa bisnisnya itu juga bukan bisnis yang jelek. Ya, itu ada di dalam Matius 8 ayat 20, Lukas 9 ayat 58. Jadi Tuhan Yesus itu justru memberikan teladan. Dia meninggalkan kehidupan dunianya untuk dia melayani. Itulah suri tauladan yang luar biasa. Bukan suri tauladan yang punya kepentingan adalah satu jengkal dari udel gitu. Bukan pribadi yang seperti itu yang kami jadikan suri tauladan. Bukan pribadi yang bukan berasal dari firman. Kalau dia yang berasal dari firman, dia ketika dia melepaskan nyawanya, Yohanes 10 ayat 18, dia akan bangkit. Kalau yang katanya menguasai bumi, ya. Bentar ya. Oh, itu saya kan masih ada lanjutannya, Bro. 5 menit. Tadi kan itu waktu Ferguson. Sebentar dong. Gantian dong 5 menit dong. Kan tinggal 2 menit. Ferguson tadi. Bentar. Oke, saya jawab ya. Belum. Candy, Ya, belum. Sih, narasi saya masih banyak. Jadi itu masih banyak 5 menit waktu Kristen. Iya. Tadi kan 5 menit. Tadi kan Ferguson udah 3 menit. Saya dari tadi nggak ada ini. Host atur dong. Ya. Yang adil dong. Gini. Oke, Pak Kiamat. Tadi kan Ferguson tadi kan itu waktu udah 3 Ferguson, menit. setelah Ferguson kan saya. Oke lah, kamu ulang lagi mau boleh. meneruskan. Kamu Kan meneruskan. waktu setelah Ferguson kan saya.
Begitu Nggak, juga kamu Farhan, setelah meneruskan Farhan Ferguson cuma 5 menit. Makanya sekarang kalian sudah tapi 5 setelah menit kamu Ferguson dan bukan saya, ke kamu lagi loh. Emang kalian Loh, mau berdua doang kan? Ada saya di sini, ada Zuma. Ya, silakan bro, enggak. lanjutkan lagi. Tadi kan Ferguson dulu, ya Ferguson dulu dan Jangan Ferguson gini, sisa oke. waktu kamu Gini, habiskan. gini. Sekarang giliran Pak saya. Farhan, Jangan ngomong Pak itu. Farhan, gimana Saya mau setuju nggak bongkar kalau misal tabiat nabimu setelah itu. gimana kalau misal Pak Saya Kiamat mau dikasih waktu 2 bongkar. menit lagi gimana? Boleh nggak? Oke lah, karena Soalnya kan Islam itu berbaik hati dan orangnya memang ini ada. hukum kasih. Itu saya Silakan ngalah Kiamat. itu. Sebenarnya saya 5 menit. ya Ya. oke. Tadi anggap yang Oke. Ferguson itu udahlah apa kita lupakan kan karena dia juga kena ban tadi saya lihat baca di itu dia kena ban katanya. Ferguson. Ya. Tolong jawab ya pertanyaan saya belum dijawab Ferguson ya. Apa silsilah Paulus ya? Karena kalau enggak itu kena silsilah konsekuensi Paulus. logis orang Yahudi Iya. akan kena dia Iya, udah, sezina udah. ya. Paham. Udah. Kalau saya langsung paham kok, bro. Nggak usah diulang-ulang kayak ajaran Allah. Ya. Jadi begini ya, terkait silsilah dari Paulus. Sebetulnya tentang silsilah yang di luar dari keselamatan ya. Misalkan dalam Alkitab tentu itu adalah silsilah yang penting. Misalkan Tuhan Yesus gitu ya. Misalkan itu penting harus ada karena itu kan penggenapan dari nubuatan. Tetapi kalau Paulus itu apa urgensinya? Sama seperti Tuhan Yesus, kenapa 12 tahun sampai 29 tahun itu tidak ditaruh di Alkitab, yang ngapain? Misalkan Yesus sedang menggosok kayu misalkan, ngapain? Itu nggak ada kaitannya dengan keselamatan. Jadi Alkitab itu mencatat hal-hal yang substansi dari keselamatan. Nah, terus pertanyaan, mana sumber di luar Alkitab yang menceritakan tentang itu yang kalian inginkan ada? Saya bisa tunjukkan, kalian bisa cari sendiri, namanya Sinaksarion. Ya, itu adalah literatur yang menjelaskan tentang misalkan silsilah, misalkan kejadian-kejadian syariat itu yang diamati oleh gereja. Ya, itu literatur tua. Nah, selanjutnya saya mau membuktikan, boleh di-pause dulu bentar? Boleh di-pause dulu bentar? Gak ada pause dong, langsung aja. Langsung aja. Gak ada pause-pausean. Sabar, kamu mau ini. Iya, emang pakai pause-pausan. Iya, kan saya mau nunjukin Nah, data. kita Tadi kan nggak- begitu. kita Bro, liatin aja datanya. Bisa diperbesar nggak layarnya? Bisa diperbesar? Jadi Bisa, jangan bisa. nangis. Waduh. Tolong teman-teman jangan lapor-lapor dong. Ini ada peringatan lagi dari barusan. Tolonglah teman-teman. Tuh kan. Dengar komunitas dia kena tadi. Dia laporin sih. Kepental ya. Dilaporin, Ya udah. ada pemberitahuan. Saya tak sholat maghrib dulu deh. Saya sholat maghrib dulu. Jakarta udah azan nih. Tak sholat maghrib dulu. Kok os gak jelas itu jelas-jelas sudah ada timernya kok gimana sih? Oh, os gak jelas gimana sih kok gua di aduh ampun dah. Wih. Tadi tulisannya keblokir, tapi setelah itu nggak keblokir ya. Mujizat ya, luar biasa. Haleluya. Ya, boleh diperbesar. Ya, memang di sini membuka kebenaran gitu. Ya. Tolong ya teman-teman yang muslim atau Kristen jangan dilapor-laporin. Kita nih diskusinya kan diskusi enak nih, ada buka data juga kan gitu loh. Ya. Juga nggak saling menghujat. Ya lanjut. Jadi ini saya ada data mengenai nama asli dari Muhammad dan seterusnya. Tetapi poin yang mau saya sampaikan ini ya, sebelum Islam muncul ada semacam perkawinan yang disebut sebagai zawaj al-rahib ya. Ini sebetulnya menjelaskan kenapa Muhammad itu lahir 4 tahun setelah Abdullah meninggal ya. Di sini nanti akan dijelaskan itu adalah pernikahan secara kelompok. Jadi gangbang ya, satu wanita tidur dengan banyak pria, bisa 7, 10 atau bahkan lebih. Ini adalah tradisi di Arab sebelum adanya Islam, dan itu yang terjadi pada Muhammad. Jadi kalau ditanya siapa bapaknya Muhammad, ya bukan Abdullah. Silakan kalian buktikan, karena nggak ada ceritanya seorang anak itu lahir 4 tahun setelah bapaknya meninggal kalau itu bukan bapaknya bukan bapak kandung gitu yang kalian kenal. Itu aja ya. Kalau mau datanya, ini saya ada, ya ini data cepat aja, 8 jenis pernikahan dalam Islam. Ini ada, nanti teman-teman bisa baca, ya.
Jadi kalau tadi Bro Farhan dengan liarnya dia bilang Paulus itu anak zina, ya, anak haram. Saya nggak sampai hati, Bro, untuk bilang. Karena pasti kalian nanti nangis-nangis kalau saya bilang hal itu yang sama kepada nabimu. Karena memang fakta begitu, ya. Kemudian tadi membahas tentang akhlak baginda. Nggak apa-apa kalau mau ditolak. Oh, Muhammad itu bukan pedofil. Walaupun aturannya di abad 3 itu menikah adalah umur 12 tahun. Tapi ternyata Muhammad itu menikahi anak umur 6 tahun. Dan sudah melakukan petting. Itu ada di dalam fatwa 41409. Ya, dan menurut kesehatan itu juga pedofil ya. Terus menikahkan anak menantu Zainab itu di surat 3340, mentang-mentang dia nabi, dia menurunkan ayat sendiri ya, karena saya bisa buktikan bahwa Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Bayangkan Muhammad pemilik bumi di Bukhari 2931, tetapi pemilik bumi kok metong? Kan itu pertanyaan. Kemudian katanya di dalam surat 7 ayat 187 ya, tidak ada satu orang pun yang mengetahui hari kiamat, tetapi ternyata Muhammad mengetahui di dalam hadis Muslim 1411. Artinya Allah kalian siapa? Sebetulnya Allah itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh Muhammad. Ya. Kemudian penebusan pada hari kiamat itu Muhammad tahu bahwa ya Allah itu membuat tumbal ya di dalam jembatan Sakratul Maut ya. Jadi tumbal jembatan itu adalah orang Nasrani dan orang Yahudi. Itu ada di dalam hadis Nasa ya. Bentar. Di dalam hadis Muslim 4969 ya. Kemudian Muhammad pun dapat menentukan doa dari budak ya, budak yang kabur. Jadi kalau budak yang kabur dikatakan Muhammad sholatnya tidak akan diterima, itu dalam Nasai 3981. Kemudian Muhammad pun bisa melaknat dan memerintah Allah. Itu ada di dalam Muslim 4705. Ya, jadi ketika dia melaknat, dia bisa memerintah Allah untuk menjadikan dosa tersebut sebagai pelebur dosa pada orang itu. Oke. Jadi begitulah. Waktu habis, tapi saya izin sebelum ke narasumber Muslim. Maaf, itu kamu tadi bawa data dari mana? Saya tadi hargai waktumu. Sebenarnya saya nggak bisa ini. Ya, tinggal di mana? Data dari aja. mana? Usia 4 tahun. Usia 4 tahun? Siapa yang bilang 4 tahun? Rasulullah apa itu tadi? Tahun. Kalau 14 tahun menurut 4 tahun sebelum Rasulullah lahir, ayahandanya wafat. Waktu saya ya. Muhammad kan lahir setelah 4 tahun bapaknya meninggal. Emang bro nggak tahu? Perlu saya buktikan. Waktu saya ya. Wah, ini Ustadz apa ini? Nggak tahu data begituan. Waktu saya. Oh iya dah. Enggak, aku minta klarifikasi data dulu. Palsu itu. Itu tidak sesuai saya data tahu itu, dan menyesatkan. Yang 4 tahun meninggal itu kan Rasulullah kan. Itu data udah kuno itu di bawah itu ya. Oke. Saya mempertanyakan dulu Paulus, ternyata memang tidak ada ya, datanya tidak ada, dan kita bisa secara beramai-ramai mengatakan bahwa Paulus memang tidak ketahuan bapak dan ibunya. Sebagai konsekuensi logis, ketika tidak ada nasab kepada Paulus ini, maka dia disebut anak haram. Ini konsekuensi logis ya, konsekuensi logis. Sebentar dong, ini waktu saya nggak membantah tadi Anda loh ya. Artinya di sini bahwa Paulus adalah anak haram. Itu konsekuensi logis. Yang pertama, kalau kita mau kaitkan dengan apa yang dituduhkan oleh Ki Ahmad tentang bagaimana Rasulullah SAW itu lahirnya Rasulullah itu hampir bersamaan, selisih 2 tahun dengan pamannya yang bernama Hamzah ya. Jadi tidak logis kalau dikaitkan 4 tahun baru Rasulullah itu Bunda Aminah itu baru hamil ya, itu nggak logis. Maka hanya orang yang katanya ahli matematika dengan IQ di atas 3 digit katanya itu mengatakan seperti itu ya. Itu udah kuno sekali ini dibantah. Terus kalau kita kaitkan tadi katanya dengan jelas narasi Ki Ahmad mengatakan bahwa oh itu adalah karena Yesus meninggalkan kerjaannya sebagai tukang kayu. Nah, kalian bisa ada titik tertawa nggak ketika mengatakan oh Tuhan Yesus meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang kayu? Tuhan sebagai tukang kayu ya. Ayo kita tertawa bersama-sama. Artinya di sini narasi yang dikatakan bahwa Yesus gila ini benar-benar terjadi karena dia sudah punya pekerjaan bagus, ditinggal lari, ibunya nyusul nyeret-nyeret Yesus pulang. Nah, itu yang saya bilang tadi ada indikasi bahwa Yesus itu gila ya. Indikatornya di sana Ki Ahmad ya. Saya pakai dalil ya Markus 3 ya di sana. Framing kayak begini nih yang dibiarkan oleh Alif. Sebentar begitu dong. Ya?
Sebentar nggak Bro pakai Kiamat. data, cuman moncong, Loh, itulah ada Farhan, Markus udah 3 tua loh, nggak kok pakai kepanasan? kualitas. Markus 3 Pakai loh, kualitas, aduh. saya tadi Bentar, ngomong dalil, kok Kiamat, waktu saya Kiamat, dipotong sih? Bro Kiamat. Pakai Itu kualitas dong, Kiamat, Dia kan kamu belum tadi dipotong. banyak narasi ngelantur, kamu saya biarkan loh. Pause dulu Oh, ini waktunya, kasihan parah bener pause ya dulu, jadi pause orang. dulu, pause dulu. Kok kepanasan? Enggak, gini, Kepanasan Ya ya. kasih kualitas Kiamat. bro, kasih data. Jadi Loh, orang-orang saya zaman sekarang tadi nggak bodoh memakai juga. data Markus 3 Silakan. nomor 19 sampai 21 narasi bahwa Yesus dikatakan gila. Ya. Ya, Ini keluarganya saya tahu menyeret itu, saya tahu untuk itu, membawa ayat itu saya pulang. tahu. Ayat itu saya Gitu tahu. loh. Jadi jangan pura-pura nggak tahu Kiamat ya, kejang-kejang di pojokan. Jangan nangis lah ya. Saya tahu bahkan di Septuaginta Yesus adalah penyihir, Pak. Saya tahu, tenang aja, saya Iya, tahu. Supaya itu iya. saya Thank tahu. you kayak Candy. Sebentar. Makanya saya bukannya tanpa data. Saya boleh lanjutkan waktu saya? Ya, silakan, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Ken, kamu aku anggap sebagai netral ya. Saya suka dengan room yang seperti ini ya. Nah, kalau kita narasikan seperti ini, maka kita harus memakai indikator. Apa itu indikatornya? Yesus dituduh di Markus 3 gila. Indikatornya apa? Indikatornya di dalam Matius dikatakan bahwa Yesus membalik-balikan meja. Marah-marah, ngamuk. Orang gila punya indikasi ngamuk nggak? Ada. Contoh di pasar sering ngamuk, balik-balik meja tanpa alasan. Indikator orang gila nggak? Indikatornya orang gila. Saya memberi indikasi nih. Tuduhan dikaitkan dengan indikator. Apa indikator terakhir? Orang gila menurut Halodoc cenderung gampang putus asa dan cepat mengambil keputusan tanpa dia berpikir sehat karena memang psikologisnya sudah terganggu. Maka di sana dikatakan Yesus ketika di akhir ujung usianya dia minum anggur asam. Apa itu anggur asam? Itu anggur yang sudah difermentasi. Kalau bahasa sekarang anggur merah lah ya. Jadi ya kita kautkan bahwa kalau menurut ini pribadi saya ya. Anggur merah itu, siapa yang punya pabrik anggur merah rata-rata agamanya apa? Itu terinspirasi apa yang diminum Tuhannya. Jadi Amer itu identik dengan Yesus. Jadi kalau kita lihat Amer, bayangkan itu Yesus ya. Karena itu ide kreatif dari penciptanya. Karena Tuhannya di akhir usianya itu minum Amer ya. Itu ya. Nah kalau kita kaitkan dengan hal ini, maka kita masuk ke dalam ranah poin bagaimana di dalam Islam ajaran-ajarannya. Islam jelas alkohol itu dilarang. Kita korelasikan lagi, kita komparasikan. Islam umatnya dilarang minum anggur merah beralkohol. Kita komparasikan sebelah Tuhannya di akhir usia minum anggur merah. Mana yang lebih terhormat, mana yang lebih beradab, dan mana yang lebih bermoralitas di sini? Ya, Tuhan atau umat Islam. Kalau kita kaitkan lagi dalam sebuah rangkaian sebuah argumentasi cerita, waduh, pause dulu Ustadz Alif, kayaknya dia mental dia kayaknya. Atau mungkin karena terkejang-kejang ya, pause dulu deh. Dia nggak tahan mungkin mendengarkannya. Kalau di room dia biasanya nge-kick. Kalau di sini saya salut dengan Candy. Tadi saya mau sholat Ken, saya sudah wudhu. Saya sholat dulu Ken ya, saya tinggal ya. Silakan dilanjutkan sama yang lain dulu Ken. Thank you Candy. Saya sholat dulu. Ya, Pak Gurunda Dik mungkin TV. meneruskan. Ini waktunya masih ada nih. Suara saya udah kedengeran sekarang. Diteruskan Bang Mantap. Zuma dulu mungkin. Oke, sebenarnya saya ingin menguliti satu-satu ya hadits yang dibawa oleh Kiamat ini. Dia kan ini umat terjemahan gitu ya. Nanti saya minta kepada Kiamat salah satu hadits yang kamu bawa tadi yang ditulis dibawa oleh teman-teman Bahasa typing. Arabnya. Iya. Bahasa Arabnya iya. Kelihatan kalau nggak bisa nabimu aja nggak bisa baca kok surah 22 ayat 350. Bukan begitu, bukan Ahmad, begitu, bukan 22, begitu. 350. Untuk umat buta huruf, ngapain kamu suruh Bukan saya begitu, baca? bukan begitu. Saya minta di dalam hadits yang kamu sajikan bahwa Nabimu ada aja perintah diutus menggauli untuk binatang. umat buta Gitu maksudnya, huruf. Bu. Kiamat, Dalam tolong suruh Ahmad diam si host, 22, Kiamat. 350. Ngapain kamu suruh saya baca? Enggak, bukan. Kamu Saya nggak ingin mampu. Kamu saya jawab aja. ingin Emang kamu terjemahannya menunjukkan ke saya Terjemahannya kata salah. menggauli binatang atau menggauli di usia 9 Kamu tahun. bantah aja data itu. Yang Wikipedia hadis itu jelas Pak loh. Itu Zuma. hasan loh itu hadisnya. Bukan doi. Kamu itu kan umat terjemahan, makanya saya minta tadi yang ketika kamu menuduh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan menggauli binatang, saya minta kamu tunjukkan ini. kata menggauli di dalam bahasa original teksnya itu yang mana.
Kan gitu, Ya, Bung. kamu bantah Kan saya aja, sudah bikin bilang. sendiri. Kok susah? Kamu bisa baca Arab. Kan saya Kamu sudah bisa. bilang. Emang bisa Kan bahasa kami sudah Arab? bilang, saya Emang sudah bisa. bilang samamu, umat Islam tidak coba akan bro, bisa goyah ini aja, dengan apa, materi yang perbesar- kamu sajikan. perbesar Ini framing. timer saya kok berjalan, kan waktu saya diambil sama si kiamat ini. Ya nanti diulang lagi nggak Sudah saya masalah. hentikan jalan lagi. Pas lagi adan. Iya, 2 menit Iya Mas makanya saya, aku 2 udah menit. ingetin host ini kiamat ngomong terus kenapa dibiarkan? Ya, saya ingat. 2 menit, Nah, 2 ini menit. kan mereka lagi ngobrol-ngobrol dengan Enggak, Bang Guru Suma. kan Ayo. waktunya 5 menit Yang- belum. yang 2 tadi menit. itu Ya, waktu saya Ya. berapa menit? sebentar. Tolong dihargai waktu saya. Jadi saya akan 5 menit. Oke, saya akan 5 buka menit, 5 aibnya menit. teman-teman Kristen di sini yang selalu kemudian sasarannya itu adalah Islam awam gitu ya. Sengaja tadi saya membiarkan, saya mau lihat klik dong timernya dong. sejauh mana sebenarnya Host, kalau umat kalau terjemahan mengganggu ini, tolong di mute dong host. umat terjemahan ini ingin menghujat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka hanya menggunakan data terjemah, gitu ya. Data terjemah ini saya dan tim saya itu sudah pernah membuktikan bahwasanya terjemahan di hadits link itu bisa direvisi, bisa ditulis ulang gitu loh, ya. Lalu kemudian di dalam hadits misalnya ya, di dalam hadits yang dia bawa tadi tentang apa tuh Bukhari nomor 4738. Di situ dia menggunakan terjemahan. Dan ia digauli saat berumur 9 tahun. Padahal sebenarnya itu tidak seperti itu data yang sesungguhnya. Teman-teman. Ya. Di situ dikatakan wa makasat indahu tis'ah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diceritakan tinggal bersama Aisyah pada saat usia 9 tahun. Tidak dikatakan digauli di situ. Nah inilah hebatnya umat Islam ketika mengkaji tentang haditsnya. Tidak seperti manusia oten yang hanya umat terjemah gitu loh. Kan kasihan. Makanya saya katakan Anda hanya mempertontonkan, mohon maaf, kejahilan kalian. Umat Islam mana yang mau belajar tentang hadis dari umat terjemahan yang kitabnya aja mereka nggak paham gitu loh. Hadisnya mengatakan wa makasat indahu tis'a. Artinya apa? Ya, beliau tinggal bersama di usia 9 tahun. Bukan menggauli. Narasi menggauli itu membuat kalian itu lari kepada apa? Penistaan dengan mengatakan Rasulullah itu melakukan pencabulan. Belum lagi ketika saudara tadi memframing bahwa ada hadisnya kok di dalam agama kalian. Di Tirmizi dikatakan bahwa boleh menggauli binatang. Padahal di situ bukan menggauli binatang. Kalian ini hanya umat terjemahan yang mempertontonkan kejahilan kalian kepada kami. Makanya saya katakan belajar hadis itu harus tahu marfu, mauquf, mursal, mu'an, mudaris dan seterusnya. Kalian harus tahu itu. Tapi bagaimana mungkin kalian tahu? Loh ketika dikatakan Tuhan kalian nete aja kalian nggak bisa paham di mana dalilnya itu. Hadis yang kau bawa di situ sangat jelas dikatakan annahu kalaman atabahi matafala. Dia mengatakan siapapun yang membawa binatang, bukan menggauli binatang. Membawa binatang dengan menggauli binatang itu beda. Jadi siapa yang melakukan kejahilian terhadap kalian, membodoh-bodohi kalian. Makanya kalau kalian ingin membawa hadis, tolong dong bawa narasinya dengan menggunakan kitab Gundul. Lalu kemudian Anda terjemahkan kata per kata supaya kami paham, memberikan 10 jempol ke Anda. Kalau hanya link Anda gunakan, saya tertawa. Umat Islam sedunia tertawa melihat kelakuan jahil kalian itu. Hadis yang kamu bawa, coba Anda lihat itu. Apa yang diterangkan? Bagaimana kemudian ketika dikatakan boleh menggauli binatang? Dalilnya apa yang dikatakan di sana? Apa original teksnya di sana? Seperti apa dinarasikan di sana? Annahu kalaman atabahi matan fala dan seterusnya. Membawa binatang, bukan menggauli binatang. Membawa dan menggauli itu beda. Tapi karena kalian jahil, ya, kalian percaya dengan apa yang ada di link. Padahal hadisnya sudah sangat jelas di situ. Wa qad rawa Sufyan Tawariya an Asim an Abi Ruzuin an Abni Abbas annahu kala man ata bahimatan fala hadda alaih. Tidak ada di sana menggauli binatang. Lalu dikatakan tidak ada hukuman atasnya. Yang dijelaskan di sana adalah annahu kala man ata bahimata
tidak ada hukuman bagi yang membawa binatang, bukan menggauli. Kalian dibodoh-bodohi oleh teman-teman kalian sendiri. Makanya kami umat Islam itu tidak tergoda ketika Anda melihat di link kumpulan hadis-hadis sahih Abu Daud, Ahmad, Bukhari, Darimi, Ibnu Majah. Emang lu pikir nenekmu kiper umat Islam itu belajar di situ? Kagak. Nah, ini kita sajikan data. Tolong tunjukkan, buka kamera Anda, kita terjemahkan kata per kata. Apakah ada kata di situ tidak dihukum ketika menggauli binatang? Nih mata saya isap kalau ada. Makanya umat Islam itu hanya tertawa. Ulama-ulama kami akan mengatakan kepada kami, Zuma, kamu lagi berdebat dengan orang jahil sejahil-jahilnya. Pahami itu. Jadi tidak mudah itu membahas hadis. Oh, ada di link nomor sekian. Ada memang nggak bisa, Bung. Kami ini ngerti, dari lahir kami paham dengan kitab kami. Annahu qala man ata bahimatan fala hadda alaih. Haddatana bitalika Muhammad bin Bashar. Jadi kamu nggak bisa, Bung. Waktu habis, Gurunda. Ya, kamu hanya ditertawakan gitu loh. Oke, ini nanti bagian Kristen siapa yang bicara ya saya jalankan, tapi nanti mungkin sampai 7-8 menit ke depan saya tinggal sholat maghrib dulu ya. Oke, mau Pak Kiamat atau Pak Edis TV yang ini yang jelasin? Yang Bebas. Oh, Pak Edis TV lawan Gimana? El Farhan aja. Pak Edis TV nanti sama El Farhan aja. Nanti saya Oke, satu sama sesi Kiamat. lewat ya host ya. Ya, nanti aku yang timerin atau teman-teman yang di Ya. live chat timerin. Saya tanggapi ya. Ya, silakan Pak. Ya, tadi kan mau mengatakan bahwa terjemahannya salah. Nah, ini saya buktikan terjemahannya salah atau tidak, ya. Jadi memang boleh diperbesar. Sorry, waktunya langsung dijalankan. Ini, diperbesar dulu ya. Jadi, ini kan tadi ya, yang tentang Aisyah. Jadi ini teman-teman muslim ini mau buang waktu saya, cuman buktikan begini nih, saya copy ya. Setelah itu kita terjemahkan ya. Kalau bro kan nggak bisa bahasa Arab. Kalau bisa bro tinggal buktikan aja. Nanti saya kasih tebak-tebakan nanti bahasa Arab. Nangis kamu di sini ya. Jadi begini. Ini hanya perkara bahasa. Jadi kalau misalkan nggak setuju, misalkan menyetubuhi hewan nih, yang terjemahkan itu bukan saya, tetapi ini dari ensiklopedia hadis. Kalau kamu nggak setuju di sini dikatakan menggauli binatang, ya kamu bakar aja kantornya sana. Jangan kamu membodohi-bodohi orang. Kalau lihat 1374 itu juga jelas hadisnya tentang menyetubuhi hewan. Ya, nanti kita lihat. Kalau mau bodoh-bodohin orang itu semua paling pandai. Ya, ini terjemahannya ya. Dikatakan ini yang Aisyah tadi. Ini ya. Selanjutnya kemudian otoritas Aisyah. Semoga Tuhan meridhai dia. Utusan Tuhan, semoga doa dan damai Tuhan besertanya memerintahkan kami dalam terang. Bentar, ini kok terjemahannya beda. Oh, sorry, ini bukan yang Aisyah ya, yang saya copy. Bukan. Ini memakai sarung. Nah, ini nih, yang ini. Sabar. Waktu saya tadi udah saya buka kok. Cuman saya ulangi aja. Nih, saya ulangi. Tenang aja, nanti akan terlihat kok. Nah, nih. Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya menikahinya ketika dia berusia 6 tahun dan dia sempurna dengannya. Nah, ini kalau dalam bahasa Arabnya, ini kan bahasa Arab kuno yang masih mengandung bahasa Aramaik. Nah, sempurna dengan dia itu adalah bersetubuh. Ya silakan kalau kamu mau bantah. Nih ya, yang sempurna dengan dia ketika dia berusia 9 tahun. Kamu mau membodohi orang muslim di sini? Apa sempurna dengan ini biasa dalam hal terjemahan. Kalau kamu nggak terima ya kamu bantah aja. Ya, ini dari hadis. Nah, kemudian tadi ya. Jangan 1-3. Ini udah kelihatan kebohongannya kan, makanya ketawa-ketawa, kejang-kejang. Bro, waktu saya. Waktu itu Kasihan umat terjemahan. Ya. Pembohong Jangan ini Bang tolong Suma, jangan kamu Bang umat Suma. terjemahan ya. 1374 ya, di sini dikatakan apa? Ini hadis sebelumnya tadi kan 1375, ini 1375. Di sini 1374. Terserah, kalau yang nggak percaya ya cek aja di buku sana. Ya, Rasulullah Muhammad bersabda, barang siapa yang kalian dapati menggauli binatang,
Nah ini jelas konteksnya menggauli binatang. Mau nanti 175-nya juga sama menggauli binatang. Emang kalian mau ngomong apa? Barang siapa menggauli binatang. Ini memang datanya seperti itu. Ya, seperti itu. Lanjut ya. Nah, kalian kan tadi saya udah katakan bahwa teman-teman muslim ini memang diajarkan oleh Allah yang diciptakan oleh Muhammad. Diciptakan dari mana? Kalau menurut pra-Islam dan Quran sendiri mengakui bahwa Allah itu berasal dari pagan, ya, dari sesembahan berhala di surah 16 ayat 57. Di situ Allah pun mengakui bahwa dirinya adalah sesembahan dari orang-orang yang menyembahkan berhala. Ya, kemudian Allah pun punya sifat yaitu menyesatkan, misalkan menyesatkan manusia. Bahkan manusia itu ditetapkan untuk berzina. Itu ada di dalam surah 64 ayat 2 ya, dipertegas di dalam hadis Bukhari 5774. Pertanyaannya, apakah Tuhan seperti ini yang mau teman-teman muslim sembah? Ya, kalau di dalam kekristenan Tuhan itu adalah gelar, makanya itu justru melihatkan kalau Zuma itu nggak paham tentang kaidahnya sendiri. Di dalam surah 12 ayat 50 di situ kata Robika adalah untuk Tuhan, ya. Sedangkan di dalam surah 6 ayat 126 kata Robika itu adalah untuk Tuhan, ya, Tuhanmu, Tuhanmu. Jadi di sini jelas untuk gelar kemanusiaan. Nah, siapa yang mengatakan bahwa Yesus itu Bapa? Itu nggak ada, bro. Jadi nggak ada yang bilang Bapa yang netek, nggak ada. Yang ngomong begitu nggak ada. Misalkan Allah netek, nggak ada. Nah, Yesus itu kan perantara di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Dan dia memang mengambil rupa seorang manusia. Memang rupa manusia. Itu ada di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Di situ jelas. Jadi memang gelar kemanusiaannya. Dia adalah raja, dia adalah imam, dia adalah nabi. Ya, dia adalah perantara. Karena memang di dalam perjanjian lama tidak ada seorang pun yang dapat menyembah Bapa selain yaitu firman. Makanya di perjanjian baru itu disempurnakan begitu. Jadi kalau kamu mau menyembah Allah yang tidak eksis, silakan. Waktu habis. Waktu saya 5 menit. Cepat. Ini dicuekin aja nih yang lain ini. Iya. Kamu diam. Kamu belum Pak sunat. Edis kan lawannya nanti Farhan. 5 menit buat saya, Bung. Ya, silakan Bang Juma. Saatnya Nanti kamu malu kiamat. Nanti Bang Edis mau lawan Bang Juma juga boleh, silakan. Boleh. Enggak, kalau saya cuma mau ngomong 5 menit. Kumpulan manusia tidak punya akal. Kamu aja bahasa Arab nggak bisa, Suma. Enggak masalah. Ana tata'allam qalil fa qalil fil lugatil arabiyyah. Oke? Bahasa Arab diketawain. Tak masalah. Sekarang begini kiamat. Diam. Ini waktu saya. Diam. Kamu jangan kejang-kejang dulu. Oke. Kamu mau bilang apa, Juma? Sekarang Diam. Bang Juma. Diam. Kamu diam. Kamu duduk cantik. Oke? Saya ajarin kamu sekarang. Jadi gini kiamat. Kamu itu selalu di mana-mana selalu membawa-bawa hadits dengan modal Google. Dan saya sangat sayangkan. Waktu. Timer. Kamu itu sok-sok bisa paham hadits tapi ya. tidak ada ilmu sama sekali. Ya. Sampai teman-teman yang di bawah tolong di live chat juga ya. Kiamat, ya. kau diam, kau duduk. Kau duduk cantik. Kau duduk cantik. Kau duduk cantik di situ. Itu duduk cantik aja di situ. Duduk cantik aja di situ. Sebatas framing. Kalau mau adu data, hadis Tirmizi 1375 itu jelas dituliskan begini. Wa qad rawa Sufyan Tsauriyu an Aisam. Oke. An Abi Ruzaini Abni Abbas. Apa yang dikatakan di situ? Timernya dijalankan dulu dong. Jangan kau kejang-kejang. Kau lihat sekarang. Kau lihat sekarang Google kau itu. Gini, itu si Alif lagi sholat. Bentar lagi dia balik. Aku tambahin aja. Saudara lah, host lah yang kasih waktu ya. Gitu dong. Yang bikin ini ya. Oke. Udah, kau diam. Timer ya. Oke, lanjut Bang Juma. Kamu plototin Google kamu sekarang. Zuma silakan Zuma. Hadis Tirmizi nomor 1375. Kamu plototin yang kamu bahas itu. 5 menit mulai. Saya uraikan sama 5 menit mulai. Ayo. Udah Bang biarin. Oke. Ya, 5 menit mulai. Annahu qala man ata bahimatan fala hadda alaih. Oke? Kamu lihat di situ apa yang tertulis? Salah bacanya. Annahu qala man ata bahiyah. Munculkan. Saya mau lihat. Saya baca. Kamu nonton.
Oke? Kasih besar dia punya ini supaya coba kamu perbesarkan kau punya ini. Saya mau lihat. Silakan. Lanjut bahasa sok Arab kalau nggak bisa Arab. Lanjut. Kamu tunjukkan datamu Tuyul supaya kau tahu bahwa selama ini hanya orang awam yang bisa kau tipu. Datamu aja Tuyul. Kasih data. Hanya orang awam yang bisa kamu tipu. Saya minta kau tunjukkan kameramu. Buka, open kamera sekarang biar saya baca. Itu artinya kalau open kamera. On kamera sekarang. On kamera sekarang biar saya baca. Hayo. On kamera biar saya baca. Saya kuliti kau malam ini. Kupermalukan lagi kau untuk yang kesekian kalinya. Silakan Anda terjemahkan ya. Ya. Silakan Anda tunjukkan hadisnya. Silakan. Hadis Tirmizi 1375 atau 1374. Tunjukkan hadisnya. Silakan ya bro ya. Kalau seandainya Anda nggak mampu, artinya Anda tidak berkualitas. Mulai dia. Teman-teman Muslim itu sedang ditipu oleh Zuma. Mulai dia. Kamu yang menipu. Kamu yang menipu. Kamu kalau di hadapan penyidik. Perbesar. Kamu kalau di hadapan penyidik ini, kamu kalau di hadapan penyidik sekarang ini, diminta datamu kau tunjukkan hadis Tirmizi 1375, oke? Diminta tunjukkan data itu, lalu kau diminta terjemahkan satu-satu, maka kamu akan terciduk kamu itu penipu. Kamu juga penipu ketika kamu itu pendusta. Kamu hanya bersaksi. Kamu menyesatkan. Ayo, tunjukkan hadis Tirmizi. Tunjukkan hadis Tirmizi. Kalau kamu bersaksi di pengadilan, 1375. Kamu bersaksi di pengadilan, kamu itu dibuang di pengadilan. Bang Farhan, ini saatnya saya sudah muak melihat mereka ini, Bang. Saya sudah muak pembodohan yang dia lakukan si Kiamat ini. Saya mau malam ini riwayat dia tamat. Aku sampai dulu semua ya. Siap Bang. Saya mau tamatkan riwayatnya malam ini, Bang. Dengan membuktikan bahwa dia hanya melakukan penipuan. Saya minta kepada host agar dia tunjukkan hadits Tirmizi 1375. Ya tadi sudah saya tunjukkan. Silakan. Ya, yuk. Ya. Saya tes dulu ya. Anda apakah paham? Kamu siapa? Kamu bukan guru saya. Tunjukkan data yang kamu bawa. Tunjukkan data yang kamu bawa. 1375. Saya minta data yang kamu bawa. Silakan. Data yang kamu katakan tadi Rasulullah Muhammad SAW. Enggak bisa bahasa Arab. Haddatsana Utsman. Hadis dari Utsman. Enggak, Bang Juma. Kita balik ke topik lagi. Coba apa? Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah Muhammad SAW. Haddatsana Utsman bin Abi apa itu? Saibah. Haddatsana dari pemberitaan kabar dari Harith. Ansai apa itu? Jenis goyang. Ansyaibani. An Abi dan Abdi dari Abdul siapa? Mana? Abdi. Mana? Salah terjemah. Ar-Rahman Ibnu Aswad. Terus An Abi An Aisyah. Terus radhiyallahu an. Terus apa? Apanya? Qalat. Maka dia berkata apa? Artinya apa? Bro Alif jangan dijalankan dulu. Ini saya lagi ngetes dia. Kasihan waktu. Ini hadits yang kamu bawa hadits apa? Silakan Anda terjemahkan, orang salah semua kok. Iya, hadis apa yang kamu bawa? Iya, saya jebak. Hadis apa yang kamu bawa ini? Hadis apa? No, beda. Hadis apa? Apa yang kamu bawa tadi? Apa yang kamu bawa tadi? Cuma nggak bisa bahasa Arab. Loh. Hadis apa yang kamu bawa? Hadis apa yang kamu bawa? Hadis apa yang kamu bawa? Tidak ada yang salah yang dibacakan Bang Juma, tidak ada yang salah di situ. Itu kenapa Kiamat? Benar kok, artinya benar kok. Pola katakan dia berkata. Terjemahannya salah. Terjemahan yang mana salah? Yang mana yang salah? Iya tadi saya cek, Anda kan ngomong di sini, ya saya cek yang bawah.
Haddatsana. Apa yang masalah? Telah menceritakan. Mau yang lain dites lagi. Ketahuan kamu yang Ketahuan dia. Nangis kiamat. Ketahuan. Kalau Rasulullah diterangkan begini. Gua tahu haddatsana itu apa. Ya. Yang mana isinya aja, matannya langsung, Bung. Matannya langsung, matan hadisnya langsung. Kalau haddatsana itu saya hafal. Matan hadisnya langsung kau tunjukkan kepada saya. Kenapa lu mesti lihat judulnya? Coba. Kalau nggak ada ilmunya, matan hadisnya kau tunjukkan kepada saya, coba. Ya, udah terbukti ya. Ternyata cuma. Apa yang terbukti? Di situ sangat jelas dikatakan qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna fi fauhi. Yang lain haidatina. Apa itu? Apa maksudnya tuh? Kalau yang lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kami pada waktu haid. Lalu kemudian dikatakan anat tazira summa, memerintahkan kami pada apa tadi itu yang kau tuliskan situ, yang kau tunjukkan, agar kami memakai kain sarung. Kemudian apalagi yang kau tunjukkan dari situ. Kemudian summa apa tadi di situ? Tunjukkan, saya bacakan kepadamu. Ya, saya ganti hadis ya. Saya ganti hadis. Ya, Amat kamu nggak punya malu, ya, Amat. Kamu nggak punya malu ya? Kamu malu tadi itu. Di situ sangat jelas dikatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami pada waktu haid agar memakai kain sarung. Summa, saya berakhir pada kata summa. Selanjutnya saya tidak baca. Nanti kena kick lagi, nanti Kita cek lagi. Nanti jangan rame-rame, nanti kena kick lagi, nanti kena kick lagi dari TikTok. Sekarang begini, Bang Farhan. Kita cek yang katanya Gurunda. Kita coba cek. Silakan. Bang Farhan, kamu ngecek itu kalau kamu bisa. Bang Farhan. Orang penguji itu lebih pintar. Kamu bisa nggak? Lucu. Udah, antek-anteknya diam aja dulu. Bisa nggak? Penguji itu harus bisa. Sekarang kamu baca coba. Bang Farhan diam dulu, Bang Farhan. Biar. Sekarang ini gini, maksudnya kiamat ini kan mau ngetes apakah ini bisa. Gila. Ya, buktikan menggema kalau Anda bisa. Yaqulu ala minbar, yaqulu alal minbari. Jangan ya ayyuha, gila. Ketahuan kamu. Apa ketahuannya? Itu pakai Google Translate. Sebentar. Biar. Qala alayya fala yaqulu. Qala alayya, kemudian berkata atasnya fayaqulu, jangan kau berkata. Apa? Kayak mana orang mau baca kayak gitu, Tuyul? Pelan-pelan dong. Kamu ketakutan ketahuan dia menipu kamu. Ya Yohanes, wahai manusia. Apalagi itu? Emang yang ngetesnya bisa baca? Gila. Kau suruh saya baca terus kayak gitu cara bacamu. Begini aja. Tolong jalankan waktu, hentikan dia ngomong. Saya ingin membuka dia punya kedok malam ini, gitu. Candy suruh diam kiamat. Ini waktu muslim. Tolong hargai kami ya. Dari tadi saya sabar. Dari tadi saya sabar mendengarkan hujatan penistaan mereka. Buktikan. Host, tolong dong, host. Bang Juma buktikan. Udah malu kamu substansi sekarang. lagi host diskusinya tuh. Ini waktu Tadi mau dia dijalankan membawa kiamat, tolong hadits suruh diam yang dulu ya. pertama. Hadits yang pertama yang dia bawa itu adalah terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggauli Siti Aisyah pada usia 9 tahun. Padahal jelas sekali di sana dikatakan wa makathat indahu tis'ah. Beliau tinggal bersama dengan Siti Aisyah pada saat usia 9 tahun. Coba. Itu beda maknanya. Kalau menggauli itu bahasa Arabnya beda dengan apa yang kau tuduhkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Menggauli, kemudian menyetubuhi, kemudian bercampur dengan istrinya. Itu beda bahasa Arabnya. Sementara hadits yang kamu bawa itu jelas-jelas menarasikan dan dia menggauli saat berusia. Inilah yang menyebabkan kalian mengatakan Rasulullah itu melakukan pencabulan. Padahal jelas di situ dikatakan dalam hadisnya wa makathat indahu tis'a. Apakah ada umat Islam yang mau dibodoh-bodohi oleh orang yang membaca Arab pun tidak bisa? Tentu tidak.
Makanya umat Islam itu tidak bisa kau murtadkan dengan polamu seperti ini. Kenapa? Mereka punya Bang Suma yang membentengi mereka. Kau mengatakan menggauli, mana kata gaul di situ? Mana? Tunjukkan kepada saya. Di hadis Bukhari 4738 mana kata menggauli? Dari ensiklopedia Mana kata menggauli? Ya. Mana kata menggauli? Dikasih frame dulu, boleh di pause dulu nggak, Bro Alif? Biar Boleh, nggak silakan. kepotong waktunya. Bukhari Jadi saya 478 yang mereka bawa tadi. membuktikan aja. Tunjukkan Ya, kata cuma- Rasulullah menggauli, Iya, silakan. Saya bongkar pembodohan Silakan, itu. Ya. silakan. Waktu saya di pause dulu, kasih waktu dia. Ya. Hadis berapa tadi itu? 4.000 berapa tadi itu yang dia bawa yang ini pertama? Ini pakai ensiklopedia hadis, ya hadis Ya, ini. silakan. Ini ada bukunya, Bro, ada bukunya. Kamu nggak usah ngajarin saya. Kamu nggak usah ngajarin saya. Silakan tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya Rasulullah menggauli di situ. Silakan. Cakar aja versi. Nggak perlu kau ngajarin saya tertawa aja. Sekarang kau tunjukkan kata menggauli di hadits itu. Silakan. Silakan. Jelaskan dari terjemahannya. Di sini Silakan, kan silakan. Ini adalah Arab kuno. Jadi Silakan. adalah dia sempurna dengannya. Itu adalah menggauli. Nah, tapi barangkali kamu mau membuat umat Islam. Gak usah ketawa kamu ini. Ayo teman-teman di typing tertawa yuk. WK. Aduh, kasihan sekali. Dia mengatakan di hadits itu ada kata menggauli. Mana? Mana kata menggauli di situ mana? Cakar aja cuma. Mana kata menggaulinya di situ mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Kan Ada, sudah Bang Suma. Iya, dibuktikan ada, dari ada, terjemahan. ada. sudah. Mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Mana kata menggauli? Menggauli ada Bang Suma. Ada, Mana? ada. Coba. Serius, Hadis ada. 4738 mana coba? Di kebenaran cuma. Mana kata menggaulinya mana? Ada. Yang tadi ada tadi. Dari mana? Ini host juga mulai rabun matanya. Coba kamu tunjukkan ke saya mana kata menggauli. Arabnya saja nggak paham. Ini Alamak. Candy. Mana? Gauli itu tadi dari ensiklopedia. Ensiklopedia itu berbeda dengan hadisnya. Mana menggauli? Masa menjelaskan dari ensiklopedia? Mana kata menggaulinya? Ada tadi. Itu terjemahan, host. Iya, terjemahan. Yang saya minta bahasa Arabnya yang mengatakan menggauli itu mana? Ada, tapi Mana? versi ada, tapi versinya terjemahan. Iya terjemahan. Makanya aku bilang kalian itu ada umat terjemahan. Original teksnya tidak ada kata menggauli. Terjemahan orang kamu nggak bisa Arab kok. Mulai dia. Buktinya saya paham. Wahia bintu sitti sinin wa adkhilat alaihi wahia bintu wa makasat indahu tis'a. Saya paham. Saya ngerti. Haddatsana Muhammad bin Yusuf, haddatsana Sufyan an Hisham an Abi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu sitti sinin wa adkhilat alaihi wa hiya bintu tis'a. Wa makasat indahu tis'a. Mana kata menggauli di situ? Mana? Tunjukkan ke saya. Ayo. Kata menggauli gitu. Mana? Mana kata menggaulinya? Original teksnya mana? Kalau kamu nggak suka, kamu nggak terima itu Mana original teks kata menggaulinya mana? Kamu ini aja, Bro. Oke. Kamu diam. Sekarang kembali ke waktu saya. Diam. Di mute. Kalau Anda nggak terima itu cakar-cakaran. Tolong di mute. Tolong di mute Ini mereka. waktu kami Ferguson. Kami Tolong di mute. Moralitas kamu. Candy, tolong dong. Tolong di mute mereka. Ini waktu Oke. musim kan? Marah-marah Zulkifli. Di mute. Host waktu saya masih ada 3 menit. Betul. Sebentar ya. Oke. Soalnya Ferguson kalau misalnya ribut Mute rame, mereka. lagi Mute. Tolong Ya, di ini saya mute. lagi mau mute. Ya, sabar dong, Oke. Bro. Ini saya lagi mau mute. Iya. Soalnya Jadi kalau misalnya- sahabat-sahabat kalau Muslim diskusi di luar kusir, sana. nanti akhirnya di-kick saya. Oke. Di-kick semua. Sahabat-sahabat Misalkan Muslim ada di luar bentuan. sana, kita lihat malam ini ya, bagaimana kemudian dari pihak Kristen mencoba untuk memperbodoh dirinya dengan kejahilan mereka. Mereka mengatakan Bukhari 4738 Rasulullah SAW menggauli katanya di sana. Mereka ini hanya menggunakan internet.
Tidak seperti kita yang belajar tentang kitabnya. Kita ngerti kedudukan haditsnya. Haddatsana Muhammad bin Yusuf, haddatsana Sufyan an Hisham an Abi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu sitti sinin wa adkhilat alaihi wa hiya bintu tis'a wa makathat indahu tis'a. Bersama dengan Siti Aisyah, bukan menggauli seperti ini menyetubuhi, di framing sama mereka mencabuli gitu loh. Ini bahaya ini. Kalau mereka sampai di ranah hukum, mereka akan diminta untuk menerjemahkan satu persatu original teksnya. Maka apa yang dia temukan? Melongok, kecewa. Makanya umat Islam itu tidak pernah mau belajar hadits melalui internet. Karena umat Islam tahu bahwasanya rasa bahasa Arab dengan rasa bahasa Indonesia itu jauh beda. Ratusan juta kosakata bahasa Arab, sementara Indonesia hanya 200.000. 2 jutaan kosakata bahasa Arab itu tidak mau, 200.000 kosakata nggak mampu kemudian menandingi bahasa Arab. Makanya kembali kepada original teks ketika ingin memahami Islam itu dengan baik. Wa makathat indahu tis'a. Beliau kemudian tinggal bersama pada saat usia 9 tahun. Tinggal bersama tidak berarti menggauli. Bisa mengajari, membimbing, membina rumah tangga dan seterusnya. Tapi karena muatan mereka memang hanya menghujat, menista. Ya inilah yang terjadi. Jadi makanya saya malas berdebat dengan Kiamat, dengan Herdi. Kenapa? Mereka ini umat terjemahan yang memperbodoh dirinya dengan kejahilian yang mereka punya. Mereka umat jahil. Mereka nggak tahu. Mereka ditertawakan para ulama kita. Itu ngapain mereka? Saya katakan begini Syekh. Mereka mengatakan, oh tidak, itu keliru. Coba Anda lihat, kutuin satu-satu apa yang mereka katakan. Memang ternyata begitu saya lihat, oh iya betul. Ternyata mereka ini korban. Tapi saya maklum gitu loh. Jangankan tulisan-tulisan di internet. Manusia yang nenen sama ibunya aja mereka bisa edit jadi Tuhan. Lalu hari ini dia mengatakan, siapa yang menuhankan? Padahal nyata-nyata dia selalu menyebut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jadi selesai ya. Termasuk hadis yang mengatakan menggauli binatang. Padahal di situ dikatakan annahu kalaman atabahi matahfala. Di situ dikatakan barang siapa yang membawa binatang, bukan menggauli binatang. Tamat dia malam ini. Silakan. Oke, saya 5 menit, cepat. 5 menit. Berapa sesi lagi nih? 5 menit dulu. Ini kembali lagi apa gimana? Hostnya Oke, host, saya 5 host. menit ya. Ya. Oke. Jaga narasi ya. Jadi beginilah deritanya kalau punya nabi, punya kelainan seksual dan suka dengan pedofil. Segala macam usaha Zulkifli harus lakukan, termasuk menyangkali terjemahan dari saudara seimannya sendiri. Zulkifli, kalau Anda gagap teknologi, kalau Anda buta teknologi, kalau Anda tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, itu masalah hidup Anda, itu derita Anda. Jangan Anda paksakan kami juga yang cerdas terhadap teknologi, dan kami memang menciptakan teknologi, yang kalian numpang teknologi kami. Kamu paksa juga untuk kami tidak bisa paham teknologi. Salah itu salah ya. Salah Zulkifli. Jangan kamu panik, jangan kamu kejang-kejang ketika saudaramu Islam dengan jujur dan tegas menerjemahkan bahwa Muhammad
Resek nih teman-teman nih, jangan main lapor-lapor dong. Ya ampun Tuhan. Aduh, jangan main lapor-lapor dong teman-teman. Aduh, jangan main lapor-lapor. Tolonglah teman-teman yang Kristen sama yang Muslim, jangan lapor-lapor lah. Aduh, kepental terus ya. Iya, banyak yang laporin. Ya, Gitu loh. sabarlah teman-teman. Kan kita lagi memperlihatkan kebenaran. Iya, melihat kebenaran. Tolong jangan Saya mau lanjutkan Gini loh. Saya mau lanjutkan Bang Kendi, biarkan saya bicara dulu Bang Kendi. Nah, ini tukang framing juga ini namanya Mincan si tolol lagi nih. Udah, Ferguson, diam dulu. Enggak lama. Udah tolong. Tolong Ferguson, tolong sebentar. Ya, Selama debat kayak begini, saya akan sarankan kepada teman-teman Muslim report. Selama perdebatan penghujatan kayak begini, saya akan ajak teman-teman Muslim report. Laporkan. Termasuk si Vergudok ini. Dia masuk hanya untuk menjelek-jelekan bro Anda, Pak Kendi. Orang seperti ini jangan dipelihara. Nanti Anda cuma dijelek-jelekan dan dia memprovokasi supaya Anda itu di-report. Laporkan selama Yang model kayak begini, Tante Rifa nggak bisa berdialog. Cuma karena kamu Vergudok, karena kamu penghujat. Karena kamu penghujat. Nanti yang rugi Bang Kendi sendiri, karena mulutnya hanya memprovokasi. Jangan dikasih izin dia untuk bernarasi kalau cuma tujuannya provokasi. Daripada Bang Kendi, saya dan Bang Ki Ahmad dirugikan oleh provokasi mulut ular perempuan ini. Lebih baik dia diturunkan. Tapi sendiri yang kena membaca, dia aja dari tadi narasinya cuma memprovokasi. Maaf Kami Chan, iya, yang kiranya memprovokasi. Ini ini masih bisa kita rehabilitasi, tapi kalau tukang provokasi mancing-mancing orang supaya report, nah itu mulutnya ular, turunkan aja host. Enggak, tadi dia mau naik, dia mau ngobrol sebentar katanya. Ya kasih dia ngomong dulu lah, 1 menit 2 menit nggak apa-apa. Soalnya kan dia udah berapa kali mau naik. Memprovokasi host, iya host. Biar aja nggak apa-apa. Kamu yang memprovokasi Ferguson. Cara gini loh, dialog bro. kamu nggak berubah dari dulu. Maksudnya gini loh bro, kenapa sih kita sama cewek kita harus berantem gitu? Udah biarin lah. Gitu loh, biarin lah. Dia kan cewek sih, Bo. Kita ngalah lah. Kita kan mengetahui kebenaran, ya kan. Kita anggap mereka belum masih mengetahui kebenaran, ya kan. Kita anak terang, ya kan. Ya kita tahan lah emosi kita lah, kita penguasaan diri kita lah, gitu loh bro, ya kan. Ayo, waktunya tinggal berapa menit marilah kita menyebarkan kebenaran, ya kan. Yang Muslim silakan dakwah dengan baik, ya kan. Jadi kita saling belajar di sini. Dan teman-teman tolong sekali lagi teman-teman yang Muslim maupun Kristen jangan main lapor-laporan. Kasihan tadi udah banyak yang kena ban. Mican kena Umi Rifa kena ban. Terus si Khalifa Malik itu udah 2 kali kena ban. Kiamat kena ban. Farhan kena ban. Kasihan. Itu abang lihat ini akun saya ke-7 ini. Iya, makanya itu. Itu loh. Kasihan gitu loh. Maksudnya teman-teman Muslim juga sama teman Kristen juga janganlah gitu loh. Iya. Bikin tema baru aja yuk, bikin tema baru udah malam. Kena mental ya tuh. Bikin tema baru yang bagus dialognya. Ayo dengan sebentar, data. Tadi saya belum selesai. Ini narasi Tadi Ferguson masih belum selesai tadi. Tadi Ferguson masih belum selesai. Iya. Itu jangan tolong ya. Jangan bilang halal darahnya ya. Itu nanti kamu bisa kena kick loh itu. Dari TikTok langsung hati-hati bicaranya, bro. Kamu tahu nggak yang jangan ketakutan tentang hadisnya sendiri. Paham nggak kamu? Yang menerjemahkan data itu kan harus dielaborasi, bukan kami. Bukan memaparkan data ini aja. hanya membacakan. Ya. Kalau kalian merasa sakit justru hati ketika dengan dialog kalian, hanya membacakan ya itu tandanya kebodohan. aja sama yang menerjemahkan Islam. Kan loh, kami kalau hanya saya bawa Bible, terus saya bilang kamu debat aja sama Bible, logis nggak argumen seperti menerjemahkan. itu? Kalian sendiri yang bikin websitenya, kami belajar, kami baca. Kalau kalian nggak terima, ya tegurlah itu yang punya website. Oke, kalau gitu, kalau saya bawa Bible, kamu berantem sendiri deh sama Bible. Bener nggak omongan kayak gitu dalam berdiskusi? Norak gitu loh. Apa yang kamu ambil coba? Dalam dalil itu Muhammad menggauli anak kecil. Kemudian kami bacakan lagi dalil.
Yang pertama ada Tuhan yang gila. Bener nggak kalau Tuhan itu gila? Itu kan terjemahan di bawah 14 tahun. Justru salahkan LHI dong. Kamu berantem dong sama LHI kiamat. Itu kan gimana? Enggak ada yang menyalahkan Musuhi terjemahannya, ATI nggak ada kok. LHI dong. Kan LHI sono musuhi. Berantem dong. Kan saya mau narasi kamu. Narasi kamu kan gitu. Berantem sono sama LHI. Terjemahkan oleh saudaramu Islam sendiri. Kamu ensiklopedia. Paham nggak ensiklopedia itu? Apa ensiklopedia hadis itu kan memang kumpulan hadis. Tolong host kalau enggak, saran saya udah kita bikin tema baru, ayo kita diskusi yang mengedukasi lah, ayolah. Kita bikin tema baru. Cukup. Kayak gini nih. Ayo. Minum kopi dulu, bro. Minum kopi dulu. Mengundang kebencian orang aja ini. Dinda Live kita sudahi aja. Kita tidak ada kewajiban Oh iya, siap. Kita sudah dapat poinnya penyesatan mereka ini kan. Ya, sudah biarkan. Enggak, gini aja. Terserah. Kalian mau ngomong apa terserah. Yang penting hadis yang kamu bawa tidak sesuai dengan saya kasih analogi ya di dalam narasi yang yang menerjemahkan annahu khalaman atabahi mata itu sudah jelas. Dia mengatakan siapapun yang membawa binatang tidak ada hukum. Ayo kita bikin tema baru. Itu pun sebenarnya Gurunda itu perkataan sahabat bukan hadis Rasulullah itu. Iya betul. Makanya aku bilang. Jadi kami tidak punya kewajiban. Inilah kebingungan. Gini aja. Yang penting umat Islam itu tidak paham. Lucu-lucu Islam. Kami tidak perlu berlama-lama dengan orang seperti kalian. Kami takut apa nanti terkontaminasi nanti kami. Hadisnya sendiri dipelintir. Nanti kita siap Bang Joma dengan orang-orang kayak apa yang dikatakan Nikodim terbukti ya. Bangganya apa? Kita buka aja. Kita buka Komal. Kita aja Kristen yang mau diskusi sehat. Kita damai. Yuk, saya bukain live-nya ya. Jangan di Indonesia, di Arab dianggap kriminal. Saya 1 menit tidak saya katakan bahwasanya hadis yang tadi dibawa bahwa Rasulullah membolehkan menggauli binatang itu salah. Hadis original teksnya mengatakan annahu qalaman atabahimah. Jadi di situ tidak menggauli tapi membawa binatang. Itu hadis yang kedua. Terus kemudian hadis yang pertama yang dibawa di sini tidak menggauli pada usia 9 tahun. Tetapi wa makasat indahu kasih timer aja, kasih timer. Rasulullah tinggal bersama dengan Rasulullah. Bukan menggauli, beda. Ini terus oke. Dari tadi jadi kita sudah selesai. Kita sudah tidak punya kewajiban untuk menyadarkan orang ini, gitu ya. Umat Islam yang ada di luar sana, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube, kita sudah mempermalukan mereka. Mereka hanya korban dari kejahiliaan. Mereka jahil, mereka nggak ngerti original teks, sehingga mereka menemukan apa yang ada di dalam terjemahan yang mereka temukan di Google, lalu kemudian mereka jadikan itu sebagai bahan olok-olokan terhadap kita. Sebenarnya dari tadi saya ingin menyampaikan ini, tapi saya biarkan dulu supaya umat Islam yang ada di luar sana melihat inilah tabiat Kristen yang asli. Inilah tabiat Kristen yang asli yang sebenarnya. Mereka sangat benci terhadap Islam itu. Andai saja mereka ini di luar negeri, maka mereka akan melakukan hal seperti Suryatu, sedangkan mereka masih di tengah-tengah kita, mereka berani melakukan seperti ini. Bagaimana kalau dia sudah di luar negeri, gitu ya? Hadis. Bentar, sabar bro, sabar ya. Tenang, calling down dulu, istighfar. Yang teman kami mau pamit, Bung. Kewajiban kami sudah selesai. Kami tidak punya kewajiban lagi terhadap ini. Gurundanya Islam. Bang Farhan, ketika kita menghindar dari orang gila, itulah langkah yang bijak ya. Dengan kebohongan. Oke, Bang Farhan dan Gurunda. Nggak ada kebohongan. Justru saya menguliti original teksnya. Original teksnya tidak ada mengatakan menggauli. Oke, itu cukup saya sampaikan kepada umat Islam.
Sudah Maaf agak sedikit mengecewakan host tuan rumah. Terima kasih tapi kami hargai Anda ya. Saya izin pamit Gurunda, saya duluan, saya bukain live-nya. Nah, ini bertiga saya ini juga mau izin kabur pamit, semua. Benny. Oke, teman-teman. Ya, kami mundur bukan berarti kami kalah ya. Justru kami menang. Demikian. Semangat malam. Gurundanya Islam kabur. Tidak ada nyali, tidak ada ilmu untuk menjawab. Ya. Begitulah. Yang menerjemahkan hadisnya itu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya kita lihat ya. Tadi sengaja memang kenapa saya membiarkan mereka itu memperlihatkan tabiat yang asli gitu ya. Supaya orang-orang yang kemudian mengatakan saya penghujat, saya penista, itu melihat dengan mata mereka sendiri gitu. Yang menghujat dan menista itu siapa sebenarnya? Nah, kalau dikatakan bahwa yang menerjemahkan itu bukan Islam, bukan Kristen, tapi Islam itu sendiri, harusnya mereka sadar gitu loh. Ternyata kita salah. Ternyata terjemahan itu keliru. Jadi siapapun yang menerjemahkan, mau Islam mau Kristen, yang pada intinya terjemahan itu tidak sesuai dengan bahasa original teksnya. Udah selesai. Kan gitu. Kita sudah menjelaskan. Dikatakan bahwasanya Rasulullah menggauli. Mana original teksnya? Di sana dikatakan makathat indahu tis'ah. Rasulullah tinggal bersama atau menyempurnakan rumah tangganya bersama dengan Siti Aisyah pada saat usia 9 tahun. Itu juga adalah riwayat dari Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu juga tertolak periwayatannya ini. Kenapa? Karena beliau sudah tua. Dia meriwayatkan pada masa beliau itu ada di ada di Irak. Itu loh yang perlu dipahami. Tapi umat Islam kan udah paham itu ya. Kita udah ngerti kesaksian daripada Siti Aisyah itu sendiri, bahwa riwayat menyebutkan Ibunda Siti Aisyah ikut hadir dalam 2 perang. Apa itu? Perang yang kemudian diikuti oleh Rasulullah adalah perang Badar. Nah, berapa usia Rasulullah ketika beliau ikut perang Badar? Tidak mungkin bayi kan? Riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW melarang anak di bawah usia 15 tahun untuk ikut berperang. Sementara Siti Aisyah ikut perang Badar, berarti beliau sudah di atas usia 15 tahun. Mereka nggak paham di situ. Di antaranya pernyataan Abdullah bin Umar ketika ada pelarangan kemudian ikut perang Uhud oleh Nabi karena berusia 14 tahun. Jadi Abdullah bin Umar itu dilarang ikut perang Uhud pada saat usia 14 tahun. Namun ketika perang Khandaq itu terjadi, usia beliau, Abdullah bin Umar ini sudah 15 tahun, Rasulullah kemudian mengizinkan beliau untuk ikut perang. Itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Artinya, bila anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ikut berperang, maka keikutsertaan Ibunda Siti Aisyah ya, dalam perang Badar sudah memenuhi syarat 15 tahun. Ini jelas bahwasanya beliau sudah di atas 15 tahun. Oke? Kemudian, kalau perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah atau tahun 624 Masehi, dan Ibunda Siti Aisyah disebutkan dinikahi pada tahun pertama Hijriah 622 Masehi, maka 15 tahun kurang 2 tahun sama dengan 13 tahun. Artinya Siti Aisyah berusia 13 tahun minimal saat dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan yang sesuai diriwayatkan oleh Hisham. Tapi ini yang ini kemudian dia jagokan, diberitakan kemana-mana. Kita cuma diam saja sih. Kenapa? Di hadis yang dia bawa itu tidak seperti itu narasinya. Yang dia sampaikan itu ada kayak begini katanya. Dikatakan tidak dilarang menggauli binatang. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Bukan menggauli, membawa, bukan menggauli binatang, tapi membawa binatang. Ya. Tidak dilarang membawa binatang, tidak ada hukuman bagi yang membawa binatang. Ini asbabul wurudnya mesti diurut sama mereka supaya mereka tahu. Annahu qala man ata bahimah. Itu sudah jelas tuh, membawa, bukan menggauli. Tapi kemudian mereka memframing
Oleh karena mereka korban terjemahan. Dia katakan, ini kan dari hadis kalian. Mana kita tahu? Saya katakan kepada mereka, jangankan catatan-catatan di Google, Tuhan, manusia aja mereka bisa edit. Ya, pewarta-pewarta catatan-catatannya aja mereka bisa anggap sebagai apa? Firman Tuhan. Orang yang melakukan wartawan seperti itu mereka katakan mereka adalah rasul, apalagi yang kayak begini. Jadi kita tidak heran. Makanya sahabat-sahabat, kenapa kemudian saya mengatakan bukannya saya tidak ingin ya berdialog lama-lama dengan mereka, enggak. Tujuan saya hanya ingin memperlihatkan bahwasanya mereka adalah umat jahil. Mereka tidak ngerti original teks, sehingga ketika ada perkataan seperti itu di dalam terjemahan, mereka seketika senang ingin menghujat Islam. Padahal ketika umat Islam melakukan pendekatan linguistik terhadap original teksnya, bahasa Arabnya, Masya Allah, di situ tidak ada kata yang mereka tuduhkan. Inilah indahnya Islam ketika kita itu belajar bersanad. Ya, saya sengaja tadi membiarkan olor dia menghujat, mau seperti sampai di mana dia menghujat. Nah, ini adalah suatu fenomena yang sangat-sangat nyata di hadapan kita, bahwa di tengah-tengah kita itu muncul penghujat penista yang kemudian sama sekali tidak punya ilmu tentang hadits, kemudian mencoba untuk menjaring umat Islam yang awam agar mereka disesatkan. Satu hal dari saya terakhir sebelum saya tutup, bahwasanya ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW dihujat, dipitnah dan seterusnya seperti kata mereka, na'udzubillahi min dzalik na'natullah alaih, saya hanya ingin mengatakan, andai saja saya disuruh memilih dan benar apa yang dituduhkan itu terhadap Rasulullah Muhammad SAW, dibandingkan dengan memilih anak manusia yang tetek kepada ibunya menjadi Tuhan, maka demi Allah saya lebih pilih memilih Rasulullah Muhammad SAW yang bertaburan fitnah dan hujatan dan penistaan. Itu saya, dan saya harapkan saudara-saudara umat Islam juga memiliki ikrar yang sama. Syahadatain kita pegang dengan erat, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah yang kemudian beliau dipuji oleh Allah sebagai manusia yang berbudi pekerti yang sangat luhur. Oke teman-teman, jadi jangan goyah dengan hujatan penistaan seperti itu biasa. Ini makanan saya dulu waktu masih zaman FB, waktu masih zaman WA, grup WA, hujatan-hujatan Ferguson itu saya sudah tamat. Ya, sama seperti yang kita lihat sekarang ini, itulah mereka yang aslinya. Sebenarnya kalau kita mau lihat mengukur yang sebenarnya, inilah sebenarnya cerminan mereka. Yang diterangkan di Al-Quran itu mereka memperlihatkan kebencian, mereka bermanis-manis depan kita. Inilah yang diceritakan oleh Al-Quran, bermanis-manis, tapi di belakang kita mereka melahirkan sebuah kebencian yang sangat-sangat dalam. Baik sahabat, terima kasih banyak. Saya kira kita masuk ke komal yang agak beradab. Mudah-mudahan di sana kita bisa mendapatkan ilmu. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.